Aku ada otak sedikit. Kan Mau kau ketawa. bincang-bincang? Mau kau bincang-bincang? Aku ada otak sedikit. Kalau isinya taiknya di otakmu, kau tak usah Bukannya berbincang-bincang tai. tentang Tidak Kristen. ada itu. Jangan bicara-bicara kotor begitu, bah. Kau tak usah Gimana kau? berbincang-bincang tentang Kristen. Kau panggillah Kalau pendetamu di otakmu sini ya dua isinya orang. taik, Panggillah di sini pendetamu makanlah 3 tekme orang. itu. Saya mau dialog. Janganlah Sok-sokan kau kau panggil marah-marah. pendetamu, panggil pendetamu. Maho. Bajigur. Si taiknya kau si taik. Kau Pak si Gudung. taik. Mananya kau ini? Ah, itu Kau kau nya bagudung. bincang-bincang lah. Bah. Oke. Jangan Kau kau bagus. kabur ya. Jangan kau kabur ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Tengok Rama dulu di ini. foto itu. Foto siapa itu? Dan selamatkan dirimu wahai penyembah Lucifer. Hai, diam kau situ anjing. Kau takmu tak ada. Frustasi penyembah-penyembah Lucifer se-Indonesia frustasi menghadapi Bang Sumeto. Mereka nggak punya kekuatan Ada gagak apa-apa di situ. lagi. Gagak hitam. Upaya Kau kenal mereka gak Lewari? lakukan. Lewari kau kenal? Itu abang saya. Kenapa rupanya? Oh, berarti Kenapa? itulah tandanya kau tak punya otak. Kenapa bisa? Ya bisa lah. Kau abangmu itu siapa Lewari itu sebenarnya? Leo Arik itu abang saya. Iya, siapa sebenarnya dia itu? Beliau adalah satu kantor dengan saya. Dulu beliau pernah menjabat area manajer. Saya posisinya supervisor. Kemudian beliau pensiun, saya menggantikan posisi beliau. Kenapa rupanya? Nah, jadi agama apa itu? Dia Kristen. Kenapa emangnya? Kenapa emangnya? Jadi masih punya Jadi otak apa? guys itu. Ya punya otak, saya punya otak. Kalau saya tidak punya otak, saya pasti Kalau menyembah kau punya manusia. otak, pasti kau punya perasaan manusia. Tahu kau? Maksudnya? Kalau Kenapa kau bisa? punya otak, pasti kau punya perasaan manusia. Maksudnya gimana? Kalau kau punya otak, pasti punya perasaan kau sama manusia. Iya, saya manusia, saya punya otak, makanya saya Kau tidak bukan manusia Kristen. lagi. Kau udah sekelas binatang kau itu. Kalau sekelas binatang anjing itu udah kau itu. yang mengaku domba, itu sekelas Kau sekelas binatang. anjing udah dibilang. Yang sekelas Kau dipanggil, binatang itu yang ditunggu ngaku situan logika domba. kau. Aduh, Bang, saya tidak ada Ditunggu waktu situan logika kau. untuk Nah, ribut. jangan banyak Kalau mau bacot kau, berdiskusi, ditunggu kau. silakan Kenapa nggak mau kau lagi berdiskusi. berdiskusi? Kalau mau dialog, silakan dialog. situan Kalau mau ngamuk-ngamuk di gereja. Kalau mau ngamuk di gereja sana kau ngamuk. Jangan di sini. Tak Kalau mau mengamuk itu jangan di sini. paham kau. Kalau orang punya Udah. otak itu nggak mungkin Kau tak mengikuti punya agama otak. Cek penjajah, dulu otakmu agama itu. Mungkin isinya penjajah. tai semua. Ya, kalau Kau terasa agama keturunan anjing. kalau punya otak itu Iya. pasti Kau keturunan tidak keturunan babi mengikuti kau, kan? ajaran yang diwariskan Kau keturunan penjajah. babi. Itu pasti. Keturunan babi kau kerasa. Mungkin Anda menuduh saya keturunan babi, tapi yang pasti di dalam tubuh saya nggak ada babi. Yang keturunan babi itu, yang spermanya berasal dari saripati Ampas babi. untuk makanan babi itu yang kau makan. Ah, bapakmu makan babi. Babi Oke? itu yang kau makan. Jadi makanya kayak gitu, tak. spermanya dari babi. Baru kau minum lagi Disuntikkan spermanya ke indung Ah, dari istrinya yang adalah ibumu. Ya, Hamillah biar agak- ibumu. biar Nah, agak apa kau ibumu sedikit. melahirkan anak yang berasal dari sperma babi. Maka yang babi adalah Anda, kan Anjing gitu, itu bro. kau makan. Nah, lagi-lagi anjing. Mamamu, Jadi biar bapakmu makin makan goblok anjing. Mamamu, bapakmu makan anjing. Begitu mereka hamil. Dia hamilkan apa? Anak anjing. Kan gitu kok nuduh orang sih. Yang kau makan itu kan anjing, yang kau makan babi. Berarti spermamu itu kan ada saripati anjing dan babi. Nah, kau gaul istrimu, hamil istrimu, anaknya anak anjing, anak babi. Kok bisa kayak gitu? Jangan kau bawa-bawa, jangan kau bawa-bawa makananmu nggak bagus. Kalau mau diskusi, diskusi aja. Kalau mau berdialog, dialog aja. Nggak usah kau bawa-bawa makananmu, nggak usah. Kami tahu kok bahwa makananmu setiap hari. Tiap hari kau makan Kau tak babi kan? punya otak. Tiap hari kau makan babi kan? Kau Iya kan? Berarti dalam tubuhmu ada punya babi otak, atau kau tidak? berdialog samamu.
Kutanya samamu, dalam tubuhmu ada babi Kalau tidak? sama orang bodoh. Kau itu Kutanya dulu. Dalam tubuhmu ada Rugi babi kau. enggak? Kutanya dulu. Rugi sama kau itu berdiskusi. Kutanya dulu, di dalam tubuhmu ada Kau tak babi tidak? goblok. Rugi. Malu kan? Saya tanya, dalam tubuhmu ada babi tidak? Oh, udah. Dalam tubuhmu ada zat babi enggak? Kau sampah sebagai kami itu, sekitar sampahnya kau. Sampah busuk. tapi fotonya dipakai. Bagi kami, bagi kami sekitar sampah Sampah ya, kau tapi sampah busuk. fotonya dipakai. Ya, Sakit itu kan, hati. makanya tak ada otak. Kau tengok itu, ini itu pemburu otak goblok. Karena otakmu goblok di situ. Makanya Fotonya dipakai. Bukti kamu mengidolakan aku gitu loh. Kamu mengidolakan Foto saya. ada di situ. Kamu Foto- mengidolakan foto ada di saya situ. karena kau pasang foto saya. kau paham nggak maksudnya itu? Kau memakai Paham nggak foto maksudnya itu? saya. Berarti kamu Itu mengidolakan pemburu otak saya goblok. gitu loh. Kalau di rumahmu ada fotonya Yesus, Karena otakmu berarti goblok. orang-orang Tolol. Kristen kemudian mengidolakan Yesus. Lah kau Tolol, goblok. pasang foto saya, sering berarti makan kau tai. lebih mengidolakan saya daripada Yesus. Itu mau dia tak. Ada orang mengidolakan Bang Zuma. Emosi dia. Dia mengatakan saya keturunan berasal dari keturunan babi. Yang jelas menurut ilmu kedokteran, orang yang makan babi, orang yang makan anjing, maka itu akan menjadi saripati di dalam tubuhnya. Sperma itu berasal dari saripati yang kita makan. Nah, sperma dimasukkan ke dalam rahim ibunya adalah sperma yang juga ada saripati anjing di dalam dan babi. Anaknya lahir, jadilah dia babi. Jadi kalau orang makan babi, maka di dalam tubuhnya pasti ada babi. Kalau orang makan anjing, dalam tubuhnya ada anjing. Sama ikan, berarti di dalam tubuh saya ada ikan, ada telur. Itu pasti tuh. Tidak mungkin Anda makan babi yang ada dalam tubuh Anda plek sepeda. Tidak mungkin. Anda makan babi berarti yang ada dalam tubuh Anda adalah babi. Anda makan kambing, dalam tubuh Anda ada kambing. Anda makan asu, berarti dalam tubuh Anda ada asu. Pantas kalau tabiat kalian itu kayak itu. Siap. Ya, siam. Ya gini Bang, mau konfirmasi Bang. Waktu itu kan Abang tanya Iya. nih, di mana nubuatan Yesus di Perjanjian Lama kan? Iya, Yang ada di aku kan tanya pendeta aku kan, kutanyaannya dibilangnya tipologinya banyak, tipologinya. Jadi kalau Abang mau tahu ya ke Komal Kristen Bang. Kalau Komal Islam kan nggak bisa kita belajar. maksudnya tipu lagi, maksudnya apa? Tipu lagi apa? Tipologi Bang, tipologi. Tipu lagi, maksudnya menipu lagi jemaat. Tipologi Bang. Abang kan kristolog, ini jago ini kan, kristologi kan? Dan yang saya temukan selama ini yang ada hanya tipu lagi. Begitu ada jemaat tipu lagi, ada pertanyaan dari jemaat tipu lagi. Coba. Aduh, ini gimana sih Komal Islam ini kok menghujat ya? Loh, Nggak ada edukasi, kan memang memang nggak ada hanya edukasi tipu-tipu. Bang. Abang ini nggak Memang- berubah-berubah loh. Enggak, memang hanya tipu-tipu. Coba apa Wah. yang ada di dalam agama Anda yang Abang bukan mau belajar tipu-tipu? Kristen atau enggak? Kalau mau belajar kekristenan, Justru karena saya belajar Kristen, saya tahu itu semuanya lah, abang tipu-tipu. belajarnya di mana? Abang belajarnya di mana? Bible. SCT mana? Saya belajar Bible. Saya nggak perlu STT. Saya belajar Bible. Iya, dari mana Bang? Oh, justru Siapa bahaya belajar STT itu karena Gurunya siapa STT Bang? sarjana tipu-tipu. Gurunya siapa? Bible. Gurunya siapa? Bible. Guru saya Bible. Guru saya Bible. Kalau Bible Iya, itu gurunya siapa? tidak perlu Gurunya penafsiran, tidak perlu penafsiran, tidak perlu ada cocokologi, tidak Nah, perlu Anda ada belajar tipu sendiri, lagi. berarti Anda Nggak perlu. tipu-tipu diri sendiri. Kenapa bisa? Anda menipu semua jemaat Islam. Saya mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Apakah itu Nggak tipuan? nyambung Bang. Kita nanya apakah itu belajar dari tipuan? mana? Apakah Belajar saya Alkitab menipu? dari mana? Ketika saya belajar Bible, saya temukan Yesus tidak pernah Belajar mengajarkan Alkitab dari mana? agama Nggak Kristen. nyambung. Ayo. Nggak nyambung. Belajar Ah. Alkitab dari mana? Salah tidak ketika saya belajar Bible dan menemukan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen? Belajar Ah, stres Alkitab dia. dari mana? Stres dia, Belajar stres. Alkitabnya dari mana? Ayo, jawab dong.
Belajar Bible dari Bible. Sederhana kok. Jangan tipu-tipu lah bang. Macam mana Lalu ya bang? orang belajar Bible itu dari mana rupanya? Jangan nipu-nipu bang. Ya, Sekarang orang belajar Bible itu dari mana? bapak-bapak. Kutanya dulu. Kita Orang mengenal belajar Bible kekristenan dari mana? Dari bapak-bapak gereja turun-temurun. Bapak-bapak sampai gereja. sekarang. Bapak-bapak gereja Lah, kamu belajar Bible dari mana? Belajar Alkitabnya dari mana? Nggak, belajar Bible dari mana? Bapak-bapak gereja ini belajar Lu Bible dari mana? turun-temurun dari para rasul, bukan punya Turun-temurun. murid. Apa yang mereka pelajari? Bible atau buku Prambon? Coba kamu belajar Alkitabnya dari siapa? Keok. Bukan Saya keok, tanya, kamu nggak bisa pendeta-pendetamu, jawab, kamu yang keok. sekolah Kamu STT-mu, yang sekolah keok. tinggi teologi itu Kamu yang belajarnya keok. apa materinya? Yang dipelajari apa? Bible atau bukan? Bible atau bukan? Sarjana teologinya di mana? Di mana? Sarjana teologi itu belajar Bible atau bukan? Kamu sarjana teologinya di mana? Kristologinya di mana Saya kamu? lebih dari seorang sarjana teolog. Tipu, Kenapa? tipu. Kenapa? Tipu, Sarjana tipu. itu cuman gelar akademisi, tapi pemahaman boleh diuji. Ayo, Inilah penipu- tunjukkan penipu kepada saya Islam. lulusan Ya, beda. sarjana Pemahamannya tipu-tipu beda yang lah. lebih Orang hebat yang orang menguasai. sekolah Islam. beda pemahamannya. Inilah Oke, Paulus penipu, sekolah. penipu Islam. Inilah Paulus penipu. sekolah. Selamat siang. Yesus sekolah. Gue tanya dulu, Yesus sekolah. Paulus sekolah. Hah? Untuk menjadi seorang rasul, Paulus Mereka sekolah. pembelajaran, Oh, iya dong. mereka Oh, belajar belajar. Ya mendapatkan sama, pengajaran. saya juga belajar berarti. Beda, kamu Saya beda. juga belajar berarti. Muhammad kan nggak belajar Muhammad. Muhammad kan umi. Ya, tahu, saya paham. Ya, saya ngerti, saya paham. Beda kamu, nggak Tapi usah samakan. sekarang kira-kira Nabi Muhammad ajarannya diterima oleh umatnya. Yesus diterima nggak ajarannya oleh Kristen? Diterima nggak? Oke. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Bukan hanya Israel. itu aja, satu itu aja yang kau bahas. Kau jangan berpatokan sama satu itu Itu aja. ajaran Yesus. Kamu jangan Aku diutus. berpatokan sama situ Aku aja. Kalau kamu diutus ngambil pergi-pergi itu hanya nggak akan bisa kepada sampai. domba yang sesat dari umat Israel. Nggak Tunjukkan. sampai otakmu, Nuralim. Tunjukkan dalilnya Yesus Kalau mengaku kau aku cuma yang diutus belajar untuk satu- seluruh umat manusia. Oke, saya minta satu dalil. Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana? Silakan. Mana? Bantah ucapan Yesus itu dengan ucapannya yang lain. Mana? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Coba kamu bantah. Aku diutus untuk seluruh umat manusia, itu mana dalilnya? Ayo. Ayo. Ayo bang. Ini kok di matmut sih? Ayo, bantah saya. Anda sudah dengarkan ucapan saya barusan kan? Silakan. Ingat, tugas saya hanya memberi peringatan. Anda mau Nggak terima, perlu, silakan. Kita nggak perlu dapat peringatan dari kau, Nuralim. Ya, karena Ya, kau nggak Anda mau memahami, terima, ngapain memahami Anda mau kalau dari kau terima, nggak ada peringatan? terima kasih. Tidak terima juga nggak apa-apa. Kau Nah, hanya sekarang, membahas satu begitu, nggak sesempit itu oke, loh isinya. oke. Bahas apa? Sekarang tolong tunjukkan kepada saya ucapan Yesus, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Silakan. Pergi dan jadikan semua bangsa murid cukit. Kenapa? Itu kan sudah ada perintah tuh. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat, itu tidak kan bisa hanya dipatahkan. pemahamanmu satu di satu situ di penjelasan yang lain kan banyak. Sekarang tunjukkan dalilnya, aku diutus. Nuralim. Mereka jadikan semua bangsa Sekarang muridnya. tunjukkan dalilnya, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Repot Ya, berbata itu kan berbeda udah sama ada itu kamu yang bahas perkataan. seperti itu aja, Nuralim. Silakan Anda tunjukkan kepada saya, Bu. Mana aulamu eksis mana? Enggak ada kan aulamu enggak eksis. Silakan Anda tunjukkan Anissa- kepada Anissa tetap saya ucapan Yesus untuk seluruh umat Cuma dengan manusia cuma. itu mana, Anissa dalilnya tetap mana? mengatakan bahwa aulamu Bantah penipu. dulu, bantah dulu, Kamu baca. bantah Anissa dulu. apa dua aula penipu. Bantah siapa yang dulu. salah tuh? Bantah dulu ucapan Yesus untuk Kenapa seluruh tetap- umat manusia itu mana? Anissa tetap Mana? Nggak ada ucapan Yesus untuk seluruh Kalau umat manusia ada, mana? kalau dia bilang nyebarkanlah seluruh bangsa gimana itu, Nuralim? Itu perintah kepada Lah, muridnya iya kan, yang berarti saya kepada tanya. seluruhnya. Coba Yang kamu jawab saya dulu semua. tanya ucapan Yesus Lah diutus emang untuk kalau seluruh di umat kamu manusia memang kamu mana? ada perintah juga untuk seluruh. Mana? Jangan Di tempatmu nangis. juga ada perintah untuk seluruhnya kan tidak Jangan. juga, Nuralim. Ada. Ada dari mana? Ada Mengembangkan rahmatan kamu lil sendiri, alamin. Nuralim. Bahkan bukan untuk seluruh manusia, bahkan seluruh alam semesta.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalilnya Cuma- jelas dong. cuma coba kamu jawab Sekarang Yesus Cuma- mengatakan coba kamu jawab aku saya. diutus hanya Cuma- kepada domba cuma- yang coba kamu jawab sesat saya. dari umat Mulai lagi, Israel. belok Coba lagi kamu kamu jawab itu, Nur saya. Rahim. Mana Mengapa? dalilnya? Tak jelas. Anda bisa mengatakan Allah Nangis penipu, kan? mengapa? Nangis. Mau Bukan Anda Allah memahami, penipu, mau di situ, di Anda Anissa. mau Anda Saya bukan memahami menghina ya. seperti Saya itu bukan menghina silakan kamu, saja. tapi saya punya data. Tapi Anissa Bom tetap Bom udah nelpon mengatakan lagi, Allah penipu. Kenapa kekurangan itu? beras Cuma- lagi si Bom Bom. Kentara Cuma, kalau kenapa dia cuma? nelpon kayak begini nih. Cuma, Ini Bom Bom kalau kenapa? habis beras pasti nelpon. Nih. Cuma Nah, habis beras nih kalau gini. kenapa tuh dia Anissa Setampado mengatakan Mau Anissa, mau apapun dalam Kenapa Al-Quran Anissa kamu mengatakan tidak Allah penipu? paham karena kamu hanya Iya. umat Kamu terjemahan. juga nggak Sekarang, paham tentang Kristen. sekarang Kamu juga nggak patah Kristen, tapi Kok kamu sok ngomong di tahu. matmut sih? Kamu sok coba, tahu itu coba kamu tunjukkan Cuma dalilnya kita Yesus tahu diutus kau. kepada seluruh Kau umat pikir- manusia. Mana? Kau Mana? pikir kita Eh, nggak ngerti ya? Kamu juga mana harus dalilnya? jelaskan. Dalilnya saya minta. Muhammad Aku ajar aku tentang diutus Al-Quran. hanya Muhammad kepada ajar aku. domba yang sesat dari umat Israel. Gimana tuh? Mana dalilnya? Gimana tuh? Aku diutus Muhammad untuk ragu orang tentang Indonesia. Al-Quran. Mana? Gimana tuh Muslimah? Suma gimana tuh? Dar. Al-Quran Suma. mengatakan Jawab, litubayyina Suma. Kamu linnasi jawab. untuk Jawab seluruh saya. umat manusia. Nah, sekarang mana dalilnya jawab Yesus saya, untuk seluruh Suma. umat manusia? Mana? Kamu jawab saja. Mengapa Anissa mengatakan Allah penipu? Mengapa? Mengapa Allah penipu di tolong situ? Mengapa? tunjukkan Kamu di jawab mana saya dulu. dalilnya. Kamu jawab saya dulu Di mana kamu dalilnya? Mengapa sampai? Di Mengapa mana dalilnya? Yesus Mengapa sampai mengaku dia mengatakan untuk Allah- seluruh Allah umat penipu? manusia. Sehingga Yunus mengatakan Mana? bahwa Muhammad ragu. Kenapa Mana Muhammad ragu tentang Al-Quran? dalilnya? Dia yang menerima Yesus Al-Quran. diutus Dia untuk yang seluruh menerima umat firman, dia ragu. manusia. Dalilnya Dia mana? menyewai Quran, sih. Diutus Quran untuk Al-Quran seluruh sendiri. umat Ada apa? manusia. Ada apa? Mana? Kenapa Nabi Muhammad ragu? Coba kamu Mana? jelaskan. Dalilnya Silakan saya. mana? Mengapa Nabi Muhammad Dalilnya ragu? mana? Ragu tentang Al-Qurannya. Dalilnya mana? Yesus mengaku diutus untuk seluruh umat Kamu manusia. Mana? protes tentang Kalau tentang tidak kamu ada lihat dalilnya Al-Quran kamu. Yesus mengaku untuk seluruh Al-Quran umat kamu itu manusia, bacaan juga kamu. berarti kamu adalah umat yang tertipu. bukan pencipta lalu. Berarti kamu adalah umat Waduh, yang waduh, kena waduh, tipu, umat apa kan nih? begitu. Apalagi kamu ini, ya kan? apalagi kamu belajar Nah, ini, cuman pembunuh, kesurupan, gimana sih? cuman Kamu belajar kesurupan. pembunuh, Nah, aduh. tengoklah. Hanya kesurupan mau ke mana? Ayo, yang tertipu selama ini itu siapa? Yang tertipu itu siapa? Yang tertipu itu yang menyembah makhluk, yang mengaku Yesus padahal bukan Yesus. Itu makhluk yang tertipu. Begitu Cak Ayu. Ya. Jadi orang-orang Kristen ini kehilangan arah, frustasi. Kenapa frustasi? Karena Yesus diutus bukan untuk mereka. Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Nah, Kristen ini umat dari mana? Entah dari mana. Dari Yesus palsu. Jangan kesurupan lah. Baik-baiklah. Ya, ini komal Islam. Bukan komal oten. Kalau komal oten tempatnya kesurupan. Kalian itu di situ. Kalau mau lihat kalian kesurupan, coba kalian buka komal, saya naik. Pasti kesurupan satu komal. Kesurupan pasti itu berjamaah. Wak. Mau hostnya, mau jemaatnya semua panik. Sepanik-paniknya. Nah, begitu. Kalau di sini jangan kesurupan, duduk santai. Jawab pertanyaan. Setelah itu saya jawab pertanyaanmu. Bahasannya bukan masalah tipu menipu. Kalau soal tipu menipu saya jagonya untuk mengutarakan di Bible. Bagaimana Paulus menipu, bagaimana oknum yang bernama Yesus menipu, bagaimana yang menipu. Oh, ahlinya saya kalau itu. Paparkan semua dari 0 sampai Z. Paparkan. Tapi materinya bukan itu. Materinya sekarang ini adalah Kristen ini dari mana? Dari Yesus. Mana ucapan Yesus? Aku diutus kepada seluruh umat manusia. Jangan kepada seluruh umat manusia deh. Aku diutus kepada bangsa Roma saja. Mana? Karena Kristen kan berasal dari bangsa Roma, bukan dari bangsa Yahudi. Ayo. Mana tunjukkan? Di mana dalilnya Yesus mengaku untuk bangsa Roma? Itu aja dulu. Bangsa Roma mengajarkan Katolik. Dari Katolik ada ketidakpuasan, lahir Protestan.
dari sana muncul lagi yang lain, muncul lagi yang lain, sampai yang terakhir ini ya muncul Advent, muncul lagi nih ada aliran baru lagi, aliran lagi bete. Ada-ada aja kalian kan. Nah ini masalah besar yang saya tanya. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Jadi makhluk yang Yesus yang mengajarkan beritakan Injil kepada seluruh makhluk itu adalah Yesus yang lain. Bukan Yesus asli, tetapi dia adalah Yesus palsu yang diceritakan di dalam Matius 24 nomor 24. Begitu Cak Pembom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Panglima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dek, gimana, Dek? Alhamdulillah lelah dan tampan seperti biasa Gurunda. Tadi Mantap. sebelum Jumatan aku dapat penghujat satu, kenyang banget, masya Allah kenyang banget. Siapa namanya? Calon mualaf, nama akunnya Gurunda. Udah pernah nyoba? Iya, penghujat itu. Enak banget dia, nangis Gurunda. Kores kasih data data baru. Jadi ini nyambung sama yang Gurunda bilang ya Gurunda. Soal oknum Yesus gitu, oknum Yesus itu, Gurunda bisa ngehajar ke sini Gurunda nih. Ini sakti banget nih, ini Yahudi. Judulnya itu Sotah 14A, Sotah 47A nomor 14 Gurunda. Nangis darah dia aku kasih ini. Sota. Tahu. Nggak enak kalau ini Sota. Bahasa Makassar itu Iwan, bahasa gaulnya. Iya, bahasa Makassar itu Bang Kores. Oke, izin dulu Bang Zuma ya. Unirifa, assalamualaikum. Bang Kores, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Jumatan belum? Udah Bang. Saya izin ngomong sebentar ya Bang Kores, Bang Zuma, Unirifa. Teman-teman yang baru gabung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini akun saya yang ketiga ya, Fandi Ahmad, yang 02 dan 03 telah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, tapi insya Allah tanggal 28-29 bangkit kembali seperti Yesus yang diceritakan oleh orang-orang Kristen. Nah, teman-teman yang baru gabung jangan lupa di tap-tap layar ya, biar komali kita kuat, minimal 100k ya. Jangan lupa di share-share, di follow-follow akun saya Zahra ini ya teman-teman ya. Nah, silakan dilanjut Bang Zuma. Saya mau naikkan 5 Kristen ya Bang Zuma ya, izin ya. Ayo silakan teman-teman Kristen. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fandi kau diam, aku jadi moderator. Diam kau. Oke. Oh ya, Ikhwan, untuk para mualaf terutama ya, mumpung aku ingat, jadi aku di sini bantuin proyek Unik Rifa, proyek berhadiah ya. Nanti untuk menyambut 17 Agustusan akan ada lomba untuk mualaf, Ikhwan. Akan ada lomba untuk mualaf. Jadi tolong kasih tahu saudara-saudara kalian atau kerabat dekat kalian yang baru memeluk Islam. Dan hadiahnya lumayan untuk memberi semangat ya. Tunggu aku bacain dulu. Mana dia ya? Mana nih? Ya, ini gini ada 2 event yang akan kita hadirkan di. Ini ngechatnya beda nomor ya, yang itu ya? Iya kayaknya. Coba mute dulu, Kelvin agak noise. Kelvin mute. Mumpung udah disenggol ya, bentar. Ini Bang Zuma biar lanjut sama saudara kita diskusi. Yang Kristen aja ya, izin. Sebelumnya teman-teman, room Fandi Ahmad, room Unirifa ini bukan room yang tidak menginginkan saudaraku muslim naik, tetapi kami memprioritaskan saudara Kristen. Perhatikan ya teman-teman, seandainya ada Bang Zuma, Pera, maka Unirifa ini moderator. Perhatikan. Saya tidak perlu berbicara karena apa yang saya sampaikan itu sumbernya dari abangku, dari adikku Kelvin. Ya, jadi teman-teman yang Muslim tidak perlu naik dulu. Biarkan orang-orang Kristiani, orang-orang yang belum mengenal Allah, mereka mendapatkan ilmu dari abang kita, dari adik kita. Biarkan. Ikhwah jangan naik dulu. Karena apa? Slot kosong kita prioritaskan buat non-Muslim. Ya, izin buat teman-teman, mohon maaf. Silahkan yang naik adalah teman-teman non-Muslim. Saya tidak bisa menaikkan yang Muslim dulu. Karena apa? Kita sudah punya narasumber. Bang Zuma dan Pera sudah cukup menjadi narasumber.
Saya dan Fandi sebagai host akan mengatur jalurnya diskusi agar teratur. Slot kosong 1, 2, 3, 4, 5 untuk khusus Kristen bertanya. Bertanya, andai kalian tidak punya ilmu, membantah abang dan adik saya diskusi dua arah. Kalian lebih jago dari mereka, bantah mereka. Kalau perlu kami bayar kalau kalian mampu membantah. Saya transfer 500.000 hari ini cash kalau kalian mampu membantah. Ya, kalau mampu ya, saya transfer langsung nih. Saya transfer nih. Masih ada saldo 530.000 di rekening saya. Lumayan lah 500 buat kalian. Ya silahkan. Tapi dengan catatan kalian mampu bantah. Kalau kalian tidak mampu bantah, duduk di pinggir, diam dengarkan penginjilan kami pada siang kali ini ya. Dan insya Allah buat teman muslim, pegang buku, catat ayat-ayat yang disampaikan oleh abang kita. Ingat, jadilah regenerasi apologet. Insya Allah kita punya 2 event guys, di bulan Agustus. Yang pertama adalah event offline, di mana insya Allah akan ada debat lintas agama yang diadakan oleh APII. Tolong disupport, supportnya bisa apa? Silahkan ikhwah punya harta lebih untuk berikan kepada yang bersangkutan. Nanti komunikasi dengan Pera, jangan dengan Bang Zuma. Bang Zuma jangan diganggu beliau. Jangan hal tetek bengek ke Bang Zuma. Biarkan kepada kami-kami ini, dengan saya, dengan Pera, dengan Bang Handi. Silakan ya. Apa yang saya ingin bantu Unirifa, nanti saya mau aqua atau air mineral, nanti semua yang menonton dapat air mineral dari saya kirim 5 box. Silakan. Saya mau kue-kue saya kirim. Saya bikin kue sendiri di Jakarta nanti Uni. Saya cuma bisa bantu itu karena saya pedagang kue. Saya kirimkan bakwan sekitar 1.500 bakwan. Silakan, kami tunggu. Saya Uni, saya mau bantu nanti untuk para apologetnya yang jauh-jauh, saya ingin mereka kumpul. Saya ongkosi mereka. Silakan. Kalau saya Uni, saya pengen nanti khusus untuk Bang Zuma, kursinya biar duduk kemana-mana, saya pakai kursi roda. Silakan. Saya yang dorong. Silakan. Saya nggak mau si Kores jalan Uni. Silakan. Kita tunggu ya. Dan untuk event kedua, event seru-seruan mengingat 17 Agustus hari kemerdekaan, di mana kita merebut kemerdekaan dengan teriakan Allahu Akbar. Event apresiasi buat pemilih Komal, non debater, para mualaf, ikut debater, para mereka yang berjuang mencoba menjadi apologet muda, apologet baru. Silakan, nanti kita akan adakan apologet award. Ya cukup saya rasa ya prolog saya. Silakan kita mulai untuk diskusi yang non Islam naik ke atas. Silakan non Islam naik ke atas. Silakan Kelvin, ada yang mau disampaikan? Setelah itu ke Bang Zuma. Silakan. Ya, total hadiah untuk acara yang kedua nanti ya, itu promotornya Unik Rifa Ikhwan, sekitar 10-an juta lah. Insya Allah untuk kalian semua Insya Allah lebih. Oh insya Allah lebih ya, wah masya Allah, alhamdulillah. Itu total ya, bukan juara 1, total Ikhwan. Nanti ada juara-juaranya itu dibagi-bagi. Untuk Komal terbaik, netizen tergokil, sama mualaf-mualaf nanti ada kategorinya sendiri lah itu. Mantap. Daftar aja langsung ya, yang mau daftar DM Unik Rifa, gitu. Nanti sama adminnya Unik Rifa di listing. Oke, mantap. Yuk, kita lanjut berdialog ria untuk menimba ilmu. Sambil nunggu ya, tadi aku janji ke Gurunda, ini Gurunda yang bikin bubuk tritung terbaru. Jadi ini Sotah 47A nomor 14 gitu. Nah, di sini tertulis gini Gurunda. Sotah 47A nomor 14. Ini, nah kita terjemahin, nanti terjemahin jadi begini Gurunda. Dia kan berbahasa Ibrani. Nah gini. Sotah 17. Nah, Sotah 17 gitu. Iya. Suatu hari Rabbi Yehosua ben Perahya sedang membaca Shema. Gitu katanya Gurunda. Ketika Yesus nih gede nih, Yesus datang ke hadapannya, dia bermaksud menerimanya pada kesempatan ini. Jadi dia memberi isyarat padanya dengan tangannya untuk menunggu. Yesus mengira dia menolak sepenuhnya, karena itu dia pergi dan mendirikan sebuah batu bata gitu, dan memujanya sebagai berhala. Ngamuk Gurunda, ngamuk itu penghujatnya, ngamuk. Tuhannya nyembah batu bata, ngamuk dia. Nah jadi ini cocok. Apa itu, Pin? Apa? Gimana? Itu apa? Itu apa? Literasi apa? Yahudi dong, mana lagi? Masa? Ini Yunani, Yahudi punya dong. Jadi ini maksudnya apa? Sefaria?
Sefaria. Sefaria, Habat ada gitu ya. Jadi ini terbaru dan lucu ya ikhwan, Tuhannya para pembenci Islam menyembah batu bata. Gitu jadi. Diulik-ulik aja lah kalian mau gimana tuh bahasanya. Itu Gurunda. Iya. Jadi benar yang Gurunda lagi bilang deh. oknum itu benar. Ya. Diulang lagi biar teman-teman di bawah paham. Oke, kita diulang-ulang sampai lekoh ya. Kita ulang-ulang sampai lekoh Iya. gitu. Jadi inilah kenapa Islam itu tidak menyembah manusia. Karena manusia itu menyembah batu bata, ikhwan. Lihat ini, manusia itu menyembah batu bata. Jadi ini suatu hari Rabi Yehosua ben Perahyah, ini Bang Billy tahu siapa dia? Sedang membaca Shema. Shema Israel itu ya ulangan 12 ulangan 6 nomor 4 ya Gurunda ya? Ulangan 6, yes. Nah, ulangan 6 nomor 4 gitu ya. Shema Israel Adonai, oh bukan, Allah Elohenu, Allah Ehad. Ketika dia bermaksud menerimanya, jadi rabinya bermaksud untuk menerima si Yesus ini gitu. Pada kesempatan ini, jadi rabinya memberi isyarat kepadanya dengan tangan untuk menunggu gitu. Yesus mengira dia menolaknya sepenuhnya. Karena itu dia pergi dan mendirikan sebuah batu bata dan memujanya sebagai berhala. Ini Tuhan apa Gurunda? Tuhan kok? Ini Tuhan. Tuhan itu kan pencipta alam semesta Gurunda. Maha kuasa loh. Maha kuasa, maha berkehendak. Kenapa dia menyembah batu bata, Gurunda? Pertanyaan saya, agama penyembahan kepada Yesus yang paling tua itu agama apa? Aduh, apa ya? Kristen. Yang paling Yunani. tua. Yunani. Yunani Roma. Pagan Yunani. Agama tertua yang menyembah Yesus itu apa? Pagan Yunani lah bang. Oh, Yunani. Katolik. Ya, betul. Jadi Kan Yunani itu bang. Sering dengar Gurunda dong, makanya sering dengerin Jadi, Gurunda dong. Katolik Ingat ini aku langsung. ada nggak kemudian batu? Banyak. Batunya apa? Batu diukir. Siapa itu? Yesus. Maksudnya gimana? Itu suara noise di belakang pera-pera. Si apa? Ananda. Si bocil, Apa, si bocil. Bocil. Enggak, maksudnya coba jelaskan dulu bang. Aku jujur ini agak ngelek ini. Ya, itu Maksudnya kan batu diukir. Yesusnya datang kepada pembaca kitab Tanak. Ya kan? Ya toh? Penganut ajaran Yudaism. Yesusnya datang. Yesus yang mana? Sudah pasti bukan Yesus anak Maria, tapi Yesus yang makhluk yang itu tuh datang. Dikiranya Rabi ini mau nolaknya, sehingga dia pergi. Kemudian pergi kemana? Ya pergi ke itu yang ada patung, sehingga patung itu dibuatnya lah dia sebagai cerminan daripada Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Itulah yang mereka sembah, yang hari ini mereka masih bersihkan, dicuci, dicium tak kakinya dan seterusnya. Larinya kemana? Kan itu poinnya di situ. Benar gak? Benar sekali Gurunda. Nah, lalu kemudian yang disembah-sembah ini ternyata dia juga menyembah batu. Aduh, kacau gitu loh. Tuhan nyembah batu, katanya Islam nyembah batu. Lah ternyata Tuhannya sendiri yang nyembah batu. Kalau gua keluar dari agama itu Gurunda. Kalau ketika ketahuan Tuhannya nyembah batu, keluar gua dari agama itu. Serius. Kacau ini, kacau. Udah ada tamu. Ya, Budi oke, kita Setiawan. sapa dulu. Oh iya. Perhatikan. Saya tegas ya. Kalian benci saya enggak masalah. Ingat, saya menaikkan non-muslim. Kalau muslim langsung kita turunkan. Ya mungkin bisa bicara sebentar. Saya sapa Pak Budi Setiawan, muslim atau non-muslim Pak? Pak Budi Setiawan, muslim atau non-muslim? Silakan dijawab Pak. Ini room dialektika lintas iman, di mana tempat kita berdiskusi dengan teman-teman yang berbeda keyakinan. Teman-teman muslim ditahan diri dulu untuk naik karena kita sudah punya narasumber. Perhatikan ya, ketika saya satu koma dengan Bang Zuma, saya akan menjadi moderator.
Karena apa yang saya sampaikan itu sumbernya dari Bang Zuma. Ingat, tidak perlu banyak suara, tidak perlu banyak narasumber. Tapi Kelvin adalah dari sisi yang berbeda. Maka sudah ada narasumber di sini, teman-teman tidak perlu lagi naik ke atas. Teman-teman non-muslim silakan. Hak kalian bertanya. Kalau kalian punya ilmu silakan kalian bantah. Bahkan kita kasih hadiah kalau kalian mampu membantah. Silakan buat teman-teman Kristiani yang naik. Pak Budi Setiawan izin saya turunkan. Mohon maaf Anda tidak bersuara. Silakan. Yang naik ke atas silakan umat Kristiani. Yang muslim tidak perlu naik. Ya, tidak perlu naik. Silakan naik yang non-muslim. Yang muslim tahan diri untuk naik. Ikhwah, jangan buat kami tidak nyaman menurunkan ikhwah semua. Bukan kami tidak menghargai ilmu ikhwah, tapi ini dialektika lintas iman. Kita spesialkan dulu ke Mbak Putri Malu, non-muslim ya. Kak Putri Malu non-muslim? Kak Putri Malu. Kak Putri Malu. Iya kak. Non muslim ya? Enggak kak, muslim tadi udah turun tapi dinaikkan lagi. Oke, silakan turun, terima kasih. Garuda, muslim non muslim? Muslim. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, brother? Saya sudah sondingkan dari tadi, mohon dipahami ya. Saya pikir saya menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Silakan, brother Garuda, ada yang mau disampaikan? Salam kenal aja dari Kalimantan Selatan. Oke, salam kenal dari Kalimantan. Ya, Itu Bang, saja. salam kenal. Ya. Oke, Sama Bang Juma nih. Oke, ada yang mau disampaikan ke Bang Zuma mumpung sudah di atas? Nggak ada ya, sehat-sehat aja buat Bang Juma ya. Teruskan Amin, dakwah amin. ini Bang. Terima kasih, Bang. Amin. Insya Allah support Makasih. beliau ya, doakan beliau ya brother. Doakan beliau diberi Amin, kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Begitu juga dengan Perah, karena mereka pejuang-pejuang ini butuh support doa. Allah yang menggaji kami, biarkan, karena bos kami adalah Allah. Oke, ikhwah yang muslim tahan diri untuk naik. Silakan Bang Da dan Kores, mungkin ada yang mau disampaikan terkait kajian pada siang ini. Ada nggak? Ada pun Kristen. Ingat di sini judulnya Bang Zuma versus 5 Oten. Teman-teman di sini saya dan Fandi sebagai moderator mempersilahkan kalian non muslim untuk naik ke atas. Silakan Bang Zuma, ada kajian yang mau disampaikan, silakan sebelum Oten kita naikkan. Ya, kalau saya paling dasar pijakan saya itu selalu kepada Al-Quran. Al-Quranul Karim ini datang untuk menegur kemudian umat-umat terdahulu, di mana Al-Quran menyatakan bahwa setan memberikan janji kepada mereka, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka, setan itu yang membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka. Itu dasarnya. Dasar saya itu di situ. Setelah saya belajar Quran kemudian, benarkah demikian? Maka saya ternyata betul. Ada makhluk yang datang mengaku Yesus. Gitu. Nah, inilah yang harus dipertanggungjawabkan oleh saudara Kristen. Yang harus dipertanggungjawabkan. Benarkah kemudian yang mereka sembah itu adalah Yesus anak Maria, atau justru yang mereka sembah itu adalah Yesus yang adalah Halal bin Zakar atau Lucifer? Kan gitu. Nggak ada hujatan kan di sana, semata-mata untuk edukasi, membuka tabir rahasia yang selama ini kurang lebih 2000 tahun disembunyikan. Kan gitu. Sederhana kan, bukan? Silakan. Mantap, kita sudah kedatangan tamu, Masya Allah. Ingat ya ikhwah, Bang Zuma versus 5 Oten dengan temanya adalah Kristen menyembah Lucifer atau menyembah anak manusia atau menyembah manusia terkutuk. Ya, sama aja ya. Oke, King Amer, selamat siang menjelang malam. Muslim non-muslim? King Amer? King Amer, dibuka mic-nya, brother. Brother, tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir, Bang Zuma tidak pernah gigit. Bang Zuma pernah nampol aja, nampol congor Oten. Yang naik ke atas tolong, yang punya mental-mental sehat, ya mental-mental, ya tahulah. Silakan King Amer, muslim non-muslim?
Walap. Oke, ada yang mau disampaikan, brother? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalimantan Tengah. Ya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi, brother? Sebelum mungkin kita lanjut kajian. Ya, salam kenal sama Bang Juma ya. Saya Ya, salam kenal, Bang. Ya, saya baru pertama kali ikut kajian ini. Ya, yang saya tanyakan ini kan gini Bang Juma. Masalahnya kalau kita ini kan dari keturunan bukan non-muslim ya. Iya. Iya, betul. Tapi bagaimana cara kita menyikapi misalnya gini Bang, masalahnya kita ini kan dahulunya itu kan keharingan Bang. Dahulunya kakek nenek kita itu cara kita mendoakan orang-orang tua kita terdahulu itu bagaimana? Jadi gini, kalau di Islam itu kan jelas kaidahnya Bang. Kaidahnya itu bahwasanya orang yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah, kecuali mereka yang hidup di zaman fatra, maka mereka semuanya itu dikatakan oleh Al-Quran sebagai ahli neraka kan gitu ya. Tetapi di sisi lain kita sebagai manusia pasti punya perasaan yang sedih, ya rindu, termasuk kecewa dengan keadaan itu. Apa yang bisa kita lakukan? Ya menjadikan diri kita ini sebagai anak yang soleh, kemudian keturunan kita kemudian kita jadikan menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu aja. Dan selalu berpikir positif tentang Allah. Serahkan dan ikhlaskan semuanya kepada Allah. Biar Allah yang menetapkan semuanya itu. Tugas kita menjadi anaknya yang soleh dan menjadikan keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Gitu Bang. Oke, udah kira-kira itu yang disampaikan Bang Zuma. King Amer paham ya? Kita sapa lagi. King Amer, izin saya turunkan ya, karena kita akan membuka room diskusi lintas agama. Kita prioritaskan teman-teman dan muslim untuk naik bertanya tentang Islam. Oke King Amer, izin untuk turunkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Rambut pirang, muslim atau non muslim? Assalamualaikum, saya muslim. Oke. Ada sedikit pesan buang Bang Zuma. Silakan. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama saya mengikuti pesan kepada Bang Zuma, terus perjuangkan apa yang sekiranya terbaik untuk umat Islam di Indonesia, dan sadarkan mereka yang sekiranya ingin tahu detail soal agama Islam, tolong jelaskan dengan detail. Cuma itu saya pesan untuk Bang Zuma. Ya, Oke, terima kasih abangku. Rambut pirang, saya sudah sondingkan, tapi izin saya turunkan ya bangku ya. Nggak apa-apa Ibu, terima kasih. Siap, sama-sama. Baik teman-teman, perlu saya perkenalkan roomnya Fandi. Ini adalah roomnya Fandi Ahmad yang rungkat ya, orangnya sama. Sejalan dengan room Unirifa dan room-room lainnya, kami memprioritaskan umat non-muslim, Kristen, Kejawen, Hindu, Buddha, ateis, agnostis, hantu belau, setan, dajjal naik ke sini untuk berdiskusi dengan para apologet. Dan kali ini kita di sini ada Bang Zuma, ada Pera, ya. Maka silahkan kalian naik. 5 orang, bawa pendeta kalian, kalau perlu bawa Paulus ke sini, kalau perlu Yesus yang duduk di samping kalian suruh naik ke atas, ya, suruh naik ke atas, diskusi baik-baik, duduk ya. Dan seandainya kalian lebih memiliki ilmu dari beliau-beliau ini, silahkan kalian bantah beliau, kita bayar, ya. Di ATM saya ada 530.000, tadi udah naik jadi 535.000 tuh, 500-nya buat kalian lah, ya. Itu ATM yang satu, ATM saya banyak gitu, ya. Silahkan naik yang umat Kristen, kita diskusi apakah betul bahwasanya ternyata umat Kristiani ini penyembah bintang timur, bukan bintang yang datang dari timur, orang-orang Ambon, so itu orang Ambon manis, ya, tapi Lucifer.
Apakah betul atau tidak? Ya, silakan teman-teman non-muslim naik ke atas. Kalau tidak, kita akan mengadakan kajian pada kali ini, akan menyampaikan. Afandi, tolong di-share kepada para petinggi-petinggi OTEN. Siapa kalian naik ke atas ya? Naik ke atas. Bawa Paus Vatikan, Paulus, bawa jin-jin kalian, bawa Roh Kudus. Oh ya, bawa Roh Kudus. Jangan lupa, kita lagi butuh ngobrol sama Roh Kudus. Silakan. Silakan Bang Zuma ataupun Pera. Mungkin ada yang mau disampaikan Pera mungkin ini sebelum ke Bang Zuma. Pera, tentang Lucifer, tentang Bintang Timur ada info? Waduh, ini apa argumen baru ini? Bawaan Gurunda terbaru. Tapi bukan tapi sih, apa itu dari itu mantep ya, menusuk ikhwan ya. Karena Bintang Timur itu satu itu. Nggak bisa dua, Bintang Timur itu satu. Gitu. Dan ketika di Wahyu dibilang itu buat Yesus, Bintang Timur itu di Perjanjian Lama udah dibilang itu tuh iblis, si Lucifer ini gitu. Nah tiba-tiba ada lagi di Wahyu gitu. Jadi benar yang Gurunda bilang, yang dibahas di sana tuh oknum yang diberi nama Yesus gitu. Mantap. Ya. Jadi gini, kalau saya menyikapi ya secara mantik, kaidah-kaidah mantik berdasarkan Al-Quran, tapi ketika Allah kemudian mengatakan wa makaru wa makarallah Allahu khairul makirin, keterlibatan Kristen pada sesi itu sebenarnya nggak ada. Kristen itu nggak ada di situ. Dalam hal ini apa yang menjadi iman saudara hari ini itu adalah hasil daripada upaya-upaya penolakan orang-orang terdahulu terhadap kenabian Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah mengutus Nabi Isa, ditolak, bahkan pembangkangan mereka kemudian melahirkan situasi genting di mana Nabi Isa harus dieksekusi mati oleh mereka. Proses ini kemudian berlanjut, Tuhan tidak tinggal diam. Allah Subhanahu wa taala kemudian melihat upaya makar dan pembangkangan yang begitu dahsyat sampai berujung kepada upaya pembunuhan. Nah, dari upaya inilah kemudian orang-orang Yahudi menuduh Nabi Isa ini sebagai penyihir. Nabi Isa ini segala fitnah lah intinya. Segala fitnah, segala tuduhan, segala hujatan terhadap Nabi Isa atau yang saudara-saudara Kristen sebut Yesus tertuju kepada dirinya. Sampai pada saat itu penonton atau pihak ketiga yang bernama iblis menjadikan hal itu sebagai satu ladang, satu wadah untuk dia masuk melakukan propaganda yang hebat. Nah, apakah ini ada kemudian keikutsertaan daripada keadaan yang ada pada saat itu? Maksudnya karena makar. Ya pasti, karena mereka makar, maka Allah membalas tipu daya mereka itu dengan makar yang jauh lebih hebat. Nah, yang terjadi kemudian masuklah iblis. Lalu iblis menyatakan, ya karena kau menuduh aku penyihir, kau menuduh aku ini sebagai penghasut, kau menuduh aku ini sebagai orang yang makhluk yang menyesatkan bla bla dan seterusnya, maka aku iblis akan menampilkan sosok yang engkau inginkan itu seperti apa yang kamu tuduhkan. Nabi Isa terangkat ke langit, yang hadir kemudian menggantikan posisinya adalah iblis. Iblis yang menggantikan posisi itu. Ya, sehingga kalau kita melihat satu di dalam kitab Wahyu kaitannya dengan kitab Yesaya, hanya ada satu oknum yang pernah mengaku sebagai Helazar. Itu dulu. Yesus bagaimana? Deteksi Quran. Ya paling-paling dia mengatakan ini abdullah. Saya adalah hamba Allah. Ini Rasulullah. Saya adalah utusan Allah. Paling-paling itu. Kalau berbicara mengenai Nabi Isa. Bagaimana berbicara terkait dengan Yesus? Ya, bahkan lebih jauh daripada itu. Yesus mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkata apa-apa. Artinya segala aspek yang Yesus ajarkan dalam cakupan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel mendudukkan dirinya pada ending Yohanes 5 nomor 36. Segala pekerjaan, mukjizat, tanda-tanda kekuatan, endingnya hanya bernuansa aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Terangkat oknum ini ke langit, maka muncul propaganda
yang dihasilkan dari makar tersebut? Apa itu? Munculnya makhluk-makhluk gaib yang kemudian membisikkan penyesatan dengan mengaku-ngaku sebagai Yesus. Kesempatan. Kapan lagi? Kapan lagi dia memanfaatkan itu? Bukankah iblis baik Al-Quran maupun dalam Bible ditugaskan, diberi kesempatan untuk menyesatkan kemudian orang-orang yang lemah iman, lemah akal. Tetapi tidak bisa menyesatkan orang-orang yang kuat akal dan kuat iman. Nah, itu kaidah dalam Al-Quran dan kaidah di dalam Bible. Aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Berarti Tuhan yang merancang itu. Sehingga apa yang terjadi? Iblis punya kesempatan, iblis punya ruang, iblis punya kendaraan, iblis punya wadah untuk menyeret dan membuktikan sumpahnya di hadapan Tuhan bahwa aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali di antara mereka orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepadamu. Itu fakta. Maka muncul dua sisi perbedaan yang sangat mencolok. Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan dirinya bintang timur. Yesus yang datang kemudian ngaku-ngaku sebagai bintang timur, inilah yang perlu kita perlu uraikan sedikit demi sedikit agar saudara-saudara Kristen ini bisa paham. Kenapa? Coba lihat, siapkan kaca besar, lihat bagaimana saudara Kristen dalam prosesi ibadah. Lihat Tuhannya siapa, lihat sembahannya siapa, lihat cara ibadah mereka kayak mana, lihat kitab mereka. Lalu pandang kepada orang-orang Yahudi. Mereka masih ada punya sisa-sisa pengajaran para nabi. Mereka masih ada sisa-sisa objek yang kemudian mereka jadikan sebagai tempat ibadah. Mereka juga masih ada ajaran yang berasal dari para nabi, dan hakikat ketuhanan yang mereka sembah itu juga masih ada. Bandingkan, sama tidak? Dari hari ibadah aja berbeda, oknum ketuhanan berbeda, kitab yang mereka gunakan berbeda, nabi-nabi yang mereka imani pun tidak mengajarkan hal yang sama, juga berbeda. Lalu apakah kita ingin mengatakan, oh tidak, Yesus yang datang melakukan penginjilan selama 3 tahun adalah juga Yesus yang mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri? Oh, itu nonsen. Hanya orang yang makan dogma, doktrin dan tidak menggunakan akal sehat yang bisa terpedaya dengan itu. Tapi orang yang berakal sehat pasti dia akan mengatakan, selamat tinggal ajaran Lucifer, selamat tinggal ajaran bintang timur, selamat tinggal ajaran Paulus. Lalu menuju kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Silakan kalau ada saudara Kristen yang mau angkat bicara tentang hal ini. Baik, izin saya sapa dulu teman-teman yang baru naik. Mr. X, silakan dibuka mic-nya, brother. Mr. X, brother Mr. X, dibuka mute-nya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, sebelum saya turunkan ada yang mau disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Silakan. cuman sharing-sharing saja. Hari ini Jumat, banyak salawat gitu. Oke, makasih Bang ya. Sama semua, terus khusus Bang Suma sama Umi Rifah. Ya, yang selalu saya ikuti. Makasih ya Bang, makasih. Allahumma sholli ala Kita sama-sama orang Makassar, Bang Suma. Allahu Akbar, mantap sekali. Dekat Bang Suma. Iya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makasih Saribat. Masya Allah. Baik, Masya Ya, Allah. makasih Deng. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Chanel, silakan dibuka mic-nya. Bang, Kristen atau Muslim Bang? Bang Chanel debat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Muslim, Bang Channel. Woi. Karena kayak mana aja ini? Bang Channel, ngomonglah Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andreas. Assalamualaikum Bang Andreas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. yang saya hormati, Hunirifa dan lain sebagainya. Iya, Semuanya, Adinda saudara. Andreas. Ya. Bang Suma, saya bersyukur ketemu Bang Suma lagi di Komal ini. Saya cuma mau mengucapkan Bang Suma terima kasih banyak karena Bang Suma sudah membuka hati dan pikiran saya untuk memeluk Muslim. Ternyata Muslim begitu indah, jauh daripada apa yang saya Alhamdulillah. pahami dulu. Masya Allah. Ternyata Muslim benar-benar indah sekali, jauh indah. Dan saya sayang sekali baru sadar detik ini Bang. Dan Bang tahu tentang perkembangan pacar saya, beliau sudah sedikit demi
sedikit ingin belajar tentang Muslim. Nanti untuk kedepannya Bang, kalau misalnya beliau sudah mantap, saya boleh tidak minta tolong untuk kami berdua disyahadatkan ulang Bang Zuma? Masya Allah. Bisa, Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah. Cepat nikah ya, Dek. Allahu Akbar. Setelah syahadat tak usah lama-lama, langsung saja biar halalan thayyiban. Siap Uni. Ada hal yang ini nih, sedikit nih. Ada hal yang kamu setelah tahu kamu menyesal melakukannya. Pertama mu'alaf, kedua menikah. Nyesel kamu nggak dari dulu gitu maksudnya. Lanjut. Iya betul nih. Jadi saya minta tolong untuk saudara-saudara kita Muslim, tolong bantu terus doanya ya untuk bisa membukakan hati pasangan saya secepat mungkin. Amin berarti amin. Ya, oke, kalau begitu saja Bang Zuma dan saudara-saudari sekalian, saya izin turun dulu. Saya benar-benar bangga sudah mengenal kalian ini. Respect saya besar. Allah, alhamdulillah. Oh iya, teman-teman. Dukung Andreas di Apologet Award menjadi salah satu mu'alaf terakademis ya. Di antara nominasinya Andreas masuk. Insya Allah nanti 17 Agustus kalau Andreas menang ada bentuk kasih sayang dari kami ya, dari kami para apologet yang maghrib, bukan secara ilmu tapi mungkin secara umur ya. Ya Bang Zuma kan udah 1500 tahun umurnya itu. Ada sedikit lah apresiasi untuk kalian sebagai bentuk kasih dan sayang ya. Ini bukan kita lagi nilai-nilai jengkal-jengkal ilmu ya, bukan, tetapi ini bentuk kasih sayang saja. Kita buat sebuah event karena kita ada di di sebuah media sosial. Kita tunjukkan bahwa kami para apologet yang mungkin sudah maghrib ini mencintai kalian, pemilik Komal seperti Fandi Ahmad, Kucang Onyot, Dalbo. Kami mencintai kalian walaupun mungkin kita dipertemukan di TikTok ini. Jadi dengan seperti itu, acara seru-seruan 17 Agustus ini nanti dukung teman-teman, voting di website mesia.org. Nanti Andrea salah satu nominasi mu'alaf terakademis. Dan Fandi Ahmad dia dapat 2 nominasi ya. Yang pertama nominasi pemilik Komal terakademis, yang kedua adalah sebagai apologet muda terakademis. Jadi silakan nanti dipilih. Kalaupun mereka memenangkan semua nominasi, berarti mereka yang mendapat rezekinya. Ini bukannya 3 semalam dibilang. Iya, aku coret 1. Banyak kali kau menang, kau banyak kali nanti. Janganlah mencoret-coret, bah. Satu lagi, dia moderator terasik sebenarnya, ikhwah. Aduh, banyak kali kau Fandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardiansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku belum ngomong ini Bang Ardi. Aku sapa dulu ya Uni ya, izin. Aku mau sapa Adinda Ardiansa dan Adinda Yonatan Nandar ya. Ntar dulu ya. Assalamualaikum Bang Ardiansa, Bang Yonatan Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Zahro, Masya Allah. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Ustaz Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu Lucifer. Tahu nggak Gurunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku curhat dikit nih. Saya sebentar aja ya, boleh? Begini Bang Juma, ya saya minta izin kalau seandainya saya live gitu kan, boleh nggak di Komal ditampilin gitu, tapi suaranya aja gitu. Izin kalau boleh gitu, boleh nggak sepertinya? Maksudnya apa ini Bang? Jadi saya kalau buka Komal pas kan saya ada HP 2, yang satu TikTok kan nyimak contohnya di Bang Juma lagi di roomnya Jahra di sini. Terus saya live kan di room saya, apa boleh gitu? Seperti hal itu. Enggak, tadi Abang bilang tampilin pipi kiri, kasih pipi kanan atau Saya, kalau diizinkan saya gimana? Iya. Bisa. Boleh. Oh iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang Juma. Oke, rekan-rekan ya. Mbak Uni Rifa, semua rekan perisai-perisai Islam, saya makasih banyak. Ini telah mungkin cukup sekian dulu ya. Saya izin pamit di bawah aja nyimak Iwan, Ahi. Ya, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Saya sondingkan ini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya sondingkan ini.
Teman-teman ya, ini tradisi kami para apologet nih. Dengarkan ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya, Bang Zuma, Perah, Yonatan Nandar, tradisinya sejak dulu tidak pernah marah kalau ada yang mempublish ulang diskusi-diskusi kami, dakwah-dakwah kami, tidak pernah kami menuntut dengan membuat copyright, tidak pernah. Tapi mohon ikhwah, sejatinya umat Islam itu adalah umat yang memiliki perasaan, umat yang memiliki kepekaan, umat yang memiliki etika. Andai antum memampang fotonya Bang Ardiansah, fotonya Yonatan Nandar, fotonya Pera, fotonya Bang Zuma, ada etika-etika yang sejatinya antum tahu. Mungkin antum tidak izin karena tidak mungkin semua izin kami jawab karena kami dengan kesibukan kami. Tapi letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Ya, Bang Zuma itu beliau pakai masker. Maka jangan pernah kalian pampang wajah Bang Zuma yang pernah beredar tanpa masker. Hargai. Begitu juga dengan saya. Boleh kalian tampilkan wajah saya, jangan berlebihan. Jangan jangan juga tidak sesuai dengan rule-nya. Kalian perhatikan di tempat saya ganti foto saya dengan AI. Begitu juga dengan Yonatan Nandar. Jangan kalian buat mukanya seolah-olah udahlah nanti kalian bikin dia tambah jelek. Udahlah dia dijelek-jelekin sama Bu Yuni. Duh, buka mic dia tuh. Silakan Bang Yonatan Nandar. Gimana pengalaman pribadinya fotonya dipajang? Saya mah bebas aja kalau merilai apa, saya nggak pernah marah. Tapi yang saya marah pernah suatu ketika ya YouTuber Muslim ngerilai saya nggak masalah. Cuma foto sayanya lagi monyo. Nah ini kan ya gimana ya, kalau oten kayak gitu sih wajar mereka puji saya ya. Ini ngerilai saya foto saya lagi monyo. Ya gimana gitu Bapak. Jadi saya nggak ketawa, saya nggak ketawa loh ya. Santi di mute dulu. Ya saya ketawa karena memang saya suka menertawakan. Santi di mute dulu. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Inilah kadang saya ini kenapa jadi singa ya. Saya minta tolong ikhwah biar teratur komal kita ya, biar ndak ribut, ndak riweh. Nah, jadi itu etikanya. Jadi buat kalian ndak apa-apa, ndak minta izin asal dengan catatan kalian tahu menempatkan pada tempatnya ya. Janganlah buat seperti itu, ndak patut, ndak layak. Karena bagaimanapun juga kalian harus menghormati mereka. Mereka guru-guru kita. Bang Yonatan Nandar ini guru saya ndak akan pernah menghinakan beliau. Ya, andai pun kami bercanda, itu sudah tradisi kami dan kami sudah mengenal karakter masing-masing. Nah, itu dulu infonya. Silahkan dilanjut seperti tadi. Kita akan ada prioritas untuk umat Kristiani, mungkin yang nanti akan kita ganti dengan beberapa orang di sini. Silakan Fandi ambil alih. Uni mau pindah ke koma sebelah, tapi tetap Arkun di sini mantau. Ini ada Santi siapa, Fandi? Iya. Ya, kalau begitu Bang Host sama yang saudara-saudari sekalian, saya izin menyimak aja ya di bawah. Saya persilakan posisi saya untuk oten-oten yang mau naik nanti. Siap, brother. Oke. Thank you, brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam live dong sama calon istrinya Akhi. Kalau bisa. Insyaallah. Mantap. Lanjut. Izin curhat dong, boleh nggak? Ya, 3 detik. 1 2 3 detik. Gak cukup ya. Enggak. Lanjut. Semenjak SMA sebentar host, saya turunin kalau nggak nurut ya. Diam dulu host. Semenjak SMA nih, saya begini. Semenjak SMA saya gini Gurunda. Guru saya selalu bilang gini, nikmat yang terbesar itu bukan mobil, bukan barang, bukan uang, bukan rumah. Semenjak SMP, sorry. Lalu apa Bu Guru, Pak Guru gitu kan. Nikmat yang terbesar adalah iman dan Islam. Sampai saya kuliah, saya belum bisa menemukan apa maksudnya itu Gurunda. Belum bisa. Semenjak saya lihat diskusi lintas agama ini, yang pertama kali saya klik adalah Gurunda Zuma. Semenjak ada Gurunda Zuma baru saya bisa paham. Ternyata ini loh yang dimaksud nikmat iman dan juga nikmat Islam. Ternyata akal pikiran kita itu bener-bener apa ya Gurunda ya, gak bisa dibeli dengan uang Gurunda. Itu luar biasa berkat Gurunda Zuma ini juga. Terima kasih Gurunda sudah memberikan pengajaran-pengajaran yang sangat berharga kepada kami semua. Alhamdulillah.
Ya, sama-sama deh. Sama-sama kita mengejar penyembah Lucifer. Ada yang mau nyapa saya ya? Ada yang mau nyapa saya ya? Oke, kita sapa dulu ya. Kita sapa dulu ya. Oke, kita sapa dulu. Halo Santi. Assalamualaikum Santi. Santi, selamat siang. Halo. Udah disapa tuh. Saya yang ngomong. Santi mute dulu. Santi mute. Santi mute. Oh, salah. Mirip suaranya mirip. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga sehat. Kalian jangan lagi gitu. Aku Alhamdulillah, termasuk salah sehat, satu Santi. nominasi loh. Oh iya. Iya. Dukung ya. Ini apa? Oh, Tinora netizen tergokil ya? Masuk sana ya? Netizen. Enggak. Apa? Bukan ya? Oh iya. Bukan. Mana Uni Rifa? Uni. Nominasi apa ku Uni? Tadi malam Uni ngomong loh. Astagfirullah. Uni. Masuk itu Nora itu masuk mualaf terbuas. Masya Allah. Oh, mualaf terbudi Budi asali. Asali Mantap. namanya itu kalau buas. Mualaf terbudi-budi. Oh, Ya, dialog. Mana nih yang mau nanya? Apa kayak nanya kayak hujat kayak apa kayak? Naik. Oke, saya izin dulu Bang Kores ya, saya sapa dulu Santi. Selamat siang. Santi, silakan dibuka mute-nya Santi. Iya. Waduh. Noise sekali Mbak tempatnya Mbak. Lagi di terminal ya? Mbak Santi. Iya, lagi Yang aman dulu Mbak. Ya sambil nyari tempat apa Kristen Islam? Kristen. Pertahankan, mantap, nggak apa-apa ribut sedikit juga. Mau nanya apa? Cuma mau nanya aja kalau mu'alaf dari room ini sah atau enggak ya? Itu cuma nanya aja karena saya Sah. Oke, itu jawabannya. Karena apa? enggak, itu cuma nanya aja karena Ya, sah. saya pengen masuk Muslim tapi aku nggak tahu Ya, di sini aja. di mana gitu. Di sini aja. Masya Allah. Ini seriusan atau dipaksa orang ini? Dipaksa siapa gitu? Nggak ada, karena itu sering denger debatnya Abang Juma. Oh, Masya Allah. Guru ini emang nih selalu jadi asbab. Ini kebetulan waktu ini ke 7013. Gurunda ini masuk surga duluan nanti daripada kita. Aki Kores. Amin. Jangan lupa ditarik ya Gurunda. Jangan lupa ditarik. Nanti kalau saya masuk duluan surga, langsung saya temui tata usaha. Mana daftar nama-nama peserta? Tata usaha ya. Ya Bang Zuma nanti kalau menghadap ke tata usaha Bang Zuma. Panitia surga, mana daftar nama-nama yang akan nyusul? Sini, coret yang ini, coret yang ini. Ada hadisnya benar itu ada benar. Allah. Di mana Masya Allah. teman-temanku dulu yang sama-sama berjuang. Makanya kalau ada orang yang memfitnah, membenci Bang Juma atau Gurunda Juma ini kebacut gitu loh. Kontribusinya sangat besar untuk umat Islam. Silakan Gurunda, Santi, monggo. Ya, Bang Zuma kalau tidak lihat nanti Bang Ardiansyah, nggak usah cari Bang Zuma ya. Sembarangan dia orang. Ya dilanjut Bang Zuma, ini ada Santi, silakan Bang Zuma. Masya Allah, hari Jumat pula. Ya Allah. Iya, saudari ini nggak takut sama keluarga. Nanti takut sama keluarga lagi. Mik. Saudari Nora, buka mute-nya. Itu saya Bang. Santi. Oh, bukan. Oh, Santi. Oke. Silakan Mbak Santi. Salam kenal dari saya Mbak Santi. Mau nanya, apakah kalau sudah mu'alaf nantinya nggak takut sama keluarga gitu? Ya itu sebenarnya salah satu untuk masuk dipikirin karena keluarga saya termasuk orang yang fanatik sama Muslim, tapi
saya juga berpikir kalau saya memaksa untuk terus bertahan sama agama saya kan nggak sesuai di pikiran saya. Masya Allah. Emang tadinya apa? Katolik? Protestan. Oh, Protestan. Usia berapa Mbak Santi kalau boleh tahu? 21. Masih anak-anak kali. Tinggalnya di Jawa? Di Bekasi. Bekasi, Jawa Timur berarti. Iya. Oke. Jadi gimana? Apa bisa Jawa Barat. Jawa Timur. Jawa Barat dong. Jawa Barat ya. Kalimantan Tenggara. Ya udah anggap aja kayak gitu. Nah, sekarang ini sudah bulat niatnya untuk syahadat, untuk masuk Islam? Sudah, tapi apakah tanpa pengetahuan keluarga itu sah masuk Muslim atau bagaimana? Soalnya saya juga kurang ngerti juga kan. Makanya aku saya bertanya. Sah. Itu sudah sah. Karena nanti kalau kita di hadapan Allah itu tidak ditanya tentang keluarga kita, tapi yang dihisab itu, yang ditimbang itu adalah perbuatan amalan kita masing-masing. Seperti itu Mbak. Kitalah yang mempertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan itu kita pertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah. Nah, kalau misalnya Islam itu sudah datang kepada Mbak Santi, artinya Mbak Santi ini bisa sebagai jalan untuk keluarga juga ikut ke Islam. Minimal keturunan anak dari Mbak Santi ini nantinya akan Islam juga. Tapi kalau tetap dalam keadaan seperti sekarang, berarti tidak memberikan ruang kepada keluarga Mbak Santi untuk mengenal Islam. Tapi kalau Mbak Santi sudah masuk Islam, keluarga yang lain pasti bertanya-tanya, ada apa sih dengan Islam ini? Maka mereka pun akan belajar tentang Islam. Maka Mbak Santi sebagai pembuka jalan menuju kepada Islam. Seperti itu. Jangan takut karena ada Allah. Tak perlu kita takutkan. Takut miskin, ada Allah yang mengatur rezeki. Semua Allah yang mengatur rezeki yang ada di atas muka bumi ini. Jadi kita tidak perlu. Seperti saudara kita tadi, Ukhti Nora, Dinda Nora, mereka ini semua adalah mu'alaf. Alhamdulillah mereka baik-baik aja. Mereka mati dalam keadaan muslimah nantinya. Nah kalau Dinda Santi ini, Mbak Santi nantinya tidak meluk Islam, mati dalam keadaan kufur berarti. Yesus mengusir. Mau kemana perginya kira-kira? Ke Allah tidak disembahnya. Ke Yesus disembah, tapi Yesus malah ngusir. Jadi solusi satu-satunya hidup di dunia ini hanya Islam. Makanya Islam itu netral. Islam itu artinya damai sejahtera. Siapapun yang mau dan menginginkan damai sejahtera ya Islam. Mau ikut jadi pengikut Yesus ya jadi orang Yahudi dulu. Jadi keturunan Yakub dulu. Dan apakah itu bisa kita kembali ke rahimnya istrinya Yakub? Gak bisa. Berarti kita hanya bisa masuk ke Islam saja. Mau jadi Yahudi, kita bukan keturunan Yakub. Bukan dari suku Yahudi kita. Jadi satu-satunya adalah Islam. Islam itu netral untuk seluruh umat manusia. Siapapun dia yang mau selamat, Islam solusinya. Jadi ya saran saya silakan yuk mari kita bersyahadat sama-sama, disaksikan oleh 2000 mata memandang, dan di channel YouTube juga kurang lebih 1000 mata memandang. Gimana Mbak Santi? Iya, saya sudah siap. Ya Mbak Gimana? Santi izin, dia sudah siap Bang Zuma katanya. Coba cari tempat yang tenang dulu Mbak Santi ya. Iya, yang tidak berisik. Ini perkara sudah siap, berani. Ini kan kita ini yayasan yang bisa mengeluarkan legalitasnya. Nah, untuk mengeluarkan legalitas sertifikatnya itu ada persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Jika ingin bersyahadat di sini, beranikah untuk open camp? Nomor 1 kirim KTP dulu Afan ya.
kirim Iya KTP itu dulu. 2. Makasih Mama. Iya. Supaya kita benar-benar tahu bahwasanya Mbak Santi itu memang berasal dari agama non-Islam gitu loh. Coba Mbak Santi cari tempat aman dulu, coba Mbak Santi yang tidak berisik, Mbak Santi. Coba cari tempat Gak ada aman yang tempat tidak yang berisik. nggak berisik lagi. Ini lagi di mana? Mbak Santi, Islam nggak bagus, suka ini katanya. Di Kristen suka KDRT bre. Berapa banyak temen gue curhat ditonjok kan sama suaminya yang Kristen. Wah, Jumat Mubarak ya, alhamdulillah, masya Allah. Nggak bisa pindah tempat ya, Ukti sis Santi, nggak bisa pindah tempat ya? Nggak bisa, di mana-mana ada suara musik. Oh, lagi kerja berarti ini posisinya, lagi jaga. Lagi di luar. Bisa nggak nyari musola gitu? Paling Bisa aku nggak keluar naik ke ruangan? atas. Keluar ruangan ya. Iya, boleh nggak apa-apa ditungguin. Boleh ke atas Iya, aja. sebentar ya. Siap. Tapi KTP udah siap ya? Ah, nggak dijawab, kasihan. Iya. Nah, itu dijawab. Disuruh follow dulu nggak Bang Ardi biar bisa on Iya. cam. Follow ya teman-teman, biar Ditanya bisa. dulu kesiapan beliau, mau ndak beliau itu ini Siap. buka kamera gitu. Oh iya, belum dijawab ya? Komentarnya kenapa sepi di bawah? Tahu nih, Bang Zuma panas di bawah, ada yang panas. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa, justru itu hiburan bagi mataku Iya. itu Yang Wah, bagus. kepanasan dia. Orang pada lari nanti di koma lain kalau mereka nggak bisa nulis di sini. Hiburan itu seru tahu. Kan mengucapkan takbir nanti, ya kan Bang? Iya. Mamanya lucu. Lagi ngobrol. Mohon maaf Gurunda, nggak kemiyat tadi. Ini anakku sama istriku goda anakku. Mohon maaf Gurunda, lanjut. Iya, saya dengar suara ibunya. Dikiranya saya nggak paham arti dari makna bahasanya tuh. Gimana itu maknanya Gurunda? Maknanya segeralah minta adik lagi sayang katanya. Yang kata Bang Zuma, katanya maknanya minta adik lagi gitu. Astagfirullahaladzim. Afan Gurunda, afan. Bang Kores noise, Bang Kores noise terus, Bang Kores. Iya nih. Menua mic gua. Anjir, gua nggak bisa nge-mute Kores, kampret emang. Akun baru Bang Ardi. Halo. Iya. Ditanyai deh, bisa ndak? Masih berisik. Ya lumayan lah. Pertanyaannya, Mbak Santi siap untuk membuka kamera open cam menunjukkan wajah pada saat syahadat? Siap? Sebenarnya saya masih takut karena aku belum siap menghadapi keluarga aku. Nah itu, silakan Gurunda. KTP bisa dikirimkan ke kami untuk dibuatkan sertifikat. KTP. Iya. Karena syahadat itu kan harus punya legalitas hukum supaya nanti adik Sinta ini bisa bikin KTP untuk rubah agama. Dan yang kedua, kalau nggak diminta-minta, misalnya tetangganya itu meninggal dunia, kan bisa dilihat KTP-nya Dinda Sinta ini adalah Islam. Jadi tetangganya dimakamkan secara Islami gitu. Bisa ya? Bisa, tapi itu secara pribadi atau harus Tidak dipublish. gimana? Iya, karena Pribadi itu nggak takut dipublish, juga. hanya ke sekretaris saja.
Iya betul, nggak boleh melanggar hukum. KTP itu nggak boleh dipublish. Memang aturannya nggak bisa. Di sini kebetulan ada sekretaris kita Apologet Islam Indonesia ini Mas Ardiansyah. Pak Ardiansyah, silakan dikirim melalui DM KTP-nya. Nanti dibuatkan sertifikat. Iya, boleh. Iya, beliau divisi fotokopi kami. Ya bisa ya dikirim lewat DM ya, Mbak Santi. Sekarang ya, kalau sekarang lagi nggak bisa. Lagi di luar soalnya. Loh, KTP-nya dibawa nggak? Enggak. Loh. Ya, saya serahkan ke Gurunda lah. Gimana Gurunda? Ya, gimana teman-teman sekalian? Untuk Saya izin masukkan sedikit, Iya, Bang Zuma, iya, boleh? silakan. Iya. Ya, masukin. Ya, masukin aja ya, sedalam-dalamnya. Begini, Dek Santi, karena kita di sini kan mengucapkan syahadatnya ini kan online nih. Jadi untuk menghindari yang namanya nanti fitnah, ya kan? Kita tidak perlu mempublis KTP kamu, tidak. Mempublis wajah kamu juga tidak. Tetapi memang persyaratan ketika online itu harus mengirimkan foto KTP. Biar meyakinkan bahwa memang Dek Santi ini Kristen dari lahir. Atau memang beragama Kristen sesuai KTP. Ini menghindari. Nanti tiba-tiba setelah syahadat rupanya ada nanti omongan mengislamkan Islam. Nah itu yang gak enak adikku. Jadi menghindari yang seperti itu sebenarnya kami. Memang persyaratannya harus seperti itu. Karena nanti legalitasnya kan mau dikeluarkan nih. Nah jadi kalau nggak ada bagaimana kita mau mengurus? Iya kan? Gimana? Halo? Ya, Adek Santi dibuka mic dulu ya. Dibuka mic Dek. Tidak masalah sebenarnya, tapi karena saya lagi di luar jadi nggak bisa. Ya, Bang Zuma bagaimana Bang Zuma? Nggak Mungkin masalah ada identitas sebenarnya. lain atau apa gitu, atau ada foto yang bisa dikirim ke Dinda Ardiansa yang nuansanya betul-betul Kristen gitu tadinya. Apakah foto dalam gereja? Oh ada. Kirim ke Ada, Dinda kalau- Ardiansa. Ada, tapi mohon maaf, tapi foto saya jangan sampai disebar karena aku kan Jangan. masuknya Privasi deh, nggak apa-apa deh. Iya. Ya, ini tenang sis Santi, kita ini yayasan resmi yang ada di bawah hukum. Jadi kalau misalnya foto si Santi nyebar, kami bisa dituntut gitu loh. Kami bisa dicari Iya. gitu. Iya, karena nggak masalah sebenarnya, tapi kalau nanti saya sudah siap untuk sama keluarga saya, mungkin itu tidak masalah. Iya betul. Silakan aja dikirim melalui DM ke Dinda Ardiansa. Ya DM aja Mbak Santi. Foto aja. Ya, betul. Satu aja bukti sedang di gereja atau di mana gitu. Yang Iya, identik sama- dengan Tidak sama Kristen. Pulang ke rumah kan Santi. Sama kalau ada Bagaimana- video keahliannya gitu, bisa apa? Bagaimana kalau nggak ada, nggak malam dikirimkan KTP-nya? Bagaimana? Diam-diam aja nggak apa-apa sama Bang Ardi. Iya kan? Ya, gimana Bang Zuma ya kan Bang Zuma? Nah, gini konsepnya sekarang. Itu yang tadi yang Gurunda bilang itu dikirim ke Akhiarti udah dapat. Nanti kita bikin 2 kali ya Gurunda ya. Jadi 2 kali syahadat. Yang ini syahadat yang buat iman, terus yang kedua itu syahadat untuk memenuhi syarat supaya kita bisa mengeluarkan sertifikat dari API. Nanti malam itu ya. bukan. Oh ya? Bukan gitu, jangan disusahkan. Karena beliau ini lagi guncang, beliau ini lagi ada trauma psikis gitu loh. Jangan dipersulit. Cukup kirim DM foto bukti bahwa adek ini adalah seorang Kristen yang ingin masuk Islam. Itu sudah cukup bagi kita. Nanti kalau mau sudah menerbitkan sertifikat kan tinggal kirim di belakang layar. Ini KTP saya Kak, ini tanda tangan saya Kak. Kami siapkan ini sertifikatnya kan gitu. Iya, maksudnya bukan syahadatnya nanti Gurunda, maksudnya syahadatnya 2 kali. Yang sekarang iya, nanti yang kedua iya juga gitu.
bisa kalau beliau bersedia. Tapi untuk sekarang ini kita minta beliau kirim foto dulu, habis itu kita yakinkan. Kalau saya sih pribadi yakin beliau ini adalah non muslim, tapi supaya umat juga tahu bahwa di Islam, di AMPI itu tidak gampang mensyahadatkan orang. Islam ini sedikit syahadat, padahal yang disyahadatkan adalah Islam juga, gitu loh maksudnya. Nah, kalau sudah Dinda Ardiansa mengatakan, oh betul ada foto beliau dalam gereja, ya kita syahadatkan meskipun tidak buka kamera, kan gitu. Mantap, Panglima. Mbak Santi udah dikirimkan ke Bang Ardi, Mbak Santi. Di mana saya kirim fotonya? Itu Ardiansa yang warna biru itu gambarnya yang paling cantik. Coba dilihat itu di yang paling cantik. Mbak. Ardiansa. Yang paling cantik di atasnya Nora itu loh, yang paling cantik. Diklik. Ardiansa. Ya. Ardiansa Iya, yang gimana cantik, caranya? orang yang ganteng. Ya. Ini gimana caranya? Caranya di DM langsung aja DM. Bisa. DM itu direct messenger. Oh gini maksudnya si Santi tap itu foto KTP-nya Ardiansa Arif itu di tap gitu. Terus waduh susah ya gimana ngasih taunya. Terus di tap, terus nanti ada foto kecilnya lagi itu di paling atas waktu di tap itu di tap lagi, nanti keluar tap lagi yang pesan gitu, baru dikirim di situ. Mungkin dulu Bang Kores, coba Bang Ardi follow Santi follow Bang Ardi, coba berteman dulu supaya mudah DM-nya cepat. Saling follow dulu supaya mudah DM-nya. Ya. Udah aku follow. Mbak Santi follow saya ya. Udah aku follow. Coba diklik itu room saya itu diklik. Peragain pakai kamera. Sudah. Udah belum? Sudah di DM Mbak Santi. Sudah. Mantap. Bang Ardi coba ditengok. Sudah kirim di DM ya berarti ya? Sudah. Sudah, Mbak? Halo? Mbak Santi sudah dikirim. Mbak Santi sudah kirim fotonya Mbak Santi? Belum. Duh. Coba diklik. Oh ini iya benar. Ini aku kasih contoh ya. Iya. Tunggu. Ini aku gedein dulu. Mbak Santi di mute dulu sambil mendengarkan arahannya Bang Praista. Bang Kores coba di mute dulu. Ini ya, yang ini. Ini kita masuk ke, jangan dulu diikutin yang ini. Nah, ini si Santi tap layar ini yang foto KTP, shoot. Nah, terus ini yang kecil nih, di tap lagi fotonya, shoot. Nah, terus dia nanti loading ada keluar lagi. Ini kita tap lagi fotonya. Jadi 3 kali ngetap foto kita. Tap. Nah, kita langsung masuk ke ininya kan. Nah, terus tap yang ini. Kalau Indonesia pesan dia. Cut. Nah, gitu. Terus kita ketik misalnya di sini. Nah, ini kalau mau ngirim foto yang gini, yang kanan. Kalau mau ketik, kita ketik aja. Misalnya contoh kayak gini misalnya. Bayar utang gitu. Mana dia? Tuh kekirim gitu. Selamat Raharjo, ini siapa ini? Ini ada masuk bayar utang, Selamat Raharjo. Gitu ya Mbak Santi, bisa ya? Dia tuh lagi DM itu. Bisa. Bisa ya? Iya bisa. Oke, sebentar aku cek ya. Namanya siapa namanya?
Santi, Bang Ardi, Santi. Belum terkirim kok. Belum, sebentar. Ya. Anjir, yang DM gue banyak. Testing Bang Ardi. Bayar utang. Ini 100 DZ. Wah, banyak yang DM gitu. Ini apa? Udah Ikhwan tadi kan aku udah bilang yang apa yang pojok kanan itu kelihatan kok ikonnya gede. Yang DM nggak usah, wih. Wih, yang masuk puluhan langsung ini. Teman-teman ini gimana sih? bayar hutang. Mak. Waduh. Iseng ini. Ada apa ini Bang Ardiansa? Ada apa Pandi? Uni baru pulang dari Kayangan ini. Ini Nora mau syahadat lagi. Kenapa kok Nora? Udah murtad ke kemarin. Nora terus ini jadi masalah ini Nora ini bahaya loh ini loh. Aku nominasi apa Uni? Coba kasih tau dulu nih. Dukung teman-teman Nora di Apologet Award dengan nominasinya adalah pertama Apologet termesum. Apologet terbirahi. Ntar dulu. Enggak, canda lanjut canda. Ini kita selesaikan dulu ini karena beliau ini mau syahadat ini. Adik kita Santi. Allah. Oh iya. Subhanallah, untung nih kadarullah nih di Komal ada Bang Zumain bisa dipandu. Ya, lanjut. Masya Santi Allah. gimana? Dinda Santi sudah berapa umurnya Pak? Dia lagi nge-DM itu Zahra. Ya Allah, kau tengok dia kan di Jeddah. Sabar. Lagi nge-DM. Turunkan aja dia Kak Nora. Takut kali sama Pandi ini. Turunkan aja dia. Enggak tahu aku. Kau turun aja Zahra. Gak enak kali pun. Turunlah kau. Oke, gimana Dinda sudah? Santi? Iya ada, tapi foto saya sama nggak ada foto sendiri, jadi sama teman gitu, jadi nggak tahu. Nggak apa-apa, yang penting ada. Ada. Nggak apa-apa. Coba mana? Sudah dikirim belum? Udah dikirim belum? Waduh, rungkat gereja ini tiap hari mualaf nih. Bahaya Bang Ardiansa nih. Nggak boleh gitu lah Bang. Sisa kalau sedikit oten. Sama siapa lagi kami debat nanti? Pada syahadat gini kawan-kawan Kristen bayar listrik gereja gimana ya? Iya juga ya. Waduh, makanya aku bilang ke gereja itu kalian ibadah. Kalian gereja belajar Bible tuh, buka Bible, baca dari Kejadian. Sekali kalian baca di kitab Kejadian, mak terkejut dia langsung. Wih, kayak mana ini? Katanya bumi kosong tapi ada air katanya. Wah, langsunglah dia kan. Makanya ke gereja baca Bible ya. Nih, teman-teman Kristen ikuti panduan saya. Yang pertama buka kitab Kejadian pasal pertama ayat 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Neng, kok bisa katanya bumi kosong, tapi kok ada air? Nah, gitulah kadang. Langsung tobat nasuha. Langsung bertobat orang Kristen. Belum sampai ke wahyu mereka baca. Langsung mereka bertobat. Astagfirullah, kok gini amat ya? Ini kenapa yang masuk pinjam dulu 100 Bang, bayar utang Bang. Aduh. Bisa ndak? Gimana Santi? Belum selesai. Kita harus fokuskan sama beliau. Sabarlah Fandi.
tegang adik kita Yang Usi Fandi dibuatnya. lah. Turunkan aja si Fandi ini Kak Nora. Turun Uni dong. Kanora, Uni Kim dia, Kanora, Kim dia, coba dengar. moderator. Coba dengar dulu. Ini yang seperti ini momen-momen paling penting loh dalam kehidupan kita loh. Ya. Betul Adinda, tapi beliau lagi cari-cari itu, tengok jeda itu, sabar, Nggak santai tengok kan beliau. jeda, memang mata kok kemana Zahra? Coba aku mau bertanya dulu kalau begitu sama Uni sama Kak Nora. Kalau ada orang yang mau mualaf, ya. Kita misalkan seperti ini ya, kita main-main terus orang itu meninggal dunia. Enggak mungkin lah kita main-main di sini. Seumpamanya. Kali doa kau. Iya, Kali doa kau. Tak ada Turunkan otak. dia kan orang. Nanti Turunkan dia kan orang. ditanyakan sama Tuhan, kenapa kau itu tidak mualafkan cepat orang Kalian mau sadar? batalkan nominasi Kalian. host paling terkece. Ustadz Alif melunjuk Gurunda. Batalkan. Beliau jangan-jangan beliau nggak tahu kalau beliau lagi jeda itu. Santi dengar kita nggak? Monitor Santi. Dia Santi. lagi pilih foto Uni. Oh, itu memang dikirim ke Bang Ardiansa kan? Iya, jangan-jangan dikirim ke dulu semua. Ini teman-teman 2.500 ini pada ngirim DM ke saya loh. Bo yang ngirim singa tak paus gitu loh. Canda ya. Canda. Ya, Dianggap izin dulu serius. Bang Ardi, aku mau promosi dulu ya teman-teman. Ini akun Jangan serius. saya, akun ketiga. Ini Fandi Ahmad, saya Fandi Ahmad ya. Akun 0203 itu sedang berpulang ke rahmatullah. Silakan naik Ustadz Alif ya. Saya naikkan. Oh, ada Uni Reva. Ya, silakan naik. Satu Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para guru semuanya. Siap, aku juga pakai cadangan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Ustadz. semuanya. Waalaikumsalam. Guruku, panglimaku juga di sini, masya Allah. Lanjut para guru. Ya, Santi gimana? Dek, sudah Santi? Mungkin masih milih foto. Masih pilih foto mungkin, sabar. Ambil di follow akunnya ya Ikhwah biar dia bisa buka cam. Di follow. Udah nyampe berapa dia? Coba Nggak cek. buka cam dia Uni, nggak buka. Dia takut. Udah saya kirim. Bang Ardi, di monitor Bang Ardi. Udah dikirim. Yang mana ini? Sudah. Sisi. Yang Kok belum masuk ya? udah saya kirim. Udah terkirim belum tulisannya? Sudah. Si. Ini aku open cam ya. Sini. Coba open cam. Aku dipikir bohong, ntar kan nggak enak juga ya. Kalau sudah 100 dikirim deh. pindah dulu. Device-nya jangan ini, Dek. 100 deh, pinjem bos. Sepatu bekas. Mati Mija. Nggak Alhamdulillah bisa. Bang, si Apa? Santi. Gagal. Nah kan? Kenapa Nggak gagal? bisa. Tadi terkirim nggak bisa kau. Pakai nomor WhatsApp aja. Gini aja Bang Ardi. Bang Ardi aja yang kirim nomor WhatsApp-nya ke Santi, coba Bang Ardi. Ya udah aku kirim ya. Aku kirim nomor WhatsApp ya, Santi ya. Santi buat WA ya. Oke? Boleh. Santi bisa Oke. cari posisi yang tenang, Dek, biar tidak terlalu noise. Nanti ketika syahadat juga tidak terganggu. Bisa cari persiapkan diri cari tempatnya agak tenang, Dek. Iya, terus pakai baju terbaik, skincare. Tanggul gitu. Pikir mau ke Nanti gereja saya- gitu. Nanti saya kembali lagi di luar soalnya berisik. Coba Santi follow dulu akun saya ini, Santi, jangan sampai sebentar terpental. Bisa carinya, di follow dulu coba akun saya. Udah. Ambil nomor handphone Bang Ardiansa dulu, langsung ping biar nanti langsung bisa teleponan. Oh alah, jadi gini, Mbak Santi ini pengaturannya di privasi, aku DM nggak bisa. Jangan di Aku privat nggak- akunnya. Jangan di privat, Mbak. Dirubah dulu pengaturannya. Mbak Santi, Harus turun dulu dia Bang Ardi.
untuk merubah. Ya, dirubah dulu itu. Dirubah dulu. Gimana? Dirubah dulu pengaturannya, jangan di privasi. Kalau privasi aku nggak bisa DM, Mbak Santi juga nggak bisa DM, sama. Kok cepet sekali, Mak? Ya Bang Ardi monitor aja terus DM-nya Bang Ardi, DM-nya Santi itu Bang Ardi. Tadi Ya, harusnya udah. diarahkan ke WA aja langsung. Iya Gurunda, ini mau aku WA Gurunda. WA coba. Tahu nggak Kita nggak nomornya? bisa WA dia bang, karena dia sendiri privat. Jadi kalau kita mau iya. kirim nomor kita ke dia, itu dia harus ACC dulu. Dia harus Iya. terima dulu, baru masuk. Baru nanti dia chat ke Bang Ardiansa, baru mereka bisa komunikasi lewat WA. Kalau nggak gitu memang susah komunikasinya. Uni itu dia mau naik lagi Uni, coba monitor dulu. Kenapa Oke, saya tidak oke, bisa oke. naikkan tamu ini? Oke, saya naikin ya. Santi standby, saya naikin. Yang lain santai dulu ya. Oke. Teman-teman jangan saya turunkan dulu ya. Ini ada yang ini ya, ada yang di komal tapi tidak terlihat. Bentar, saya turunkan dulu nih. Pendosa saya turunkan Yang mau dulu naik ya. lagi, aku diturunkan aja nggak apa-apa. Enggak, ini ada slot satu. Langsung sekarang. Unik Riva, Utinor langsung turun langsung. Kejam kali lah aku gores. Kok salah orang. Nah. Oke, Santi, gini dek. Kalau memang rasanya di sana itu masih bisa terdengar suara Bang Zuma dengan jelas, masih bisa Anda mendengarkan suara Bang Zuma dengan jelas, dan Anda bisa mengulangi ucapan Bang Zuma, tidak masalah dekku. Tapi apa memang mau bersahadat di situ sekarang? Ya, dikirim dulu nomor WA-nya. Gini deh, nomor WA-nya Mbak Santi udah dikirim belum ke saya? Oke, saya nanti masuk ke room lagi, berisik soalnya nggak fokus. Oke, cari tempatnya nyaman dulu, senyaman mungkin. Kalau Allah sudah berkenan untuk menyelamatkan siapapun itu, Allah selamatkan. Nggak ada ceritanya itu kayak si Fandi bilang tadi itu. Kita nggak main-main di sini, kita serius. Ya, Santi silahkan persiapkan semuanya dengan baik dan benar supaya ketika nanti Anda mengikrarkan syahadat tidak terganggu dengan suara berisik. Bang Zuma juga tidak terganggu nanti ketika menyampaikan ini ikrar ini ya. Oke, Santi. Nggak usah turun di sini aja, nggak usah turun kalau ini mau cari tempat yang aman. Tapi ya, tidak berisik lagi tadi ku dengar. Sudah aman pun. Dia katanya Bang yang merasa terganggu. Coba Santi di ini dulu sedang jalan ya. Dia mungkin karena rasa ketakutannya sama orang tuanya itu besar. Jadi ya dia hati-hati kali, wajar itu. Oh jadi masih belum ini. 21 nih, masih gadis. Masya Allah. Harus kita gembleng itu Kak Nora. Jadikan penginjil selanjutnya itu. Waduh. Iya. Kita kan para misionaris ya kan Uni? Enggak, kau aja lah. Tunggu. Kalau cewek Kristen 21 tahun masih gadis, langka. Keren aja. Enggak bahas itu juga kali. Oh janganlah kayak gitu Kores. Kita lagi nggak bahas itunya. Itu. Maksudnya belum menikah gitu loh. Teman-teman yang muslim nggak usah minta naik ke atas ya, bukannya apa-apa. Biarkan dulu kita persiapkan proses syahadatnya Santi. Dan untuk sementara waktu satu komal ini kalau ada umat Kristen yang pengen ngobrol dulu ke atas, kita naikkan ini. Ya, nggak usah minta naik dulu. Kita fokuskan Santi dulu. Ntar. Putri Alda. Aduh, jangan naik ya. Nggak usah naik ya Putri Alda ya. Saya turunin ya, maaf ya. Saya nggak usah naik. Ikhwah, udah rame di sini nih. Sesak kita kereta mau jalan. Ya teman-teman yang ini tadi. Uni. Tadi belum lengkap. Jangan. Nanti malah kita nanti. Ini Kompeng Naga. Saya nikit. Ini muslim atau non muslim saya nggak tahu ini. Ya muslim nggak usah naik dulu. Halo Kompeng Naga, muslim non muslim. Sambil menunggu saudari Santi ya ikhwah. Kompeng Naga, muslim non muslim. Halo.
Uni jangan dulu naikkan orang lah Uni, biarkan dulu satu kosong itu Uni. Tunggu aja dulu si Santi. Nggak usah minta naik dulu ya ikhwah. Kita tunggu Santi dulu. Mudah-mudahan dimudahkan beliau. Oke, aku berpindah dulu. Lanjut Fandi. Iya, kata beliau dia mau masuk kembali, dia keluar dulu katanya. Silakan Bang Zuma, ada yang mau disampaikan Bang Zuma? Ya ujung-ujungnya ke saya juga ya kan. Tadi beliau memang katakan masih mau naik ke atas. Iya, ada typingannya. Dia juga bilang tadi Bang Zuma, saya dengar. Ada juga typingannya dia nanti naik kembali ke atas. Saya kan tengok dia di bawah ini. Nanti Ada maksudnya komentar. nanti malam. Enggak nanti malam. Nanti saya masuk lagi, saya keluar dulu katanya. Begitu kata dia. Oh siap. Ya udah kita lanjut diskusi aja dulu. Nanti kalau ada dia typing di bawah. Siap. Kayaknya Santi itu tadi di India banyak klakson. Ayo naik kawan-kawan yang mau bertanya, ayo naik. Yang mau menghujat juga sini, naik sini. Gue gebuk lu. Yang mau jual gereja juga kita terima. Iya benar, ada uangnya kita buat beli. Ada lah. Selama 500 juta ke bawah kita beli. Ya nggak Gurunda? 500 juta ke bawah. Iya. Mantap. Beli kita, mantap. Jadi menarik ya materi baru ini ya, penyembah Lucifer atau bintang timur ini ya. Jadi kemarin waktu aku debat sama Haleluya kan Bang Zuma mendampingi itu. Aku tuh baru nyadar Bang setelah aku baca mulai dari rentetan awalnya Bang. Karena Bang kasih itu di grup kan, jadi waduh ternyata keren juga. Maksudnya kok bisa gitu, kok bisa betul-betul sevalid itu gitu. Aku jadikan satu materi lah itu. Kelvin udah dapat deh materi Bang Zuma yang penyembah Lucifer. Udah dapat ya, itu aja tinggal di bolak-balik itu si yang di Yesaya sama di Wahyu. Iya. Enggak, ini ada tambahan dari Bang Zuma ini. Tambahan Yesus itu kan turun ke dunia kan jadi manusia. Naik ke langit juga manusia. Turun ketiga kali pun kedua kali pun itu manusia. Lah kok tiba ada yang aku ketemu dalam versi tak berbentuk manusia. Nah, ini patut dicurigai gitu. Sama ini apa namanya? Apa sih yang ini Gurunda yang tanda yang ini beneran Yesus nggak nih yang ketemu sama Paulus ini? Tandanya apa itu tuh? Yang itu tuh. Uni, itu naikkan saja yang Kristen ini. Oke. Turunkan aja ini Nora ini. Turunkan aja dia. Enggak, dia ini si Fandi ini nominasi apa dia nih? Jangan kalian pilih dia ya. Dibatalkan ya. Mantap, ini udah ada. Udah ada ya, silakan lanjut, gasken. Rem cabut Gurunda, rem cabut. Assalamualaikum. Halo. Ya, waalaikum musyrikin kafirun, silakan. Iya. Waalaikum ya Abdul Kinjir. Lanjut. Di sore hari ini kita dipertunjukkan dengan ini Cikucluk adat yang gagal, yang tidak bisa dipersiapkan dengan baik. Artinya ini terlalu dipaksakan ya Gurunda ya. Wah. Enggak, justru karena enggak dipaksakan sehingga kita harus mengikuti alur yang seharusnya gitu. Kita nunggu beliau kirim KTP, kita nunggu beliau ada di tempat yang sepi, yang bisa konsentrasi. Semuanya diatur dengan baik, nggak dipaksakan kok. Saran saya Gurunda ya, ini kan 2.500 nonton nih. Jadi dipersiapkan dulu baik-baik. Saya juga tadi deg-degan nunggu benar apa enggak gitu. Tapi ya udahlah. Masalahnya syahadat itu enggak sembarangan. Loh, kenapa dipaksakan Gurunda? Kalau yang persiapan itu dia, bukan kita. Justru karena ngomongnya ke dia, DM-nya ke dia gitu loh. Justru karena tidak dipaksakan itulah sehingga tidak terjadi. Kalau dipaksakan bisa aja tadi saya, ayo syahadat, bisa jadi tadi. Lah tadi kalau saya dia kayak ini Gurunda, kayak siapa dia sih biasanya Gurunda biasanya siapa sih? Tapi saya nggak mau mensyahadatkan kalau teman-teman belum benar-benar yakin kalau beliau itu adalah
non Muslim kan gitu. Iya, Makanya saya biasanya katakan kan tadi. ini KTP-nya dikirim dulu. Ini nggak ada KTP kok berani sekali mau mensyahadatkan. Kayak Ya yang makanya nggak kemarin. disyahadatkan. Makanya nggak Nah. disyahadatkan. Oh gitu. Iya. Kalau maksudnya gini juga, kami kasih maksudnya gini juga. Kalau misalnya dia misalnya kita nunggu KTP dulu gitu kan ya, dipaksa ini nunggu KTP, terus nggak ada KTP-nya, ya udahlah nggak jadilah karena nggak ada KTP. Dia pulang ketabrak angkot, pecah palanya, masih menyembah salib. Gimana tuh? Jadi, Terus gimana kalau kayak gitu kan? aduh, ini kan organisasi kan sudah lumayan besar nih api ini. Masa nggak dikasih tahu mau syahadat itu harus seperti ini? Bukan dipaksakan. Bukan begitu, Bung. Orang ini adalah orang Kristen yang selama ini mendengarkan debat dan dia sudah ragu tentang kekristenannya. Naik ke sini minta disyahadatkan, kami menolak. Gak boleh syahadat begitu aja. Kami harus diyakinkan dulu bahwa Anda adalah orang Kristen. Kami minta KTP, alasannya di rumah. Kami minta lagi persyaratan lebih mudah. Tunjukkan aja kalau di gereja kamu itu ada foto di gereja. Kami kasih mudah lagi, kirim lewat DM aja. Gak usah buka kamera, yang penting ada itu. Tapi tidak memenuhi syarat, ya kami tidak syahadatkan dong. Itu baru Islam. Standarnya yang mana, Gurunda? KTP atau foto doang? Gimana ini? Sebenarnya syarat itu nggak ada. Siapa yang mau bersyahadat silakan aja. Mau Islam, mau siapapun mau disyahadatkan di sini silakan aja. Cuman gitu. ini kan beliaunya datang curhat, dia sudah tidak percaya dengan agamanya yang dia anut, mau masuk Islam. Nah kami tidak terburu-buru. Kami harus meyakinkan bahwa yang kami syahadatkan ini betul-betul adalah orang yang mau meninggalkan agamanya dengan bukti yang tadi yang kami minta. Tapi kalau beliau tidak bisa memberikan bukti, ya kami tidak syahadatkan. Iya, jangan terburu-buru lah, Gurunda. Kasihan kan. Intinya beliau mau sembuh dari sakit lah, gitu loh. Paham nggak? Iya, kami juga berterima kasih kalau ada orang-orang seperti ini. Artinya kami mengurangi orang-orang Kristen yang berdosa gitu loh. Jadi biarkanlah dia menuju jalannya yang sesat itu. Kami juga berterima kasih gitu. Oke, sama-sama. Terus berarti nanti ibu berarti ibunya Yesus orang berdosa juga dong ya, bapak tirinya, saudara-saudara. Karena mereka tidak Kristen. Mereka tidak Kristen soalnya. Saudara-saudara kandungnya Yesus bukan Kristen. Iya. Bapak tirinya bukan Kristen. Bapak, ibu bahkan yang melahirkan dia juga bukan Kristen. Gimana dong? Loh, kita ini sudah sama-sama membahas ini semua. Siapa yang bilang mereka Kristen, ya kan? Nah, sama iya, itu juga dia. saya kalau saya bilang nabi-nabi sebelum Muhammad saya bilang itu Islam, itu salah juga. Dari mana jalannya mereka Islam? Ketika kemudian Anda mengatakan bahwa supaya mengurangi orang yang berdosa, yaitu orang yang ada dalam Kristen, artinya orang yang tidak Kristen itu adalah orang berdosa. Berarti ibu yang melahirkan Tuhan Anda orang berdosa dong. Kan itu poinnya. Kan poinnya di situ. Seperti itu, Bung. Jadi hati-hati bernarasi itu. Oke. Bagaimana? Kita mau bahas apa ini? Ini kan gurunda-gurunda semua nih. Saya mau bertanya duluan lah. Ini kan gurunda semua yang ada di sini. Ya, ada boleh, Rifa, ada Yonatan Nandar, ya kan? Silakan. Oke, begini. Durasi panjang. Sebentar. Sebentar. Aku turun dulu ya biar ada slot open 2. Gurunda, Ores, Uniripa, Ustaz Sini Ali. aja, Bang. Kemana? Enggak, Sini aja, biar nggak ada apa-apa. 2 slot open nggak apa-apa. Soalnya nanti kalau kebanyakan ini open kepada nggak berani semua nih. Oke, Gurunda, Bang Kores, Uniripa, Ustaz Ali, Bang Ardiansa, Siap, Kandaku. kami kasih aku turun ya teman-teman. Siap, Bang Nandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Saya lanjutkan ya. Ya, di dalam Sahih Muslim 220 itu tertulis di situ bahwa Isa akan datang nanti di akhir zaman sebagai hakim yang adil, membunuh babi dan mematahkan salib. Ini didapat Muhammad dari mana? Sedangkan ini tidak tertulis di Al-Quran. Dan bagaimana caranya Muhammad menuangkan ini dalam perkataannya sehingga ditulis dalam hadis? Dari mana Muhammad mendapat perkataan ini? Kalau perkataan Allah itu pasti dituangkan dalam Al-Quran. Bisa dijelaskan kan? Iya, baik.
Kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap ucapannya itu adalah wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah. Diterangkan kemudian di dalam kitab suci Al-Quran bahwa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah petunjuk, uraian dari apa yang terlontar dari mulut Rasulullah itu adalah penjabaran dari isi Al-Quran. Itu jelas itu. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Apa yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quran seperti dalam surah An-Nisa ayat 159 bahwa beliau datang kemudian tak ada seorang pun dari ahli kitab yang tidak akan membenarkan apa yang diucapkan kemudian oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Isa. Makanya mereka di akhir akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Semuanya akan beriman kepada Nabi Isa sesuai petunjuk Al-Quran bahwa Nabi Isa akan datang. Coba Anda lihat dalam Yohanes 8:42. Jelas itu. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan ketika aku bersama dengan mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, ada enggak kaidah-kaidah yang tertolak dari Al-Quran dalam ucapan Yesus selama penginjilan 3 tahun? Enggak ada. Ini Abdullah, aku ini hamba Allah. Yohanes 4 nomor 22, Yesus menghambakan diri kepada Allah. Kisah para Rasul 4 nomor 27 nomor 8, jelas Yesus disebut sebagai hamba Allah. Jadi tidak ada yang keliru di situ. Semua ucapan Yesus, ucapan Nabi Isa akan menjadi patokan penghakiman di akhir zaman. Siapa yang merintahkan ente makan babi? Mana perintah Yesusnya? Siapa yang mengajarkan ente bahwa Yesus itu mati di atas tiang salib? Mana dalil pengucapan Yesus pada saat dia 3 tahun penginjilan? Enggak ada, semuanya enggak ada. Makanya dikatakan dalam Yohanes 12, 49, 50, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Dalam Al-Quran, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Sama. Dan ucapan Allah, firman Allah itu adalah kekal, kata Yesus dalam Yohanes 12:50 itu tadi. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Sebagai apa? Sebagai utusan, berarti Rasulullah. Ya Bani Israel, ini Rasulullah. Nah, Kristen ini kelompok beda, kelompok di luar daripada pengajaran nabi-nabi. Kalau Kristen itu beda, dia kelompok yang muncul belakangan. Gitu Bang, silakan. Oke, jadi begini Juma, saya tanggapi ya. Terima kasih jawaban Juma. Tapi gini Juma, yang saya pertanyakan, dari mana Muhammad dapat informasi ini bahwa Isa akan datang kedua kali, mematahkan salib dan membunuh babi? Sementara Quran tidak mengatakan demikian. Yang saya pertanyakan, dari mana? Kalaupun dari Injil ataupun dari kitab yang lain ngomong, itu dari kitab yang lain. Itu yang saya butuh jawaban, karena setiap perkataan Allah dituangkan dalam Quran. Hadis perkataan Muhammad atau biografi Muhammad. Dari mana Muhammad bisa mengatakan itu sehingga dituliskan dalam hadis? Oke. Tadi saya sudah jawab ya, bahwa seluruh yang diucapkan oleh Rasul itu adalah pewahyuan. Sekarang saya tunjukkan Al-Quran surah Asy-Syura. Wa kadzalika, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Nah, di sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunjuk oleh Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ini legalitas. Jadi apapun yang Rasulullah sampaikan itu adalah bimbingan. Dari mana? Dari Allah. Itu jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, perintahkan manusia itu ikut kepadamu, ikutlah kepadaku, kata Rasulullah, kata Allah melalui Al-Quran. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah kami ikutin. Fattaqullaha wa ati'un, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan taat jugalah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia diberi legitimasi dari Allah untuk membimbing manusia. Jadi apa yang diucapkan kami imani, karena beliau adalah
sosok Nabi terakhir, Rasul terakhir yang ditunjuk untuk membimbing seluruh umat manusia. Seperti itu. Cara belajarnya itu kayak gitu, sederhana. Jadi gini cuma, saya kembali tegaskan lagi, yang namanya perkataan Allah selalu dituangkan dalam Quran, apalagi itu hal penting ya di akhir zaman. Kenapa tidak ditulis dalam Quran? Ya, Kenapa? sekali lagi saya katakan kepada saudara, Al-Quran surah An-Nahl ayat 44 yang diberikan legitimasi untuk menjelaskan terangkan kemudian kepada manusia itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kemudian az-zikir kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka memikirkan. Kurang apa lagi? Kami umat Islam menjelaskan menerima penjelasan dan uraian Rasulullah tentang Al-Quran. Uraian itulah diantaranya hadits. Jadi kalau Anda mengatakan kenapa harus ada ucapan Rasulullah? Karena Rasulullah adalah wakil Tuhan untuk menjelaskan isi Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalimat Tuhan. Kalimatullah, kalimat Allah, perkataan Allah, ide Allah, gagasan Allah. Yang bisa mengerti isinya adalah orang yang menerima apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah yang menguraikan, ibarat kata sebuah bangunan. Bangunan ini adalah Al-Quran. Penjelasan dan uraian dari komponen lantai, dinding, atap, dan bla bla semua dalam bangunan itu, itulah yang disebut uraian, itulah yang disebut hadits. Contoh, perintah sholat, ada perintah sholatnya. Caranya gimana? Hadis yang menjelaskan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi Rasulullah yang menguraikan tata cara sholat itu. Siapa yang memberikan petunjuk? Allah. Karena Allah yang mengilhamkan langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tadi dalilnya sudah jelas. Begitu, Bu. Satu lagi pertanyaan sebelum saya balik nanya. Silakan. Gimana ya? Saya tidak mendapatkan jawaban yang saya minta ya. Ya nggak apa-apa. Ya namanya perkataan Allah pasti ditulis dalam Quran. Nah, ketika Allah mewahyukan tentang kedatangan Isa kedua kali, ya, nanti akan dia mematahkan salib, membunuh babi, tentu barang itu akan tertulis dalam Quran. Lalu bagaimana caranya Muhammad mengetahui informasi ini kalau bukan daripada Allah? Dari mana dia mendapatkan informasi ini? Lalu yang kedua tadi Bang Juma menyatakan bahwa dia adalah nabi terakhir. Isa kok yang terakhir itu? Apakah nanti Isa datang kedua kali bukan sebagai nabi? Apakah dia hanya namanya Isa saja? Dia kan diutus. Ya kan? Diutus. Berarti dia sebagai nabi. Kenapa Bang Juma bilang tadi nabi yang terakhir adalah Muhammad? Dia akan datang kedua kali kok melalui hadis. Baik. Muslim 220 dia nabi. Baik. Dia akan datang kedua kali. Nah, yang saya minta jawabannya adalah dari mana dia mendapatkan informasi ini, Bro? Oke. Ya? Baik. Namanya wahyu pasti dapat dari Quran, bukan omongannya Muhammad semata. Baik. Jadi di Islam itu ada yang disebut ilham, ada yang disebut hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak dibukukan di dalam Al-Quran, tetapi langsung diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk disabdakan. Sama seperti Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu menerima hadis qudsi. Apa itu? Firman Allah. Beliau yang menguraikan. Nabi Isa yang menguraikan. Allah memberikan poin-poinnya. Nabi Isa yang menguraikan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan keduanya. Apa itu? Mendapatkan hadis qudsi dan mendapatkan kalam Allah langsung. Itu yang pertama. Al-Quran mengatakan wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan oleh Rasulullah itu menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, Al-Quran datang kemudian kepadanya. Al-Quran datang. Bagaimana umat awam mengerti Al-Quran? Maka dijelaskan oleh sang utusan. Utusan inilah yang menguraikan itu. Uraiannya ini berlandaskan atas petunjuk dari Allah. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir, sementara Nabi Isa alaihissalam akan datang untuk yang terakhir kalinya? Camkan baik-baik.
Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel, Nabi Isa tidak membawa hukum baru. Nabi Isa ketika datang untuk yang kedua kalinya, Nabi Isa tidak membawa hukum baru. Apa yang Nabi Isa bawa adalah ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Berarti dia umat, bukan Nabi. Dia datang sebagai umat Rasulullah, bukan datang sebagai Nabi manusia. Bukan. Mana dalilnya? Dikatakan bahwasanya ketika ia datang di dalam surah An-Nisa ayat 159 yang saya uraikan tadi pada saudara. Apa yang dikatakan kemudian oleh Allah? Wa immin ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal maut. Tidak ada seorang pun dari antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa yang diterangkan oleh Nabi Isa, oleh Al-Quran, oleh Rasulullah kepada kami? Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Aku ini Nabi Isa adalah Rasul, utusan Allah untuk kalian. Ketika Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya, dia datang mengaku sebagai Rasul. Dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Berarti beliau tidak membawa hukum baru. Beliau tidak datang membawa ajaran baru. Tetapi ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas. Apakah statusnya masih Nabi? Setelah Dia dia Nabi datang? bagi Bani Israel, bukan Nabi bagi seluruh umat manusia. Dia bukan Nabi baru. Dia adalah Nabi yang pernah diutus hidup hari ini. Belum mati Tapi bukan dia. Nabi untuk orang Islam dong Isa ini. Memang bukan Nabi untuk orang Islam. Siapa bilang? Siapa yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Nabi untuk orang Islam? Jadi siapa kenapa yang selama bilang? ini kalian mengatakan menghitung Nabi Isa jadi sebagai Nabi kalian? Itu Nabi untuk Bani Israel yang harus kami imani. Bahwa Allah, dengar. Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengutus Nabi kepada Bani Israel bernama Nabi Isa alaihissalam. Dan kami harus beriman pada keadaan tersebut. Nabi itu bukan diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi itu hanya diutus kepada Bani Israel saja. Nabi yang diutus kepada kami adalah namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa kedatangannya yang kedua kalinya, wa in min ahlal kitab. Dia hanya datang untuk ahli kitab. Dan Anda boleh baca dalam Yohanes 8:42. Kira-kira Yesus datang nggak untuk kalian tuh? Yesus datang hanya untuk ahli kitab. Kenapa Isa disebut Islam? Hah? Isa disebut Islam? Maksudnya apa ini? Oke, saya rasa sudah selesai. Sekarang giliran saya bertanya satu aja pertanyaan. Dengarkan pelan-pelan pertanyaan saya. Dengarkan pelan-pelan pertanyaan saya. Aduh, Jumat. Yesus datang, sabar bang. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Injil kerajaan Allah selama 3 tahun. Di situ Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Roma. Kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, 13 buku Paulus. Paulus menulis bukunya nanti 20 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Pertanyaan saya kepada saudara, ketika Yesus mengatakan, segala firman telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Maka pertanyaan saya, dari mana Paulus menerima 13 bukunya tersebut? Jawab saya, silakan. Oke, itulah bedanya ya. Bedanya cara penerimaan wahyu antara Islam dengan Kristen ya. Orang Kristen mengakui ada namanya pengilhaman, diilhamkan melalui Roh Kudus. Pertanyaan saya bukan larinya, dengar Bung. Dengarkan. Saya tidak sedang bertanya tentang metode. Saya tidak sedang bertanya tentang metode Kristen. Yang saya tanyakan, Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan kepada muridku. Oke? Itu selama 3 tahun Yesus telah menyampaikan segala firman-Nya. 20 tahun kemudian muncul sosok Paulus mengaku menerima firman dari Yesus. Sebanyak 13 kitab yang dikarangnya, dia katakan itu saya terima dari Yesus. Yesus ketika datang, dia katakan segala firman telah aku sampaikan. Pertanyaan saya,
Paulus menerima ini materinya dari mana? Apakah dia bagian daripada murid selama 3 tahun itu, dan Paulus menghafalkan firman-firman itu sampai 13 buku, atau ini ada makhluk baru yang datang kepadanya mengaku Yesus, memberikan petunjuk? Jawab, silakan. Silakan. Apakah Paulus bagian dari tiga tahun itu? Apakah Paulus bagian dari murid? Dan nanti di tahun 52 Masehi baru dia tuliskan hafalan-hafalan yang terima dari Yesus, atau gimana? Silakan. Ya. Oke, di dalam Kisah Para Rasul 9 ya, itu sudah dijelaskan di situ bagaimana perjumpaan Yesus dengan Paulus. Kisah Para Rasul, Bung. Kisah Para Rasul itu ditulis tahun 80-an, Bung. Itu lebih parah lagi tuh. Karangan Lukas itu lebih parah lagi. Kalau Paulus menulis tahun 52 mulai. Jangan seperti itu, tidak akan mungkin. Sabar, Bung. Saudara, Anda lari dari pertanyaan saya. Saya tidak mau Anda menuliskan kisah-kisah atau menjelaskan tentang kisah-kisah yang ditulis tahun 80-an sampai 85 itu. Saya tidak inginkan itu. Patokannya, dengar. Saudara, patokannya adalah Yesus. Yesus ini penyampai firman. Sabar. Kamu minta saya menjelaskan, ya saya jelaskan sisi. Kami. Jangan minta seperti kamu. Sabar. Kalau Anda menguraikan kitab saudara, maka yang muncul adalah error standing. Kenapa? Karena Anda sedang ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi terhadap Paulus itu ditulis tahun 80-an sampai 85, bahwa Paulus pernah bertemu dengan Yesus. Ini dasar pijakannya apa? Sementara sang sumber Yesus. Kenapa bukan Yesus yang berkata? Kenapa harus penulis yang tahun 80-an? Kenapa bukan Yesus selama 3 tahun yang berkata? Pada saat Yesus ke Damsyik bersama dengan Filipus, di situ dia berkata kepada Paulus, kenapa bukan metode-metode kayak begini yang Anda tampilkan? Apa karena tidak ada? Ada atau tidak ada? Apakah engkau cuma tidak menyadari hal yang sama terjadi kepada orang Muslim? Ketika hal yang kau katakan tadi, wahyu Allah yang ditulis dalam hadis, lalu memakai perawi, kenapa Muhammad? Sudah selesai. Kalau Anda berbicara, dengar. Dengarkan saya. Saya akan bahas itu. Dengarkan saya. Kalau Anda berbicara mengenai Al-Quran dan berbicara mengenai hadits, saya uraikan. Al-Quran dihafalkan sesaman dengan Rasulullah. 1. Hadits dikatakan sahih ketika hadis itu bersanad dengan sahih. Apa itu? Rasulullah berkata, diterima oleh ucapannya oleh sahabat. Sahabatnya menyampaikan kepada sahabat yang lain. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in. Tabi'in menyampaikan kepada tabi'in sampai kepada penulis. Itu hadits. Kalau itu terputus mata rantainya, maka itu dikatakan hadis dhaif. Kalau itu tidak sampai kepada Rasulullah, maka itu disebut hadis palsu. Sekarang, kalau itu yang Anda jadikan tolak ukur, Lukas menulis kitabnya di tahun 80-an, menceritakan tentang Yesus. Bolehkah sedikit saya bertanya, informasi yang dituliskan Lukas ini, Lukas terima dari mana? Sampai kepada Yesus. Ingat tahun 80-an dia menulis. Siapa yang menyampaikan kepada Lukas, oknum tersebut menerima dari mana, sampai kepada pemberitaan Yesus. Dengarkan. Hal itu terjadi di waktu Musa menuliskan kitab-kitab itu. Apakah Allah dengarkan dulu? Dengarkan. Itu makanya saya bilang tadi, makanya diilhamkan Roh Kudus itu. Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hidupnya sehingga dia bisa menuliskan. Oke, kita ambil contoh bagaimana Musa menuliskan tentang kejadian. Dengarkan dulu saya. Ya, silakan. Karena Musa menuliskan tentang kejadian ya, sedangkan dia hidup jauh sekali dengan Nabi Adam. Bagaimana dia bisa menuliskan itu? Saya jawab. Bagaimana? Saya jawab. Baca Kisah Para Rasul 7 nomor 35, 38 dan 53. Dengar. Anda bertanya, saya jawab. Saya menjawab. Kalau saya jawab melalui Al-Quran, pasti Anda tidak percaya. Saya jawab melalui kitab saudara yang karangan itu. Di dalam karangan Lukas menceritakan, Lukas 7, Kisah Para Rasul 7 nomor 35, 38 dan 53 dikatakan bahwa malaikat-malaikat datang ke Gunung Sinai bertemu dengan Nabi Musa untuk memberikan hukum Taurat dan perjanjian kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Jelas bukan? Jadi malaikat yang datang kepada Nabi Musa.
berdasarkan kisah pewarta nomor 7, nomor 35, 38, dan 53. Sekarang saya balik nanya, Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel dan sumber firman itu adalah Yesus. Yesus yang punya hak untuk berkata, yang menyampaikan. Dengar, di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sejatinya muridnya haram, hukumnya ngarang bebas. Karena gurunya saja, Yesus saja mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar keluar dari mulutku ini bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Itu Yesus, bro. Sekarang Paulus ngarang 13 buku. Itu ilmunya dari mana? Oke, ayo saya jawab. Dari mana ilmunya? Kamu bilang dari mana Paulus menuliskan 14 kitab itu? Ya, 13 kitab. itu. Kalau Ibrani itu kitab siluman. Belum tahu siapa penulisnya. Dari mana ya? Dari mana? Oke. Dari mana dia mengarang tulisan dari Galatia? Ya, betul. Saya dari mana sudah jawab tadi itu dihamkan oleh Roh Kudus. Saya tanya sekarang, saya tanya sekarang. Oke, saya tanya bagaimana caranya Muhammad menamai kitab-kitabnya? Dengarkan dulu saya cuma. Bagaimana Muhammad menamai kitab-kitabnya? Sabar, Anda belum selesai. Anda belum selesai kemudian menjawab pertanyaan saya. Jangan Anda jadikan itu tameng. Saya bertanya kepada saudara, dari mana Paulus? Anda mengatakan dari ilham Roh Kudus. Tolong tunjukkan pengakuan Paulus menerima wahyu dari Roh Kudus. Di mana tertulis? Mampus. Mana? Anda baca Galatia 1, Paulus sendiri. Dengar. Dikatakan. Paulus yang saya minta, di mana Paulus mengaku menerima tulisannya dari Roh Kudus? Di mana dalilnya? Di mana pengakuan Paulus bahwa dia terima dari Roh Kudus? Itu Yesus bukan akan memakai dia. Orang ini akan saya pakai. Yesus tidak. Dengar. Tadi Anda mengatakan Roh Kudus, sekarang Anda membawa Yesus. Yang mana yang benar? 13 buku yang dikarang Paulus ini dari Yesus atau dari Roh Kudus? Jawab. Hei. Karangan Paulus ini dari Roh Kudus apa dari Yesus? Jawab. Ketika Yesus ada di bumi tentu semua sumber pengajaran itu dari Yesus. Tapi ketika Yesus sudah naik ke surga, dia menjanjikan apa? Apa dijanjikan? Apa dijanjikan? Akan apa? Kamu tahu sebenarnya? Apa? Mencret. Galatia 1 Anda baca. Dengarkan. Galatia 1 Anda baca. Dengar. Galatia 1 Anda baca. Paulus ini mengaku menerima Injilnya dari Yesus. Kapan itu? Kapan? 20 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, Paulus baru ngarang kitab. Apakah Paulus seorang penghafal? Baca Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul itu karangan Lukas. Yang saya maksud Paulus, tuyul. Lah, di situ dituliskan, di situ itu kan dituliskan di situ. Yang saya tanya bukan Lukas, yang saya tanya Paulus. Kamu membawa-bawa bahwa Paulus itu bukan penghafal. Semenjak kapan Muhammad penghafal? Muhammad saja sendiri lupa ayat yang dibacakannya. Nabi Muhammad. Hei, sudah selesai dan hak saya sudah saya minta. Hadis yang mengatakan Muhammad lupa ayat-ayat suci. Hadis lagi. Jangan karena kelimpungan Anda lari kemana-mana. Yang saya tanya, pertanggungjawabkan dulu imanmu. 13 buku yang kau genggam hari ini itu asalnya dari mana? Anda ingin mengatakan dari Yesus? Kapan Yesus mengatakan itu? Anda ingin mengatakan Roh Kudus? Tapi Paulus mengaku dari Yesus. Ayo, putar lidah kau, putar lidah kau. Di dalam Galatia 1 nomor 6 dari Galatia 1 nomor 1. Dari Paulus seorang rasul, tapi bohongan. Bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus. Dan adalah Bapa yang membangkitkan di antara orang mati, yang telah memberikan Injil kepada saya. Mana buktinya? Di mana Yesus bertemu Paulus? Ayo. Loh, Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Kisah Para Rasul 9 itu karangan tahun 80-an yang ditulis oleh Lukas. Jangan Juma. Itu yang tertulis dalam kitab kami. Apakah saya harus mengatakan itu urusanmu? Yang tidak sesuai? Loh, sekalian lu dengan kitabmu. Lalu saya tidak percaya dengan kitabmu lu tanggung jawab.
Ini kamu belum jawab nih. Yesus, dengar. Yesus berkata, Paulus berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang karena karunia Yesus Kristus memanggil kamu untuk mengikuti suatu Injil yang lain. Baca di data nomor 11-nya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus. Tuyul, saya tanya, kapan Yesus pernah menceritakan kalau dia pernah bertemu dengan Yesus? Paulus, di mana itu tertulis? Yesus melakukan penginjilan 3 tahun. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di sini termasuk Paulus atau tidak? Oke, dengarkan. Ketika saya tanya menjawab dulu, dengan dalil, mereka di sini, mereka di sini termasuk Paulus atau bukan? Oke, jawab. Diam dulu. Mulut diam dulu, mulut diam. Ketika saya menjawab dengan dalil saya, dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan gini, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, kata mereka di sini apakah termasuk Paulus? Jawab. Oke, termasuk. Oke, termasuk. Berarti Paulus menuliskan 20 tahun setelah Yesus terangkat 13 buku yang Paulus tulis. Apakah itu hafalan Paulus? Apakah hafalan Paulus? Kamu jangan menyamakan dengan Islam hafalan. Kamu katakan gini, kalau kamu menyamakan dengan Islam, berikan kepada telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti kalau kau kata mereka dengan Islam, kalau kata mereka di sana sudah ada Paulus, berarti 13 buku sudah diterima Paulus pada saat Yesus sebelum terangkat ke langit, yaitu tahun 33. Nah, Paulus menuliskan di tahun 52. Berarti 20 tahun dia menghafalkan segala firman selama 13 buku itu. Apakah betul Paulus itu adalah seorang penghafal? Jawab. Kan saya sudah bilang tadi, ketika Yesus naik ke surga, dia meminta kepada Bapa supaya itu beda. Jangan kau bawa roh kebenaran, jangan kau bawa roh kudus. Ketika roh kudus, jangan kau bawa roh kudus, karena Paulus tidak pernah mengaku menerima Injil dari roh kudus. Mana dalilnya? Mana dalilnya Paulus mengaku menerima dari roh kudus? Mana? Tunjukkan saya. Tunjukkan. Tunjuk. Islam itu seperti ini susahnya. Susahnya kenapa? Islam itu tidak bisa sebelah, jadi susah kan? untuk menerima penjelasan. Sekarang Paulus mengaku menerima dari Yesus atau menerima dari Roh Kudus? Saya dengarkan. Ketika hadis tulis dalam Al-Quran, dengarkan dulu saya. Paulus ketika hadismu menerima 13 buku ini dari Yesus katanya. Tadi kau mengatakan kata mereka itu ada Paulus di situ. Tiba-tiba kau rubah lagi. Paulus menerima dari Roh Kudus. Tapi Paulus menuliskan Galatia 1:11, dia menerima bukan dari Roh Kudus, menerimanya dari Yesus. Maka muncul pertanyaan, Yesus menyampaikan firman hanya sampai tahun 33. Paulus mengarang kitabnya nanti di tahun 52 ke atas. Pertanyaan saya, apakah Paulus menghafal 20 tahun lamanya? Itu dengarkan cuma pengwahyuan itu bukan seperti Muhammad menerima wahyu daripada Allah. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Dengarkan dulu saya dengarkan. Biasakan menterjemah. Saya tidak sedang menyamakan Cupres. Iya, dengarkan. Saya Karena engkau pertanggungjawabanmu dengan mengatakan bahwa Yesus menyampaikan firman kepada mereka. Mereka di sana sudah ada Paulus. Paulus menuliskan 50 tahun. Di tahun ke-52. Pertanyaan saya, Paulus ini metodenya hafal? Oke, saya jawab. Kamu dengar, ya? Ya, hafal ketika atau saya tidak? tadi menjawab itu diilhamkan melalui Roh Kudus, kamu nggak percaya? Mana? Kamu dengarkan dulu, jawab saya. Mana ucapan Paulus yang mengatakan tulisannya diilhami Roh Kudus? Mana ucapan Paulus yang mengatakan dia menerimanya dari ilham Roh Kudus? Mana? Tunjukkan. Diilhamkan oleh Roh Kudus. Sekarang saya tanya kamu kembali ya. Bagaimana Muhammad? Dengarkan. Bagaimana Muhammad balik nanya? Cak Ayu, yang saya tanya itu menuliskan hadis. Ucapanmu yang mengatakan bahwasanya
Paulus menerima dari Roh bahwa Kudus? hadis Muslim Mana dalilnya yang Paulus kosong mengaku diilhamkan bahwa oleh- catatannya itu bukan berasal oleh dari Roh Allah. Kudus? Mana? Mana? bisa mendapatkan itu hadis Mana nangis Muslim nangis 220 itu. nangis Loh, kok nangis? Hal yang sama. nangis. Hal yang sama Mana? saya katakan. Dengarkan Muslim hadis 220 yang tidak tertulis dalam Al-Quran, lalu ayat dalam hadis kamu jawab itu bukan tulisan Rasulullah. diajukan Hadis oleh itu Allah. bukan tulisan Rasulullah. Hadis itu adalah tulisan perawi hadits. Paham? Oke, itu kan perkataan Allah kau bilang. Itu kan perkataan Sekarang Allah. ketika itu Orang bilang terlontar itu dari perkataan- mulut Rasulullah, ketika itu perkataan terlontar Allah dari ditulis mulut dalam- Rasulullah, itu perkataan Allah sanadnya ditulis- jelas, mata rantai mekanisme penyampaian kabarnya jelas, tidak ada diragukan. Kalau dia doif, baru itu tidak boleh diterima. Kalau dia maudhu tidak bisa Hadis diterima. tentang Kalau doif Muhammad bisa menikahi dipakai tapi bocil. tidak bisa berkaitan dengan akidah. Kalau Hadis sahih sahih, berarti dengarkan. terbukti itu ucapan Hadis Rasulullah. sahih, Sekarang yang menikahi saya bocil, minta kau tidak 13 pernah buku ada Paulus perawi yang- ini mampus. Masih mau datang besok. Padahal sederhana. Al-Quran. Kita bicara Al-Quran. Al-Quran diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian disampaikan kepada para sahabat, dihafalkan. Iqra. Sahabatnya menghafalkan seluruhnya. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabatnya membacakan seluruhnya, dihafalkan. Khalaqal insana min alaq. Bla 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 dan seterusnya. Subhanallah. Itu Al-Quran. Berbicara mengenai hadits. Hadits ini adalah uraian dari isi Al-Quran yang tidak dibukukan pada masa Rasulullah. Disebabkan karena ditakutkan bercampur dengan pembukuan Al-Quranul Karim. Sehingga hadis dan ucapan Rasulullah ini atau ucapan Rasulullah ini itu harus melalui tangga-tangga sanad atau isnad dari informasi orang per orang yang ketemu dengan Rasulullah. Sabar. Jangan terlalu terburu-buru. Nanti Anda nangis juga kayak tadi. Rasulullah mengucapkan satu kata A sampai kepada pendengarnya. Pendengarnya menyampaikan kepada sampai kepada perawi, dituliskanlah kemudian hadis itu. Kalau dia tidak terputus, artinya berkesinambungan, artinya itu adalah perkataan Rasulullah yang valid, yang sahih, yang benar, yang tidak akan diragukan oleh umat Islam itu sendiri. Sekarang permasalahannya ini 13 buku karangan Paulus, belum yang lain. Paulus menuliskan bukunya. Konon ceritanya menurut tradisi gereja tahun 52 sampai sekian. Tahun 60-an. Oke? Yesus mengajarkan selama 3 tahun. Usianya 33 tahun aja terangkat ke langit. Satu, kalau ini Yesus ucapkan kepada Paulus dan Paulus menuliskan nanti 20 tahun lebih, berarti Paulus ini seorang penghafal dong ya. Paulus adalah tahfiz berarti ya. Mari kita rame-rame. Oh, Paulus penghafal. Apakah betul? Tidak sama sekali. Nah, kalau demikian berarti kata mereka di dalam Yohanes 17:8 itu tidak mencakup kepada Paulus. Tidak. Paulus tidak masuk ke dalam komponen orang-orang yang menerima firman yang terlontar langsung dari mulut Yesus. Satu-satunya yang harus dia jadikan sebagai acuan adalah Paulus menerima ilham, Paulus menerima wahyu. Tapi kalau wahyu dan ilham yang diterimanya ini adalah betul-betul wahyu, tidak boleh dari Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Tidak boleh, karena Yesus sudah terangkat. Berarti yang datang kepada Paulus ini adalah mutlak malaikat atau Gabriel atau Roh Kudus. Wajib hukumnya yes and yes. Faktanya, mana ucapan Paulus? Aku menerima dari Roh Kudus, aku menerima dari Gabriel, aku menerima dari malaikat. Mana? Tunjukkan, wahai Kristen, saudara-saudaraku, tunjukkan. Tak ada, saya bantu. Galatia 1 nomor 11, sebab aku menegaskan kepada kalian semuanya, saudara-saudaraku, bahwa gospel yang kuberitakan itu bukanlah gospel manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus ya Garambang. Mana?
Di mana Yesus pernah menyatakan diri kepada Paulus, sedangkan dia sudah terangkat ke langit. Sedangkan tadi orang Kristen mengatakan mereka di situ adalah Paulus juga. Ternyata tidak demikian. Kemudian yang kedua ini yang berat. Paulus Galatia 1 nomor 11 menerimanya bukan dari manusia. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Kalau Paulus sudah mengaku dia bukan menerimanya dari manusia, tetapi dia mengatakan menerima dari Yesus, ini bahaya ini. Yesus yang mana? Karena Yesus kemarin, hari ini, dan selamanya tetap sama, tidak pernah berubah. Yesus datang sebagai apa? Manusia, tidak akan pernah berubah. Yesus manusia. Ternyata dia mengatakan aku menerimanya bukan dari manusia. Lalu dari mana? Aku menerimanya dari Yesus. Sejak kapan Yesus bukan manusia, Cak Ayu? Mungkin maksud Anda makhluk gaib, makhluk halus yang ngaku-ngaku Yesus. Ya toh? Makhluk halus yang datang kepada Anda ngaku-ngaku Yesus. Makhluk itu mengaku Yesus, tapi Yesus yang bukan manusia. Karena Yesus yang 3 tahun ini adalah Yesus yang manusia. Yesus yang memberitakan firman kepada murid-muridnya ini adalah Yesus manusia. Sedangkan Yesus yang datang kepada Anda itu bukan Yesus manusia. Lalu Yesus siapa? Yesus siapa? Iblis, Sibolis. Akulah Yesus bintang timur, sang Lucifer yang memberitakan 13 buku kepada Paulus. Ya saudara-saudara Kristen, tugas saya sudah selesai. Tugas saya hanya memberikan peringatan. Anda mau menerima peringatan ini, terima kasih. Anda tidak mau menerimanya juga, tak ada paksaan. Saya hanya menyampaikan apa yang benar di dalam Bible. Anda menyatakan bahwa Paulus menerima kitabnya bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus. Juma. Kamu tuh kayak drum kosong loh. Nggak apa-apa, nggak masalah. EGP dengan Anda. Gitu loh. Nggak apa-apa. Kalau begitu saya tanya, Anda mengatakan saya kosong. Saya tanya sama Anda, Paulus menerima 13 bukunya bukan dari manusia. Lalu dari mana? Hanya ada 3 nih. Hanya ada 3. Kalau bukan manusia hanya ada 3. Tahu nggak? Open cam kamu. Hanya ada 3. Oke? Hanya ada 3. Sumbernya hanya ada 3. Yang pertama Tuhan, yang kedua adalah makhluk iblis, yang ketiga dari hewan. Ayo, kalau dari Tuhan kan jelas dari malaikat ya, karena pasti malaikat, Tuhan tidak mungkin turun. Dari Tuhan alias malaikat sebagai wakilnya, yang kedua dari setan, yang ketiga dari binatang. Ada nggak Yesus Paulus menerima dari situ? Karena Yesus mengatakan bukan dari manusia aku menerimanya. Ayo, lalu dari mana? Paulus mengaku menerima Injil, Gospel, Bible itu dari selain manusia. Lalu siapa? Manusia bukan. Berarti kandidatnya adalah apa? Kandidatnya adalah hewan. Terus kemudian setan. Yang ketiga adalah malaikat utusan Tuhan. Yang mana yang benar? Paulus menerima dari mana? Selamat sore Abangku Juma. Iya, semangat sore. Oke ya? Iya. Nah, dari mana? Ini ada 3 kandidat ini bang. Kalau manusia kan gagal nih, berarti bukan dari Yesus asli. Karena Yesus asli kan manusia, berarti bukan Yesus asli. Nah, Yesus yang mengaku, makhluk yang mengaku Yesus ini menurut Paulus ini, dia malaikat kah? Dia iblis kah? Atau dia hewan? Hanya ada 3 kandidat. Silakan. Waduh, sepertinya oke Bangku. Oke, saya akan mencoba menjawab. Semoga bisa terjawab, dan jika pun nanti tidak sesuai dengan hati Bang Juma, tidak, saya juga tidak memaksa untuk bisa saudara untuk memaksa untuk percaya. Tapi begini saudara, saya udah 2 kali bertemu sama Bang Juma.
Ini udah ketiga kali ya. Dan pembahasannya dengan hal yang sama. Dan dengan hal yang sama yang menanyakan tentang siapa itu cahaya. Ya. Enggak, bukan ke situ, Bang. Yang saya tanya, Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus. Nah, kalau bukan dari manusia, bukan dari Yesus, berarti hanya ada 3 kandidat. Dari malaikat, dari binatang, dari setan. Mana di antara ketiganya? Silakan. Bang Zuma punya Alkitab kah di situ? Gimana? Bang Zuma punya Alkitab di situ? Alkitab, Bible maksudnya. Bible saya banyak di lemari itu menumpuk, Bang. Coba Bro buka dulu 2 Timotius dulu, Bro. Bro, 2 Timotius 2. Bang Zuma buka dulu. 2 Timotius 2. Iya. Nomor 5. Ayat 3, pasal 3 nomor 16. Tunggu. 2 Timotius berapa? 2 Timotius 3. Terus? Nomor 16. Timotius nomor 16. Ya. Kenapa Saya baca Pak, Abang Kuzuma yang Abang lah yang baca, Abang yang baca. Saudara yang baca. Saya baca kepada kita bahwa di situ berbunyi segala tulisan yang diilham. Jadi saya tidak itu poinnya. Jadi saya berhenti di situ aja. Jadi Alkitab itu adalah pengilhaman yang dimana Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Dan menyampaikan firman-Nya itu bisa melalui orang yang dia pakai dalam menyampaikan firman-Nya. Dan dia memilih orang-orang untuk menyampaikan firman-Nya. Dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan memilih setiap orang yang dipakai untuk menyampaikan firman itu. Itu yang pertama. Nah, jadi ketika saudara menanyakan di mana Paulus yang berbunyi dia menerima firman yang diwahyukan oleh Allah, itu sudah jelas bahwa di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 itu adalah pengilhaman. Bang Zuma tahu arti pengilhaman? Baik. Ilham ini kan bahasa Quran, Bung. Iya, saya ingin tahu ilham dalam bahasa. Ini ilham ini kata-kata ini yang Bro ilham ini dari Quran apa Alkitab ini yang saya barusan baca? Kata ilham ini dalam bahasa Yunani apa? Bentar saya cari bahasa Yunani dulu. Iya, silakan. Tak. Himoto, diam dulu kau Himoto. Oi, Himoto diam dulu. Bilang sama Juma diam dulu kau, diam dulu kau. Diam dulu. Diam dulu. Kenapa nangis? Kenapa nangis Juma? Diam dulu. Kenapa? Mana? Ilham itu bahasa yang berasal dari Quran. Tidak ada di dalam bahasa Yunani. Ayo, jadi jangan ngadi-ngadi, jangan ngarang bebas, nggak bagus. Enggak, ini saya lagi buka original teksnya, Bro. Jadi silakan. Kepada Anda. Iya, original teksnya apa kira-kira di situ? Iya. Tenang. Bang Zuma, Bang, sekedar info Bang, ini ya Duhu ini gurunya Bang Krios Moto loh. Kalau dalam soal bahasa Ibrani dengan apa? Bahasa Yunani. Bagus itu. Bagus. Kenapa dia nggak tahu? Theopnestos kenapa nggak tahu? Nah itulah, saya heran juga. Kemarin dia ngajar Bang Krios Moto loh di roomnya Ito Faruk.
bahasa Yunani di situ apa? Apa artinya dalam Oke. bahasa Indonesia? Ini bro, saya baca ya. Dalam bahasa original teks. Ya. Theopeustos. Ya, saya itu katakan tadi. dalam Artinya original apa? teks. Kalau kita melihat pengertian definisi kata itu, yang pertama dinafaskan oleh Allah. Itu yang pertama. Kedua, diilhamkan oleh Allah. Itu. Kenapa bisa? Udah jelas? Ini dinapaskan maksudnya gitu. Napas. Ya kan? Diilhamkan kan ada dua definisi di situ. Coba. Ada dua definisi di situ. Yang pertama adalah dinafaskan oleh Allah, diilhamkan oleh Tuhan. Jadi artinya Tuhan yang mengilhamkan, memakai para rasul dan para nabi untuk menyampaikan firman-Nya pada manusia. Silakan. Oke, baik. Kata Allah di situ original teksnya apa? Kalau di dalam di sini dia mengatakan theopneustos. Iya. Kenapa ada kata Allah di situ? Ya kan diilhamkan oleh Allah, itu artinya. Allah original teksnya apa rupanya? Theo. Theo. Nah, kalau berbicara mengenai Theo, itu kan bahasa Yunani. Ya. Bahasa Indonesianya apa? Theo, bahasa Indonesia ya Tuhan. Apa sih pertanyaanmu? Yang berbobot lah, kasih pertanyaan yang berbobot lah. Theos itu bahasa Indonesianya dewa. Ya Tuhan, junjungan. Kalau dewa itu sembahan. betul. Kalau akontas Tuhan dalam bahasa Yunani. Ya. Sedangkan yang Ya, digunakan terus? di situ adalah dewa. Berarti terjemahan dalam kitabmu ini adalah segala tulisan yang dinapaskan dewa memang bermanfaat untuk mengajar. Itu betul. Bukan Allah, bukan ilham. Jangan lari ke ajaran Islam, jangan, nggak boleh. Oke, gini. Saya mau nanyakan dari mana Anda mengatakan bahwa kata ilham itu dari Al-Qur'an, sedangkan di dalam original teksnya itu adalah theopneustos. Bagus, pertanyaanmu bagus. Pertanyaanmu bagus. Pertanyaannya judul dulu ya, oke. Ya. Mantap sekali. Al-Quran mengatakan kata ilham itu di dalam surah apa itu ya, teman-teman? Nanti Asyam juga ada. Asyam ya. Udah, yang lain diam biar aku sama Bang juga ini. Yang lain diam dulu lah. Wataqwaha. Kata ilham itu berasal dari Al-Quran. Ya. Asyam ayat berapa, Dinda? Fa'alhamaha Itu di 67. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, itu kata ilham itu berasal dari Quran. Sedangkan di dalam original teks kitabmu itu nggak ada. Yang ada kata yang Anda sebutkan tadi itu. Apa itu? Theopneustos. Artinya apa? Napas dewa. Nih, nanti bija. Berarti Anda sedang memproklamirkan Paulus menulis 13 buku sesuai dengan napas yang diberikan oleh dewa kepadanya. Dah selesai kita. Nah sekarang kalau Anda ingin menguji kebenaran daripada kitab saudara yang Anda sebutkan 2 Timotius 3 tadi, sekarang pengakuan Paulus sendiri apakah dia diilhamkan dari apa? Dinapaskan dari dewa atau dia menerimanya dari Yesus? Kacau kan? Karena diterangkan dalam Galatia 1:11 bukan dari manusia, tetapi dari oknum yang bernama Yesus. Berarti Yesus yang dimaksud di sini adalah dewa. Siapa dia? Dewa Yesus. Siapa dewa Yesus? Sang bintang timur. Siapa sang bintang timur? Ibalisa. Siapa Ibalisa? Lucifere. Siapa Lucifere? Yang disembah oleh Kapere. Nah, selesai kita kan? Sekarang waktunya saya. Oke, sekarang waktunya saya. Tamat kan kita? Udah selesai kita situ ya. Jadi kesimpulannya Paulus Gini, bro, menulis tadi kan diasaskan belum. dari napas dewa. Selesai. Oke.
Oke, tadi kita sampai di kata pengilhaman. Oke. Kata ilham itu kan Pertanyaan sudah dibahas saya tadi. selanjutnya, Itu pertanyaan saya napas selanjutnya. teos, Bang. Oke, pertanyaan Napas gini, teos. dengar baik. Pertanyaan saya selanjutnya, ketika saudara menanya kepada saya, kata ilham itu adalah bahasa Al-Quran. Oke, saya ikutin. Memang. Anda mengatakan itu bahasa Al-Quran. Oke. Betul. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, ketika Anda mengatakan ilham itu adalah kata Al-Quran, sedangkan Alkitab itu sudah lebih dahulu daripada kitab saudara. Betul, lebih dulu kitab saudara, betul. Tapi yang digunakan adalah kata Theopnestos. Pakailah itu. Tapi kan Theopnestos itu kan original teksnya. Iya betul. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan? Iya, nenekmu kiper, berarti kitabmu niru-niru Islam. Kan aslinya kitabmu Theopnestos, artinya napas dewa. Kenapa larinya ke ilham Allah? Kan dia nyambung. Ini gini aja analogikannya begini Bang Juma. Udah ya. Ketika kita menyebut 1 dan 2, mana yang lebih duluan? 1 apa 2? Lebih duluan kata Theopnestos daripada kata ilham Allah. Jawab dulu. Mana yang lebih duluan? 1 apa 2? 1 lebih dulu. Lebih duluan kata Theopnestos daripada ilham Allah. Nah sekarang kitabmu meniru yang mana? Kok justru meniru Al-Quran? Anda mengatakan kami meniru Al-Quran. Saya menanyakan sekarang. Gini. Sedangkan di dalam pengkanonan kami itu adalah abad keempat. Sedangkan kitab saudara baru saudara baru muncul saya abad ke-7. Mana yang lebih duluan? Alkitab atau Al-Quran? Coba jawab. Lebih dulu Bible. Jujur. Di Biblemu yang lebih dulu itu tertulis apa? Ilham atau kalau original saja Theopneustos. Nah, apa itu? Ya, yang diilhamkan oleh Allah. Mama Apa sih Mama Ini kitabmu Theopnestos itu artinya napas dewa. Nah, itu definisi yang pertama. Saya tidak menyangkal. Definisi kedua itu adalah diilhamkan oleh Tuhan. Mati meja. Sekarang definisi pertama, yang mana yang benar, definisi pertama atau definisi kedua? Nah, jadi di sinilah ketika dalam pengertian menerjemahkan original teks, maka dibutuhkan yang disebut adalah hukum gramatikal. Tiru-tiru kitab agama dalam lain. Pemilihan kata itu ingat. Gitu. Itu ada aturan dalam pemilihan kata. Tidak hanya ini yang sesuai keinginan saya, maka ini yang saya ambil. Giliran saya bertanya. Al-Quran mengatakan bahwasanya ada kata ilham. Kitabmu ada kata neptos atau napas. Ya. Sekarang yang menggunakan asli kata ilham Al-Quran. Kenapa kaku lidahnya? Kenapa? Yang menggunakan asli kata ilham, kitab saya atau kitabmu? Jawab. Alkitab saya lebih duluan ada daripada kitab saudara. Jadi saya tidak tanya Alkitab itu. Saya ada di abad keempat dikanonkan, maka saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, yang benar-benar menggunakan kata ilham aslinya Al-Quran atau Bible? Ya Bible lah. Mana tunjukkan kata ilham di aslinya? Lah itu di 2 Timotius 16. Yang aslinya kata ilham di dalam bahasa aslinya mana? Kalau ilham itu adalah kalau ilham itu adalah pneustos. Itu Theo. Itu Theo di belakang itu adalah Tuhan. Pneustos itu adalah ilham atau nafas adalah itu. ilham. Adalah ilham. Sekarang saya tanya samamu, yang menggunakan kata ilham dalam bahasa asli kitab kita itu siapa? Al-Quran atau kitabmu? Ya Bible lah kan, dia udah duluan ada Bible daripada kitab saudara. Gimana sih? Saya ulang.
yang menggunakan benar-benar kata ilham dalam original teks, itu kitabmu atau kitabku? Ya kitab saya, karena udah dulu lebih ada kitab saya. Paham nggak? Oke. Kalau Anda kurang puas di jawaban dalam saya, kitab Anda aslinya itu, dengar. Di dalam bahasa aslinya kitab Anda yang tertulis itu Theopnestos atau ilham? Di sini Theopnestos itu adalah yang diilhamkan oleh Allah. Jadi Theopnestos itu adalah ilham, sedangkan Theo adalah Tuhan. Berarti bahasa aslinya bukan ilham, tapi bahasa aslinya adalah ya jawab aja, narasi Anda sampaikan aja. Bahasa asli dalam kitab saudara bukan ilham, tapi adalah ya nafas dan ilham kan ada dua definisinya. Ada dua definisinya, ada dua. Ada nggak yang bisa berikan bantuan oksigen kepada saudara kita ini? Coba juga buka Bang Zuma, itunya, Pro. kan mantap kan Bang, gurunya si Bang Krios Moto, Iya, mantap kan? Iya. Kemarin juga saya ajar dia kan bahasa Ibrani kan, saya ajari dia kan. Jadi kalau Anda belajar bahasa Ibrani sama saya, biar aku ajarin kau. Dengar baik tuh. Iya. Oke. Biar aku ajarin, bahasa Ibraninya goblok apa, Bang? Pengecut itu. Artinya pengecut. Pengecut. Bagus itu. Iya, bahasa Ibraninya goblok, pengecut katanya. Jadi begitu, saudara. Jadi kalau Anda menanyakan mana yang lebih duluan, maka saya berikan analogi kepada Anda. Mana yang lebih duluan? Satu apa dua? Tentu satu. Berarti Alkitab kami yang lebih duluan yang memakai kata itu. Jadi kitab saudara adalah tiruan daripada Alkitab kami. Contoh, tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh nabi-nabi saudara itu adalah sebagian besar itu adalah bercerita tentang nabi-nabi kami. Saya ulang lagi deh, sekali lagi sebelum saya tinggalkan Anda, sekali lagi Bang. Iya. Kata ilham ini sumbernya dari kitab mana? Dari kitab Anda atau dari kitab saya? Ya kitab saya lah. Oke, tolong tunjukkan di abad berapa kitab Anda menggunakan kata ilham? Penulisan kitab itu di abad pertama, baru dikanonkan itu baru abad keempat. Abad keempat. Oke, menurut Anda kan. Nah, sekarang tolong tunjukkan kitab Anda di abad keempat itu ada nggak tertulis kata ilham di situ? Kalau ilham itu adalah bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa original teksnya itu adalah pneustos. Nah, berarti Anda sudah mengatakan bahwa kata ilham itu tidak ada dalam kitab saudara. Karena itu adalah bahasa Indonesia. Terjemahan, bro. Nah, sekarang saya tanya, gimana sih? Terjemahan. Oke, gimana sih? Tahun sampai sih akalmu. Oke. Katanya pakai akal. Oke. Tahun berapa kitab Anda diterjemahkan awalnya ke dalam bahasa Indonesia? Kalau tahun pertamanya itu ya, kalau mohon maaf saya belum mendapatkan informasi seperti itu. Kira-kira saya tidak bisa memperkirakan karena saya tidak memiliki gambaran hal itu. Itu abad keberapa? Mohon maaf, jadi saya nggak memiliki gambaran hal itu. Abad keberapa? Kira-kira abad keberapa? Ya, kan saya udah bilang, saya udah jujur kan, mohon maaf, saya tidak bisa memiliki gambaran informasi hal itu. Belanda datang ke Indonesia itu tahun berapa? Gini aja, kalau Anda bernarasi saya tanya, biar aku tangkapi nanti. Kitab Anda itu diterjemahkan, Anda kan mengakui bahwa kata ilham itu adalah terjemahan kitab saudara. Itu tahun berapa diterjemahkan? Kan saya udah bilang, saya itu tidak memiliki informasi gambaran yang lebih jelas di mana tahun pertama kali dipakai kata ilham itu dalam bahasa Indonesia. Saya tidak memiliki kapan tahun berapa. Baik. Tapi intinya, saya tanya, itu Indonesia merdeka tahun berapa? Indonesia merdeka tahun berapa? 45. Indonesia itu mulainya kapan ada? Ya sekitaran 45 ke atas lah. 45 ke atas, saya taruhlah tahun 40-an ya. Al-Quran kami itu 1400 tahun silam sudah ada kata ilham. Oke. Terus? Kitabmu diterjemahkan paling tua itu
di abad ke-17. Oke. Duluan Oke, mana kitab saya tahu saya? maksud Anda. Oke. Saya paham Kira-kira maksud duluan Anda. mana Al-Quran menggunakan kata ilham daripada kitab Anda yang diterjemahkan di abad Oke. ke-17? Kira-kira Ya, saya duluan paham. mana? Saya connect dengan pertanyaan saudara. Iya. Begini, Duluan saudara. mana? Duluan mana? Oke, gini. Apanya? Tunggu dulu. Duluan mana Al-Quran yang ada 1400 tahun silam dibandingkan Bible yang baru berusia kurang lebih 300 tahun dalam bahasa Melayu. Duluan Oke, mana? Anda kan merujuk kepada bahasa Indonesia kan? Betul? Oh, bukan. Sorry. Kitabmu itu diterjemahkan bukan itu. Kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu itu tahun 1862. Itu baru betul. Ya. Nah, itu berapa tahun yang lalu? Al-Quran Anda diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tahun berapa? Al-Quran saya menggunakan kata ilham itu dari sejak pertama 1400 tahun silam. Abad 19 baru kitab Anda diterjemahkan menggunakan kata ilham. Kata ilham digunakan kitab saya 1400 tahun silam, 14 abad yang lalu. Jadi duluan gini, mana? Bro, saya tahu duluan saya tahu mana? maksud Anda. Duluan mana? Duluan Saya mana? tahu maksud Anda. Duluan Kalau- mana kitab Anda atau kitab saya menggunakan kata ilham? Duluan mana? Kalau merujuk kepada terjemahan, maka kalau saya menjawab bahwa duluan kitab Anda, oke? Kalau bahasa bagus. Indonesia, oke? Sudah selesai. Oke, kenapa saya mengatakan begitu? Ya, karena bahasa Indonesia ini adalah milik umum. Karena milik umum itu adalah milik Mulai seluruh ngeles bangsa lagi Indonesia. dasar Jadi kucing. bukan hanya dikatakan contoh ketika kata tentang malah saya itu banyak hanya main. milik orang Islam. Udah, Tidak, mainkan itu Bang Andi. adalah milik orang umum. Saya cuma nuntut ucapan dari mulutnya Tapi dia, pengakuan. kata Al-Quran bahasa lebih dulu. original teksnya itu adalah udah lebih duluan daripada Al-Kami. Cuma di dalam penerjemahannya di dalam Indonesia itu memakai kata ilham, dan kata ilham dalam bahasa Indonesia Sudah, itu adalah sepanjang dia nafas. makan babi, Dan itu nggak adalah bakal milik jujur umum, dia, bro. Bang Juma. Bukan hanya itu dikhususkan. Oh ini milik sepanjang Allah, ada ini Lucifer milik dalam badan dia Muslim, nggak ini bisa milik jujur. Buddha. Intinya kita sudah mendengarkan dari mulutnya. Dia sudah mengaku bahwa Al-Quran lebih dulu menggunakan kata ilham daripada Bible. Dah selesai. Ilham kan bahasa Indonesia, bro. Kenapa Anda membatasi itu? Kok ilham bahasa milik Indonesia? umum. Milik umum. Kata ilham yang digunakan bahasa Indonesia kita itu adalah apa? Kata yang disadur dari bahasa Quran. Oke, jadi udah selesai ya di situ ya. Jadi kita lanjut sekarang. Ayo. Belum. Hah? Belum. Duluan mana Al-Quran ada di Indonesia daripada Bible? Kalau informasi itu saya udah bilang, saya tidak mendapatkan informasi. Tahu atau tidak? Kan saya jujur. Tahu atau tidak? Ya, kalau Anda menanyakan itu, tolong Anda bernarasi selengkapnya. Tahu atau supaya tidak? Lawan Anda, Tahu atau tidak duluan mana Al-Quran masuk di Indonesia dibanding Bible? Duluan mana? Tahu atau tidak? Oke, jawab aja. Kalau Saya tidak tahu, bilang tidak tahu. Ya, iya, saya jujur kan. Tahu atau tidak? Saya menjawab ngawur, daripada saya ngawur. Iya, tahu atau tidak? Iya, saya jawab, saya tidak tahu. Tahu atau tidak? Loh, saya udah jawab, kok gimana sih? Kalau tidak tahu, diam. Saudara, kalau Anda bernarasi, jangan melemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Jangan Saya ulang kembali. orang lain menjawab. Saya ulang kembali. Anda harus mempertanggungjawabkan Duluan narasi mana? Anda. Duluan mana Al-Quran ada di Nusantara dibanding Bible? Duluan mana? A. Al-Quran, B. Bible. Iyalah, karena Alkitab saya jawabannya iyalah. dituliskan abad pertama dan dikanonkan pada abad keempat. Sedangkan saudara pada Kemana pada saya abad Banyuwangi? ke-7. Itu ingat tuh. Ya, baik-baik tuh. Nah, ampun dah. Kalau oke. Gimana abangku juga yang aku sayangi, yang aku kasihi? Wis, mantap sekali. Woi, kabur dia. Dicabut, ditarik sama Lucifer. Kau bikin malu saja. Identitas saya ketahuan dong.
kalau di situ dinapaskan oleh dewa, gimana sih? Intinya adalah LAI ini gitu ya, plagiat. Kan sering diulang-ulang. Kalau LAI ini tidak plagiat, tampilan ke-Islam-Islaman dalam terjemahan nggak laku di Indonesia. Makanya dia harus plagiat nipu-nipu. Intinya kita sudah mendengarkan teman-teman sekalian bahwa Bible itu adalah tulisan yang dinafaskan oleh dewa berdasarkan 2 Timotius 3 nomor 16 gitu. Sakit sih memang, tapi mau kayak mana? Pedis emang, iya memang, tapi mau kayak mana? Keras sih memang, iya memang keras, tapi mau kayak mana? Menyakitkan Bang Suma, emang, tapi mau kayak mana? Hak itu harus kita kedepankan, batil harus kita geser jauh-jauh. Jadi kalau kita menyampaikan hal seperti ini, janganlah kita disebut penghujat, penista. Sedikit demi sedikit, alon-alon, penyembah Lucifer itu akan ketahuan. Dan orang yang masih bisa diselamatkan akan meninggalkan komunitas tersebut, menuju kepada ajaran yang benar. Udah, kebuka lagi kan? Segala sesuatu yang dinapaskan oleh dewa adalah baik untuk mengajar. Mengajar apa? Mengajar orang untuk nyembah dewa. Udahlah kawan, nyerah aja kawan, nyerah. Daripada kami kuliti kalian pelan-pelan. Kami kuliti pelan-pelan nanti, kalau nggak mau nyerah. Hentikan kristenisasi, hentikan gerakan misionaris, hentikan jualan Indomie, hentikan. Kami akan kuliti. Kan udah aku bilang, aku tantang semua pendeta. Kan udah aku bilang kan? Nah, pelan-pelan akan terbuka semua. Gitu. Semakin Anda menyerang Al-Quran, semakin ku kuliti Bible kalian. Pasti itu. Silakan dilanjut. Cuma persoalannya Bang Juma, yang datang itu kroco-kroco, pendetanya asik dengan perpuluhannya. Ya iya, dia terlena. Oh, perpuluhan. Jadi untuk menghilangkan Kristen ini menyembah dewa daripada ajaran pagan Romawi Yunani, diterjemahkanlah dari original teksnya itu ke Islam-Islaman, karena mayoritas sampai detik ini Islam, supaya bisa berkamuflase, bisa menipu, bisa unsur misionarisnya, penipuannya jalan sedikit demi sedikit, baik jalan di bawah tanah maupun di permukaan. Tapi alhamdulillah di antara mereka banyak yang berselisih paham. Ada yang jujur, janganlah pakai istilah Islam. Ada yang ngotot, kalau tidak pakai kita akan nggak bakal laku. Dan resikonya adalah kalau LAI, lu diam dulu bangke. Resikonya adalah kalau LAI kembali menerjemahkan dengan jujur, saya rasa ini barang akan ditinggal satu persatu pengikutnya, dan perpuluhan akan habis, dan ajaran ini akan punah di republik ini. Kira-kira begitu kesimpulannya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi jangan diturunin lah, jangan di mute. Jadi kita diskusinya baik. Jadi saya di sini. Dulu pertanyaan gua, kalau mau bicara duluan mana Al-Quran daripada Bible masuk Nusantara? Ya duluan Bible saya lah. Bible Kristen ya itu udah ada pada abad kalau duluan pertama. Diam. Sedangkan Diniut. Islam baru muncul abad ke-7. Tahun berapa Bible masuk ke Nusantara? Dan siapa yang bawa? Jawab. Saya bilang itu Alkitab. Karena abad pertama Alkitab itu sudah muncul, sedangkan Al-Quran baru muncul. Islam baru muncul abad ke-7. Gitu. Turunin aja host, memalukan ini lo, Kristen memalukan. Oke, kita memalukan lo. Duluan Bible katanya banyak masuk Nusantara, dibawa oleh Belanda. Padahal yang melawan Belanda itu adalah Muslim. Gimana ceritanya? Tayul.
Yang melawan penjajah itu Belanda yang membawa Bible gitu ya, adalah Muslim. Ya, para kiai, para ulama, santri, dengan Allahu Akbar Indonesia merdeka. Ya Bible datang kapan gitu loh. Dibalik-balik ini memang kalau ada Lucifer dalam diri, harus dibalik. Berapa untuk Lucifer telah membuat orang begini berbohong. Jadi kebohongan yang kecil ditutupi dengan kebohongan yang besar. Kebohongan yang besar ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar. Akhirnya kebenaran yang terungkap pada kesempatan kali ini. Allahu Akbar. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Mereka hanya dijanjikan tipu daya oleh setan. Itu fakta. Fakta. Silakan Anda bantah. Naik lagi yang mau diterapi. Silakan. Saya bikin kopi campur masaku dulu ya teman-teman. Sebentar ya. Lanjut. Ya. Serak-serak ke jalan dari tadi saya perhatikan itu. Ini kopi dulu. Ya itu teman-teman, tolong naiklah yang jujur. Kita butuh tuh orang jujur. Adanya bahwa LAI itu menerjemah, ya memakai istilah-istilah Islam. Coba Anda lihat terjemahan yang dipakai oleh Belanda, lembaga Alkitab Hindia Belanda waktu itu. Semua berbau Islam. Ada kata Ka'bah, ada Assalamualaikum. Waduh, semua. Tapi seiring dengan waktu mereka akan mengurangi yang paling signifikan, yang mudah untuk diserang. Yang mereka mengurangi sedikit demi sedikit. Tapi sampai detik ini masih banyak istilah Islam yang dipakai di terjemahan. Terakhir 2023 bulan Mei kemarin masih banyak yang dipakai. Jadi alangkah naifnya dan alangkah berperannya Lucifer di dalam diri Anda itu kalau Anda tidak mau mengakui semua ini gitu. Jujurlah. Kejujuran tidak membuat harga diri Anda hilang, tapi kejujuran membuat agama Anda punya identitas. Itu yang penting. Saya serahkan kembali ke host. Baik, silakan yang teman-teman Kristen, Ustadz Alif monitor, Ustadz Alif. Monitor guruku, lanjut. Siap Ustadz. Teman-teman yang Kristen kirim permintaan ya. Kasih kesempatan dulu teman-teman kita Kristen. Untuk saudara-saudara Muslim izin saya belum bisa naikkan. Kalau saya naikkan ternyata Muslim, mohon maaf saya harus turunkan. Oke. Bang Eli ini selamat sore. Bang Eli Kristen atau Muslim Bang Eli? Bang Eli Kristen atau Muslim Bang? Bang Eli, panggilan terakhir ya. Bang Eli Kristen atau Muslim Bang Eli? Udah. Oke, Muslim di bawah aja ya teman-teman ya, nggak usah minta naik ya. Kasih kesempatan teman-teman kita Kristen. Cuman satu loh ini. Ngapain lagi kawan-kawan Muslim naik? Silakan, bro dibuka mute-nya. Biggest Kristen atau Muslim, brother? Parah kali Pak. Kasih kesempatan yang lain. Maaf ya tadi Ustadz Ali, mestinya Anda yang Ustadz saya yang mendahului tadi. Aman, saya. aman Bang Andi, lanjut. Karena saya dari tadi juga memantau sih. 2 jam yang lalu saya mantau kok. Cuman saya lagi di jalan, baru nyampe rumah. Maklumlah, di hari Jumat harus nyari beras buat makan nanti malam. Alhamdulillah udah nyampe di rumah. Kok bisa jadi begini sih gitu. Saya izin turun ya. Oke. Bunda Zahra, bundaku. Oke. Bang Handi. Nur Ganteng silakan. Ustadz Alif, guruku Bang Zuma, Siap, Pera, Bunda. Bang Ardi, izin turun semua. Semoga sehat selalu. Naikkan aja Oten ya. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nur warahmatullahi Ganteng. wabarakatuh. Oke, silakan kawan-kawan Kristen ya kirim permintaan. Kawan-kawan Muslim jangan dulu kirim permintaan. Kasih kesempatan kawan-kawan kita Kristen. Nah, ini akun Zahra, ini akun saya ya teman-teman ya, Fandi Ahmad, tolong di follow-follow. Akun Fandi Ahmad 0203 lagi tumbang. Jadi di follow-follow. Silakan kawan-kawan Kristen naik. Kasih kesempatan ya untuk kawan-kawan Kristen. Jangan dulu kawan-kawan Muslim. Naik langsung ku kick nanti. Naik kick. Jadi kasih kesempatan dulu untuk kawan-kawan Kristen.
Silakan kawan-kawan Kristen kirim permintaan. Jadi gini ya. Jadi selama ini itu Bang Juma hanya dan Ustadz Alif dan lain-lain, Kores semuanya lah, hanya disuguhkan dengan orang yang kroco-kroco saja. Orang-orang yang sudah menduduki jabatan penting di pengurusan gereja, itu mereka asik menikmati apa adanya dan tidak akan berani tampil di media seperti ini. Kenapa mereka kalau tampil? Ya mereka akan kehabisan daya dan ditinggal oleh pengikut. Bukti kemarin ada yang coba, pendeta yang Anda kenal semua adalah pendeta Melatok, mencoba berusaha masuk sekali diskusi sama Bang Nandar. Apa yang terjadi teman-teman? Nggak nyampe beberapa menit kemudian menerima telepon dan dia tidak pernah kembali lagi. Berbahaya Melatok kalau sampai dia bertahan ingin diskusi terus sama umat Islam. Habis dia. Kenapa? Saya kutip daripada satu pendeta Yakob Sulistyo. Jangan nekat melawan umat Islam. Apalagi Ustadz Juma, kata beliau. Apa? Kalian akan dipermalukan. Kalian akan kalah. Kalian akan ngotot. Dan kalian akan emosi. Kenapa? Dasar yang Anda pakai adalah dasar terjemahan yang keliru. Itu menurut pendeta Yakob Sulistyo. Jadi pendeta-pendeta tidak akan berani masuk. Yang berani masuk adalah kroco-kroco seperti tadi. Tugasnya adalah memancing amarah, memutarkan balik fakta, dan seterusnya. Akhirnya endingnya nggak ada dan memalukan. Itu yang terjadi selama ini yang disuguhkan sama kami. Tapi apapun itu ya kita layani dia. Karena mereka nekat untuk berdiskusi tanpa modal. Kira-kira gitu. Baik, silakan teman-teman Kristen ya kirim permintaan. Kawan-kawan Kristen dulu silakan. Ya, yang baru naik brother Kristen atau Muslim, brother? Kacau kali, bah. Ya, silakan ya. Pokoknya akun baru masuk saya blok. Silakan kawan-kawan Kristen. Tolong ya kalau teman-teman Muslim yang putar-putar seperti itu, ini abang-abang kita di sini banyak yang live YouTube. Yang di bawah juga itu banyak yang live YouTube. Tolong dihargai lah. Ya. Kalau videonya sampai tidak terupload, dosanya di leher kalian nanti dicekek. Oke, teman-teman ya. Dicekek itu bahasa apa lagi itu? Dicek ke lehernya Bang Andi. keluar bahasa kampung kita ini ya. Silakan kawan-kawan Kristen ya. Kasih kesempatan untuk kawan-kawan Kristen. Yang Muslim tahan dulu. Kayak mana ya kalian ini? Aduh. Coba ini izin dulu, saya wawancara dulu ketua umum saya dulu satu persatu ya. Ustadz Alif. Ustadz. Lagi adzan Bang Andi. Enggak, jawab dulu. Selama ini Ustadz Alif diskusi Anda disuguhkan dengan yang berkualitas atau hanya yang kroco-kroco saja? Yang Anda ketua umum menghadapi selama ini? Rata-rata yang hadir para badutnya untuk menghibur kita sih. Oke, terima kasih. Jujur. Bacanya. Sekjen, Bang Ardi, Bang Kores, Uniripa, silakan dijawab pertanyaan saya. Yang Anda hadapi itu yang berkualitas atau hanya yang kroco-kroco saja? Kepada silent sih. Bang Ardi monitor, Bang Ardi. Unirifa monitor, Unirifa. Bang Kores monitor, Bang Kores. Kalau saya boleh mengutip daripada pernyataan Imam Syafi'i berkata begini. Aku lebih bahagia, lebih happy diskusi sama 10 orang pinter dibanding diskusi sama 1 orang bodoh. Karena orang bodoh ini sangat berpengalaman di bidang kebodohan. Inilah yang kita hadapi selama ini. Mereka sangat berpengalaman di bidang itu. Dibolak-balik. Nah kalau boleh menambahkan sedikit, mereka sengaja memperbodoh diri
Kenapa? Karena bekerja sama dengan Lucifer di dalam diri mereka. Ini harus saya berbicara begini, saya berani bertanggung jawab dan bisa dibuktikan. Lanjut, host. Ya, silakan ya teman-teman Kristen kirim permintaan. Saya kasih kesempatan kepada teman-teman Kristen untuk kirim permintaan naik bertanya sampai Yesus Kristus turun untuk yang kedua kalinya. Jangan lupa di tap-tap layar, di follow akun Fandi Ahmad 04 ya. Bantu di follow-follow teman-teman ya. Ini sudah 1.900 orang yang follow. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang sudah follow. Silakan untuk kawan-kawan Kristen kirim permintaan. Mohon maaf untuk kawan-kawan Muslim, motivasinya untuk naik ini apa sih? Ini lagi mode dialog loh, mode diskusi teman-teman. Mohon pengertiannya lah. Kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Ini bikin penuh-penuh, ini buat saya permintaan tamu ini ada apa coba? Jangan kasih penuh-penuh teman-teman ya. Repot nanti kita. Ini bang yang baru naik, Kristen atau Muslim, brother? Yang baru naik, Kristen atau Muslim, brother? Ya, PPL, Kristen atau Muslim? Dibuka mute-nya. Brother. Siapa yang baru naik ini? Ya kalau nggak mau ngomong turunin. Oke, Muslim di bawah. Nggak usah naik kalian, yang Muslim. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Santi kalau masih di bawah, Dinda Santi, silakan kirim permintaan naik. Santi silakan. Yang Muslim tahan dulu. Kenapa kawan-kawan Muslim ini mau naik terus? Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Ini lagi mode dialog loh teman-teman. Silakan Santi kalau masih di bawah, Santi kirim permintaan naik kembali. Sudah di DM ya Bang Ardi ya? Sudah di WhatsApp belum ini Santi sama Bang Ardi? Santi monitor. Gak usah dipaksa bang, mereka kalau dipaksa juga kasihan. Gak punya modal naik kan, cuma memalukan. Ya ini tadi mau mualaf Bang Andi, Santi ini. Oh, kira ngajak diskusi. Silakan. Yang naik kawan-kawan Kristen ya. Ini kawan-kawan Muslim, kenapa sih kalian ini? Aduh. Bikin penuh saja ini. Ada apa brother? Ada apa? Assalamualaikum. Bagaimana? Parah kali kawan-kawan kita ini. Naik doang berisik apa sih? Kawan-kawan Muslim gak usah kirim permintaan dulu ya, brother and sister. Kasih kesempatan teman-teman kita Kristen untuk naik. Silakan kawan-kawan Kristen, silakan ya. Coba saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar loh. Tidak salah-salah bahasa Indonesia saya. Saya rasa ini gampang difahami untuk kawan-kawan Muslim kita. Atau saya harus pakai bahasa Burundi supaya kalian paham? Bang Ande, bahasa Burundi Bang Ande. Kas. Intinya nanti kita akan buktikan nanti di debat terbuka ya. Doakan biar bisa tercapai dan bisa terlaksana dengan baik. Jangan lupa nanti menyaksikan di bulan Agustus, di medio Agustus ya. Medio artinya pertengahan kira-kira begitu. Debat terbuka di Jakarta. Kita lihat aja nanti seperti apa suguhannya. Tapi insya Allah kami akan memberikan yang terbaik, tentu dengan bahasa yang santuy, tidak menyerang personal dan saling menghormati satu sama lain. Hanya perang pemikiran saja. Dari sana siapkan nanti energi semuanya. Kalau nggak sempat datang di lokasi, ya nonton aja di YouTube yang sudah terdaftar terafiliasi dengan API. Ada Zulkifli Mabas official, ada Andi Selebes channel, ada Alif channel, Triun Slayer Command Center, Ripamo TV, dan dilarang untuk live pakai TikTok. Tidak boleh disiarkan
pakai TikTok. Apabila ditemukan pelanggaran ini di dalam room, akan kami keluarkan dan beri sanksi. Jadi yang boleh menyiarkan hanya yang terdaftar saja. Kira-kira begitu ya. Jadi siapkan semua mental teman-teman semua. Dan peserta yang sudah hadir di dalam tentu ada tata tertib nanti yang akan kami bacakan. Untuk supaya terlaksana diskusi lintas agama ini dengan baik. Selesai dengan baik, disuguhkan dengan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Karena narasumbernya tidak kaleng-kaleng teman-teman. Ada Zulkifli Mabas, ada Ustaz Wafi, ada Ustaz Alif, Barang Ardiansah, dan lain-lain. Mereka juga akan mendatangkan pendeta yang selama ini belum pernah Anda dengar diskusi lintas agama secara offline. Dukung kami program API di bulan Agustus mendatang. Tinggal menghitung hari. Doakan ya supaya ini terlaksana dengan baik. Kalau untuk si Edis nggak direken bang, sudah sering kita hajar di Zoom zaman dulu, nggak ada ilmunya. Mengaku fakar Al-Quran di tes 1 ayat nggak bisa baca, itu aja selesai kan? Oke, saya izin sapa dulu Bang Andi ya. San and Kim ini Kristen atau Muslim, brother? Ya, salam. Saya Oten. Oh iya, siap Bang. Di mute dulu Bang ya. Bang Dajo ini Kristen atau Muslim, Bang Dajo? Bang Dajo. Bang Dajo Rainbow, Kristen atau Muslim? Oh, iya. Muslim Bang. Oke, izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang Handi atau Bang Kores, Bang Ardi, Uni Rifa, Ustadz Alif yang mau cek lehernya San Kim, silakan. Ya nanti Ustadz Alif disambung ya, gantian sholat asarnya ya. Bang Juma juga silakan. Nanti diambil, saya masukin ke topik yang tadi, lanjutin ke Pak San and Kim. Pak San and Kim, selamat sore. Selamat sore, Bang Hendy Slebes. Ya. Masih dilanjut yang tadi, Anda monitor nggak yang tadi topiknya Bang? Oh, baru aja ini, baru ngikutin ini. Cuman sebentar, baru saya dengar ini rencana itu ya. Mau apa, debat ya? Bukan debat Bang, diskusi. Ya, diskusi pun kalau saya sarankan tidak perlulah secara onsite. Hah? Kenapa? Tidak perlulah secara onsite, Pak Hendy. Tidak perlu secara apa maksudnya? Onsite kan rencananya ada diskusi nanti di Jakarta. Oh iya, debat terbuka Bang, ketemu langsung, face to face. Iya, karena nanti kejadiannya lagi rusuh gitu loh, Pak. Di mana pernah rusuh Bang? Waktu Budi Asali itu ditunjuk-tunjuk lah gimana gitu kan? Mereka pulang dengan aman apa tidak Bang? Ya, rusuh tuh tidak diartikan bahwa ada visi gitu kan. Ya udah kalau begitu telepon aja semua pendeta Bang. Jangan jangan mau karena dia sendiri yang mau Bang. Iya. Iya, bukan hanya ke bukan hanya ke pihak Muslim, pendetanya juga kalau bisa. Ya kenapa saya ngurusin pendeta? Anda yang ngurus lah. Bilangin sama mereka, janganlah mau diskusi. Itu aja. Iya, karena pihak yang disabilitas itu tidak dewasa, tidak kuat ya kalau ditanya gitu loh. Ya, dari mana dasar hukumnya begitu seperti itu? Saya teman abang. Tidak kuat, kan makanya reaktif kan? Kristen kalau ditanya, tapi kuat dia Bang, kuat ngeles Bang. Itu yang ada faktanya Bang. Ya enggak apa-apa, yang penting kuat. Mau ngeles apa yang penting kuat. Yang penting kuat. Iya. Biar nggak berbobot, yang penting ngomong gitu ya. Oke. Dapat Bang poinnya Bang. Yang penting kuat bicara ya. Iya. Yang penting jawab. Iya. Biar nggak berbobot juga, yang penting jawab. Asal jawab aja udah. Gitu ya. Yang penting bunyi, Bang Andi. Iya. Kalau sekiranya pendetanya yang mau datang Bang, sudah kita MOU gitu, terus abang mau tak kasih nomor teleponnya, terus abang mau menggagalkan dia, abang mau telepon dia, berani? Iya mau. Ya, dihubungilah Bang pendetanya Bang.
Ya, kasih nomornya. Iya, nanti tak kasih nomornya, Bang. Ngapain juga debat-debat terbuka begitu, diskusi terbuka? Tidak kuat lawannya itu loh, Mas. Silakan statement di sini, Bang. Statement aja apa? Statement Anda melarang pendeta untuk diskusi terbuka. Ya, silakan berstatement, Bang. Larang dia, Bang. Hai pendeta-pendeta Kristen, tidak perlu apa namanya itu, debat terbuka karena pasti rusuh. Itu aja. Yang rusuh di Republik ini yang mayoritas penduduknya Kristen apa yang Muslim, Bang, yang rusuh? Silakan cek and recheck aja. Boleh saya kasih data, Bang? Boleh. Oke, baik. Nanti juga Abang kasih data ya. Kalau mayoritas Islam pasti rusuh ya. Boleh, Bang? Mau nggak Abang nih? Kita pakai data. Saya tidak perlu kasih ini karena yang saya nonton. Ya memang Anda nggak berdata. Iya, saya kutip aja deh. Diam dulu. Saya kutip aja deh. Ini saya nggak usah ngarang-ngarang. Saya kutip statement dari Pendeta Mel Atok. Dengarkan baik-baik, pasang kuping dan buka sendal. Menurut Pendeta Mel Atok, menurut pendeta, statement Pendeta Mel Atok, di mana ada kantong-kantong Kristen, di situ pasti rusuh. Di mana ada kantong-kantong Islam, di situ pasti aman dan memfilter segala budaya-budaya yang bisa merusak akidah Kristen. Hanya umat Islam yang menutupi ini semua, memfilter budaya-budaya yang nggak benar ini masuk ke Republik ini. Karena pelakunya adalah dia-dia juga. Menurut Pendeta Melatok, beruntunglah Indonesia ini mayoritas Islam. Saya kutip beliau ini saja. Anda setuju dengan pendapat Pendeta Melatok? Tidak setuju. Ya, pagi tidak setuju dengan pendetanya, dasar kucluk. Ya, pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaan selanjutnya, dengarin baik-baik. Apa kontribusi Bible? Apa kontribusi ajaran Bible? Dengarin dulu. Kesaksian Melkat atau dulu. Dengarkan dulu. Iya, makanya nanti sambung ke sana. Iya, makanya saya ngomong, katanya Anda mempersilakan saya bicara. Diam dulu, baru Anda jawab ini. Apa kontribusi Bible dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan? Apa kontribusi Bible itu? Silakan. Hendy Selebes, hari-hari itu Ya, aja nggak bisa diskusi ini mah. Ini mah keroco juga ini. Keroco juga dia. Jangan diturunin. Biar saya permalukan sekalian. Naikin lagi. Orang kayak gini gampang dipermalukan. Artinya Siap, apa? Orang kayak gini gampang mempermalukan dirinya sendiri. Karena ini kita kajian akademik berdasarkan data dan fakta. Kita nggak boleh ngarang-ngarang. Jawabannya apa? Ya itu tadi, gitu loh. Biarkan dia. Ya, Das Bro, Kristen atau Muslim brother, silakan. Das Bro. Ya, ini dia orangnya. Das Bro, diam dulu. San, apa kontribusi Bible dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan? Silakan. Oke. Kontribusi Bible dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan. Emang Holy Book-nya di sana ada kontribusinya? Kok jawabannya gini amat, memalukan loh. Iya. Emang itu buku itu Holy Book itu person berkontribusi. Kalau untuk pembinaan umat ya. Saya ulang ya. Apa kontribusi Bible? Kontribusi, mengerti nggak sih artinya kontribusi? Kita membaca Bible itu, terus kemudian kita anut, terus kemudian kita aksi. Dengerin dulu yang namanya kontribusi Bible ya. Itu Bible kan benda mati. Nah, Anda sebagai pemiliknya, dengerin dulu makanya. Dengarkan dulu. Bible itu benda mati. Anda lah sebagai pemiliknya, baca itu, ya kemudian masukkan dalam otak Anda, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya kontribusinya. Nah,
Nah sekarang saya tanya kepada Anda, apa kontribusi Bible di dalam diri Anda? Aduh, nggak bisa diskusi. Suara. Bilang aja nggak bisa jawab, karena memang nggak ada kontribusinya. Kenapa bisa tidak ada kontribusinya? Karena Bible inilah yang dibawa oleh Belanda menjajah Republik ini. Gimana mau buang kontribusi? Sedangkan alat inilah yang dipakai Belanda dalam ngaco. Alat inilah, media inilah yang dipakai Belanda untuk menjajah. Bagaimana mau buang kontribusi? Jadi kontribusi Bible dalam mengisi kemerdekaan tidak ada, justru kontribusi Bible dipakai Belanda untuk menjajah Nusantara waktu itu. Itu bahasa jujurnya, coy. Jadi kontribusi Bible yang dibawa oleh Belanda adalah dipakai untuk menjajah. Itu kalau itu keyakinan Henry Celebes, apa kira-kira kalau tidak merdeka? Kalau Anda bilang begitu, kalau ternyata kita apa tidak sih? merdeka, maka Ngomong apa sih pasti ini? Anda akan melarat. Ini ngomong apa ini Kalau orang? kontribusi Bible terhadap kemerdekaan. Apa kontribusinya? Hello. Apa Kalau Bible kontribusinya? berkontribusi untuk kemerdekaan, berarti Anda lepas dari kungkungan penjajah. Ya berarti tidak ada kontribusinya dong. Loh, Anda bilang tadi. Gue pengen ungkap kebotolanmu. Silakan ungkapkan aja kebotolanmu. Ngomong terus. Biar botolmu ngomong di sini. Biar kau di sini berkorintus terus. Silakan berkorintus. Iya. Profesor Suma aja tidak mengerti pertanyaanmu itu. Sejak kapan Bible berkontribusi? Berarti nggak ada kontribusinya dong. Mister Suma. Jadi nggak ada kontribusinya dong. Sejak kapan nggak ada dong. Tapi kalau pertanyaannya disederhanakan gini, apa kontribusi Bible di dalam diri Anda, ya, sehingga Anda rajin ke gereja di hari Minggu? Silakan bisa dijawab ini. Ya, kontribusi Bible itu dalam diri saya mengajarkan saya untuk taat, patuh, beribadah. Beribadah kepada siapa? Beribadah smart begitu, bukan Ya, beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Tuhan, bukan Tuhan kepada siapa? Allah. Tuhan siapa? Loh, Tuhan saya. Ya, siapa nama Tuhan itu? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini kontribusi Bible nih, pinter lu. Jadi kontribusi Bible dalam diri Anda itu kontribusinya sangat kuat. Dengarkan dulu. Diam dulu. Jadi kontribusi Bible di dalam diri Anda itu ya memperkuat iman Anda menyembah anak manusia. Diam dulu Pandi. Gantian bicara, Anda udah bicara, saya lagi yang bicara. Gantian bicara, Chan. Hei. Jadi kontribusi Bible di dalam diri Anda itu, ya, kontribusi Bible di dalam diri Anda itu memperkuat iman Anda itu menyembah kepada anak Maria yang namanya Yesus. Itu Anda jujur tadi ngomong kayak gitu. Itu kami apresiasi, kami butuh kejujuran. Sekali lagi saya ulang ya. Jadi kontribusi Bible yang dibawa oleh Belanda kepada Kristen yang tadi ini memperkuat iman Anda itu menyembah anak orang disebut Yesus, ibunya namanya Maria. Itu kontribusinya. Anda jujur di sini. Biarlah netizen yang menilai. Yang lain apa lagi coba? Kontribusinya kepada diri Anda adalah melanggar semua, ya, mengeliminasi semua ajaran Yeshua Amasiyah yang pernah diajarkan kepada Bani Israel. Kontribusi Bible juga buat iman Anda adalah mengedepankan doktrin, mengedepankan ajaran-ajaran di luar daripada ajaran Yesus. Itu kontribusi Anda itu. Kontribusi Bible kepada diri Anda. Kita paham kok itu. Tapi kalau kontribusi Bible dalam mengisi kemerdekaan atau memperjuangkan kemerdekaan, ya bisa kita takar. Kenapa bisa begitu bisa ditakar? Ya karena Bible inilah yang dibawa oleh penjajah. Kontribusinya yang menjajah. Kita bisa cek datanya di dalam. Apa yang dipakai Belanda di dalam
Bible itu ya, di Ulangan 20 misalnya. Apabila kamu masuk sebuah kota, ajaklah mereka berdamai. Apabila mereka berdamai, jadikan dia budakmu dan jadikan dia kerja rodi. Apabila mereka tidak mau berdamai, perintah Tuhanmu, habisi semua. Habis kan? Itu kontribusi Bible di situ yang dibawa oleh Belanda dan banyak lagi data-data yang lain. Memperkaos lah apa segala macam, itu yang dipakai Belanda. Buktinya nenek moyang saya banyak dihabisi oleh Belanda. Korban 40.000 jiwa di Makassar itu. Anda lihat aja sendiri. Siapa yang mengkontribusi di situ? Ya penjajah, apa yang dia pakai? Ya bisa kita tarik korelasinya. Yang dibawa adalah itu. Karena di hari Minggu dia ke gereja, membangun gereja gitu. Pasti mereka membaca itu. Kalau mau jujur coy. Nah, mengisi kemerdekaan. Apa yang bisa dipakai? Apa yang bisa dipakai? Kasih hilang musuhmu? Nggak bisa coy. Nggak bisa. Nggak bisa. Kasih musuhmu kasih pipi kiri, kasih pipi kanan, nggak bisa. Musuh itu nggak bisa dikasihi bro. Dia akan perundingan dulu. Kalau ngeyel ya dihabisin, lawan dia. Gitu. Ada itu. Kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada nggak kontribusi Bible yang ada di sana? Kagak ada. Baca. Baca di sana. Apakah ada nama Tuhanmu? Kagak ada. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sebab umat muslim memberkati. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberkati Indonesia merdeka. Tertulis jelas di Undang-Undang Dasar kita. Pembukaannya baca. Nggak ada tuh nama Tuhanmu di situ. Kagak ada kontribusi Bible. Ini baru data coy. Belum lagi yang lain-lainnya. Saya butuh orang yang diskusi itu yang jujur. Kira-kira begitu host. Lanjut ada Maryam. Siapa tahu mau kontribusi. Silakan Pak Maryam dibuka mic-nya. Uni, Monitor, Bang Ardi, Ustadz Alif, Bang Kores atau Gurunda silakan. Yang masih monitor silakan Bang Maryam. Mute-nya dibuka Bang. Ya, selamat sore semua. Ya, selamat sore, brother. Diskusi apa nih? Ya, silakan brother, apa yang mau didiskusikan silakan. Itu temanya apa sih? Kristen, ajaran? Temanya ini tadi Bang Jumba sama bahwa kata ilham. Kata ilham itu bahasa dari Al-Quran. Terus kalau di Bible itu dewa. Nah, temanya tadi. Kenapa di terjemahan Bible itu kok banyak mengambil istilah Islam padahal Bible lebih duluan ada menurut mereka. Kenapa yang lebih duluan ada? Ya, mencontek yang belakangan hadir gitu. Itu kira-kira topiknya Bang. Disederhanakan saja, silakan. Ya, karena apa ya? Alkitab itu memang manuskripnya itu tidak ditemukan ya. Menurut penelitian saya sih tidak ditemukan. Jadi kitab itu, Alkitab ini adanya memang bersumber itu dari kitab-kitab yang sudah ada. Ya mungkin ya saya akui sendiri. Banyak persamaan-persamaan makna. Mungkin diambil dari beberapa, ya mungkin dari Al-Quran, dari ini, dari mana-mana lah sebenarnya. Karena nggak ada. Penelitian itu mengatakan tuh begitu gitu loh. Jadi dan sudah diteliti juga sebenarnya Alkitab tersebut itu kan kenapa dia sampai banyak versinya dan sudah banyak revisiannya memang karena manuskripnya itu nggak ada gitu loh. Cuman harus ada kitab ini supaya agama yang dikatakan kekristenan ini dan kekatolikan ini tuh supaya bertahan gitu loh. Kalau nggak ada kitabnya bubar gitu loh. Jujur sekali Anda berstatement bro. Iya, jadi di situ yang makanya selalu saya ajak kepada saudara-saudara seiman, paling tidak supaya kita tidak kelihatan bodoh, kita paling tidak kita baca dulu Alkitab kita sendiri, baru kita bernarasi gitu loh. Tadi ada pertanyaan sederhana kepada
pembicara sebelumnya, ini saya hanya memperkuat. Kalau Banyuma itu nggak tega sebenarnya bertanya. Cuma karena dia ngeyel ditanya sederhana, saya perkuat. Menurut Pak Maryam, lebih duluan mana Al-Quran masuk di Nusantara daripada Bible? Itu tadi pertanyaan sederhana, dia nggak bisa menjawab, tapi dia menjawab. Kira-kira begitu. Silakan ditanggapi Pak Maryam. Ya kalau itu kan sudah pasti masuknya itu Al-Quran duluan lah. Kan misionar ini kan baru-baru ini aja masuk ke sini. Kan gitu. Oke, jujur. Nah ini perlu dijawab jujur, kayak gini kan enak adem. Begitu. Itu yang makanya selalu saya bilang kepada saudara-saudara saya ini, paling tidak gini, kenapa saya bukan tidak setuju bagi orang-orang yang misalnya orang mau mualaf. Saya setuju sekali gitu. Maksud saya, tuntaskan dulu maksudnya keimanannya dia di dalam kekristenan itu tentang siapa yang sesembahan, siapa yang kita imani. Itu aja sebenarnya. Baru Anda boleh melanjutkan. Sebenarnya kan Islam ini kan lanjutan sebenarnya kalau kita ingin jujur-jujuran ya. Bukan kita berpindah. Gitu loh. Kalau kita mengikuti di Alkitab tersebut, itu kan perintah. Perintah kita. Kalau kita mengikuti adalah seorang Kristen, pengikut ajaran Yesus itu sendiri, karena Yesus itu sendiri yang memberikan perintah itu bahwa dia akan kembali kepada yang mengutusnya, baru yang mengutusnya itu akan mengirim roh kebenaran untuk menuntun ke jalan yang benar, yang akan menceritakan tentang dia. Kan itu kan perintah sebenarnya. Cuman paling tidak maksud saya temukan dulu gitu loh, karena sekarang ini kan di saya sendiri, di kekristenan sendiri itu jelas sekali gitu, maksudnya masih belum bisa membedakan mana kata beriman, mana kata menyembah, gitu loh. Jadi dipukul rata semua gitu loh. Oke, Bang Maryam, menurut Anda, apakah Anda setuju terjemahan yang disuguhkan yang ada di Republik ini itu banyak yang berbau dan memakai istilah Islam disalahgunakan? Apa Anda setuju dengan statement saya? Ya pastinya sudah kalau itu saya setuju sekali ya, gitu. Nah kalau sekiranya Bang terjemahan ini diproduksi kembali, tapi jujur menerjemah, tampil apa adanya, tidak niru-niru agama mayoritas di Republik ini, mereka punya jati diri dan punya harga diri begitu. Kira-kira apa yang terjadi Bang? Ya kalau memang jujur masyarakat gini ya, mungkin nggak akan ada perdebatan gitu menurut saya. Nggak akan ada sampai kita harus saling mencaci maki di situ gitu loh. Setuju Bang. Kita contoh Buddha, Hindu, Konghucu itu nggak ada tuh istilah-istilah Islam yang mereka pakai. Mereka mandiri. Benar, mereka punya prinsip sendiri dengan kitabnya, dengan narasinya. Nah kalau di kita ini kan, di Alkitab ini memang di Kristen aja sudah jelas saja kalau kita mau mengikuti. Kalau nih kita mengikuti, jujur kita dengan kekristenan, kalau dia menginduk kepada satu kitab, buktinya banyak gereja yang bertebaran tapi beda-beda pemahaman gitu, beda-beda aliran. Terus dari mana itu? Kalau kita berpedoman dari Alkitab, harusnya ini kan satu itu. Faktor apa yang menyebabkan demikian ya Bang? Nah itu yang saya maksud, di situ sudah ada campur tangan gereja itu sebut gitu loh. Jadi belajar teologi itu bukan belajar mendoktrin Alkitabnya, malahan belajar memberikan doktrin gerejanya, bukan Alkitabnya gitu loh. Jadi ada pendeta-pendeta dan pastor semua kekristenan ini, doktrinnya itu adalah doktrin ke Alkitaban, mengarahkan semua umat untuk mempelajari Alkitab itu, tentunya semua nggak akan liar begini, gitu. Jadi kira-kira di sana ada kepentingan pribadi dan kelompok ya? Sudah pasti, makanya saya bilang, jadi saya ikuti tadi masalah penjajahan dan segala macam mengatasnamakan Kristen itu ya karena saat itu memang di zamannya itu konteksnya itu tidak boleh, ibarat kata Kristen itu sesuatu hal yang tidak ada pilihan, lo harus mengikuti gitu loh. Jadi yang mengendalikan Kristen ini dulu itu ya istilah kata bukan orang yang beragama, gitu. Salut kejujuran Anda. Enak kalau diskusi begini jujur, enak nggak kontok-kontokan kita.
Jadi dipakai. Makanya Yesus itu juga datang waktu itu makanya jadi utusan itu juga di muka bumi ini kan sebenarnya gara-gara itu juga, karena ajarannya dia itu yang sudah merusak sekte-sekte yang sebelumnya yang sudah mentuhankan yang aneh-aneh kan gitu. Cuman mereka itu supaya tidak hancur ya mereka harus mengakui secara tidak langsung istilah kata, dan mereka ambil kitabnya, dia buatkan mengakui bahwa Yesus itu sebagai utusan, supaya pengikut-pengikut mereka itu saat itu tidak terpecah gitu loh. Kalau nggak hancur. Pak Maryam, kalau sekiranya terjemahan ini diterjemahkan sesuai dari original teksnya, tanpa ada tendensi apapun, objek atau kepentingan pribadi dan kelompok, diterjemahkan jujur sejujur-jujurnya, sebagaimana tampilan original teksnya begitu, kira-kira output atau hasil dari terjemahan yang jujur ini nanti berpengaruh nggak terhadap kekristenan? Oh, sangat berpengaruh, tapi sangat berpengaruh bagi yang tidak menutup dirinya untuk belajar ya. Mau kalau hanya sekedar dia mau ditranslate yang benar dengan narasi-narasi yang benar yang masuk akal, kalau juga si pengikut dan yang si pengimani Kristen itu sudah baku hatinya tidak mau mempelajari kitabnya, mau sampai kiamat juga nggak bakalan. Karena kenapa saya bilang begitu? Jangankan ibarat kata baru sebuah kitab, ya Musa saja yang sudah jelas memberikan mujizat jatah laut aja sudah dibelah, dilihat sama umatnya saja masih tetap aja kok bengkok. Jadi Anda setuju bahwa ya mari kita memeluk agama ini tanpa menyenggol-nyenggol agama lain, termasuk terjemahan itu. Artinya apa? Ya Kristen tuh tampilannya gini loh. Hindu gini, Buddha gini, Konghucu gini, Islam gini. Jadi ada perbedaan yang signifikan. Bukan untuk mengambil istilah-istilah itu terus disalahgunakan. Seperti kata pepatah, serigala berbulu domba. Setuju ya Bang ya kalau kita tampil apa adanya sesuai identitas kitabnya itu. Iya. Sebenarnya gini, tanpa ada perubahan juga ya, mengikuti yang sekarang saja. Kalau saja saudara-saudara saya ini yang seiman dan sekristen ya, mengaku dia pengikut yang taat dengan ajaran Yesus, oke lah. Yang tertinggal di kita ini sekarang Alkitab yang sekarang. Paling tidak itu aja dulu deh dibaca. Itu aja dulu dibaca, dituntaskan bacaannya gitu loh. Permohonan saya hanya itu aja, supaya maksudnya gini, pas berdiskusi kepada teman-teman yang muslim atau yang lain, supaya tidak kelihatan bodohnya gitu loh. Paling tidak ada ilmunya gitu loh. Ini kalau tidak membaca keseluruhan dan tidak memaknai seluruhnya, yang ada jadi ya itulah ya mungkin domba-domba liar lah kan gitu. Nggak tahu mau kemana gitu kan. Siapa yang diimani, siapa yang dituhankan, itu yang nggak tahu, dipukul rata semua gitu loh. Padahal jelas-jelas sekali tanpa harus memberikan teman-teman dari sumber dari Al-Quran saja. Dari Alkitab aja sudah cukup kok kita bahwa kita tahu siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita. Kan gitu aja. Sudah kalau cukup. menurut di Bible itu Bang, tanpa meminjam istilah Islam, ya saya ulang ya, kalau menurut di Bible nih, tanpa meminjam istilah-istilah Islam yang disalahgunakan itu, kira-kira memutuskan siapa nama Tuhan di sana? Di situ sudah jelas sekali yang kita sebut Tuhan itu adalah Allah Bapa itu, yang sekarang kalau mengikuti translate terjemahan sekarang ya, maupun dia amburadul, dia tidak pernah Yesus mengklaim dia sebagai Tuhan, sebagai sesembahan tertinggi. Tuhan di situ kan adalah Tuhan gitu loh. Nggak ada. Makanya saya bilang dibacakan terlalu banyak, mungkin hampir lebih daripada 100 ayat yang menyatakan sesembahan kita itu bukan Yesus. Jadi menurut Anda kalau diterjemahkan, ntar dulu Bang Maryam ini Kristen ya? Kristen ya. Kristen apaan sih Abang ini? Habis ini Anda tanggapi. Jadi ini menurut Anda Pak Maryam, habis ini Anda kebenaran. Serius, ini terakhir dari saya. Menurut Pak Maryam, jadi kalau mau jujur dalam menerjemah, Yesus gagal jadi Tuhan, begitu Pak Maryam? Iya, Yesus itu tidak, memang Yesus itu tidak pernah menjadi Tuhan yang Maha Pencipta, itu di situ. Masya Allah. Silakan kebenaran ditanggapi, saya selesai. Mana dia nih kebenaran? Oke, ya silakan kebenaran. Kalau jujur menerjemah apa adanya, Yesus itu bukan Tuhan menurut Pak Maryam. Silakan.
Jadi Pak Maryam ini Kristen ya? Iya bang. Ya Pak Maryam. Oh, Iya, Kristen ya Bang? Iya. Kristen apa Bang? Katolik? Saya sudah semua bang saya masukin bang, mulai Katolik, Advent, Iya, Bethel, tapi segala sekarang macam. apa ya? Ya, sekarang Protestan Gitu ya. bang. Abang, berarti Alkitab juga udah katam dong, udah sering baca ya? Sangat bang. Oh sangat. Kalau di perjanjian lama itu, abang pernah nggak melihat bahwa Allah itu pernah menjadi serupa dengan manusia? Tidak ada bang. Di mana dia serupa sama Tidak ada. manusia? Tapi katanya udah sering banget, udah katam. Tidak, Berarti kasih belum tahu datanya ya, dong. Bang? Kau yang kasih data lah. Iya, Kebenaran. nanti Gimana? saya kasih data. Iya, nanti saya kasih Ya, data. gambar maksudnya abang. Tapi saya mau gambar nanya itu, dulu, Pak. mana tahu dia udah tahu ya kan? Itu masuk abang ayat itu kan, ayat yang satu itu diserupakan dengan gambar kan gitu. Enggak, bukan diserupakan dengan gambar. Memang di situ nanti ditunjukkan bahwa Tuhan itu sendiri turun menjumpai manusia itu gitu. Dia dalam rupa manusia seperti kita, makan, minum. Tahu nggak ayatnya di mana? Iya, Itu ada di kejadian 18 1 sampai 25. Aduh, Andi, kok Anda bilang sih? Tadi kan abang itu kan bilangnya sudah tahu Alkitab. Ya nggak boleh muji orang kayak gitu dong. Kenapa? Nah kamu juga Tadi kamu dia juga kan keliru. dia Kamu tadi juga keliru. mengajarkan bahwa di sana kamu juga keliru. Di situ bukan Tuhan yang turun, itu malaikat yang punya. Jadi siapa itu? Yang punya Coba kitab. kita di mana keterangannya itu malaikat? Tiga orang itu Tuhan itu 3 orang. Salah satunya Tuhan itu nggak ada dibuat. Yang dari judul pertama di saya Kejadian baca ya. 18. Dengerin, saya Ya, bacain. silakan. Dengerin. Oke, Ketika silakan. ia mengangkat kepalanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. 3 orang ini Tuhan gitu. Jawab. Baca terus Andi, itu harus dibaca Nah, terus ini ke bawah iya, baru kita satu-satu tahu itu dulu siapa. kita uji klinik Ya, kata per Tuhan. kata. Ya, Tuhan. Tuhan, Jadi- kalau saya menyatakan itu Tuhan. Jadi Tuhanmu 3 waktu itu. Bukan ke situ pertanyaannya. 3 orang Anda ke mengakui Tuhan. dulu itu enggak? Ya udah diam dulu. 3 orang ke Tuhan. Ini Bible berjalan di sini bro. Kita ini Bible berjalan gitu ya. Jadi Bible di situ berjalan. 3 orang. Jadi Anda bukan- mengatakan itu apa? Anda kan Bible berjalan nih. Jadi saya tanya, itu siapa? Ya orang Siapa itu? malaikat. Malaikat. Dari mana Ya, dasar itu Anda mengatakan itu malaikat? tertulis Iya, 3 apa orang. dasarnya? Apa dasarnya? Iya, apa dasarnya? Dasarnya adalah tidak mungkin Tuhan yang Maha Kuasa turun menjadi Aduh, manusia. itu kan asumsi satu. Bang Handi. Itu Ya, saya asumsi jawab dulu. Anda. Diam dulu. Anda tidak berdasarkan Alkitab. Anda bertanya. Anda tidak berdasarkan Alkitab soalnya. Anda kan berdiskusi dengan saya. Jadi artinya apa yang Anda sampaikan harus berdasarkan Alkitab, bukan Ini Alkitab berdasarkan saya- pemikiran Anda. Ini Bible saya baca loh. Ya udah, di mana di situ menunjukkan itu malaikat. Ya ini saya baca, tunggu. Makanya saya jawab dulu. Iya, coba tunjukkannya. Jangan asumsi Anda yang keluar, tunjukkan datanya. Ya ini data di Kejadian 18 1 sampai 25 data. Iya. Saya yang bawa data toh. Oke, di mana itu? Itu kan 3 orang. Di mana menunjukkan di ayat itu bahwa itu malaikat? Ya ini saya mau saya menjawab gitu ya. Ya ini secara makro saja, secara keseluruhan bahwa tertulis di pembukaan itu 3 orang. Ya, 3 orang. Orang ini datang menemui Abraham dalam misi apa? Misinya itu doa Abraham itu ingin diberi anak. Kemudian satu untuk meneruskan misinya diperintahkan oleh Tuhan untuk membasmi Sodom Gomora. Dia adalah malaikat yang diperintah oleh Sang Pencipta turun ke bumi. Apa dasar? dalam misi Saya itu. kan tanya, apa dasarnya Anda mengatakan itu malaikat? Di mana di ayat itu yang mendukung keterangan yang Anda sampaikan? Coba. Ya saya udah jawab. Tadi kamu nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya, Anda nggak menampilkan datanya. Di mana ayat itu menyatakan bahwa itu 3 orang malaikat? Ya saya ulang kembali bahasa Indonesia ya. Abis ini ke Pak Maryam ya. Saya butuh orang yang Enggak jujur usah loh. diulang. Ya, Anda jujur aja berdiskusi. Ini saya lagi Ini mau saya Maryam. ngomong, Maryam baca ini terus. memang orang Islam. Maryam ini Islam, saya yakin. 100% dia Islam, bukan Kristen. Ya coba kita tanya Pak Maryam ya. Pak Maryam, Anda Islam apa Kristen? Pak Maryam, Anda Islam apa Kristen? Silakan. Enggak, maksudnya saya mau tanya syarat dan Ya, standar kan? orang melihat seorang jadi Kristen itu Ya, mutar-mutar. Biasanya orang Kristen nggak ada yang nggak mau mengakukan bahwa Yesus itu juru selamat.
tidak usah dulu kita ke Tuhan. Apakah Anda mengakui bahwa kematian tolol kau? Siapa yang tidak mengakui Yesus kan? itu? Keluar dia, keluar. Jadi di sini Maryam ini bukan Islam. Memang cara Anda ini sebenarnya murahan ketika berusaha menyiarkan suatu agama dengan menyamar. Ini Maryam ini bukan Islam. Itu 100%. Nggak ada orang Kristen seperti ini. Justru yang kayak kau lah. Kalau memang gini bro, sebenarnya kalau masalah keyakinan siapa saja bisa memeluk, tetapi kejujuran itu dalam satu hal itu paling penting loh. Kalau Anda memang yakin di suatu agama ya silahkan, nggak masalah. Tetapi kalau Anda memutarbalikkan fakta itu sebenarnya sebuah hal yang memalukan sekali. Itu yang saya lihat. Enggak, apa narasimu? Jangan kau berasumsi apa. Nanyalah. Tadi saya tanya satu ayat aja kau nggak tahu. Kau mengatakan kau khatam Alkitab, tetapi satu aja kau tidak tahu sumbernya di mana. Kau paham nggak khatam dengan hafiz itu menghafal misalnya saya bukan menghafal. Saya juga tidak menghafal ayat itu, tapi saya tahu itu di mana. Saya tidak apa yang mau kau tanyakan di situ. Gitu loh. Sekarang Yesus aja diberi kuasa. Pertanyaannya, kalau dia berkuasa, siapa yang memberi kuasa? Logika kamu mau pakai gak? Udah. Dia diberi kuasa. Kuasa berarti ada yang memberi. Nah, lo carilah siapa yang memberi kuasa itu, supaya kau tidak udah. Saya udah paham sekali tuh. Ya jawablah itu pertanyaan orang. Siapa yang jawab pertanyaan itu Pak Maryam? Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Jawablah. Jangan nangis. Islam, tapi menyamar lu itu jawablah pertanyaan orang itu. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Lu jangan kemana-mana. Bukan masalah kemana-mana. Ini memang bukan orang Kristen. Saya nggak mau. Kalau dia lu jawablah pertanyaan orang itu. Boleh berdiskusi. Saya mau berdiskusi dengan santun, dengan baik, itu nggak masalah. Tapi kalau saya harus berdiskusi dengan orang yang menyamar, saya malas gitu. Beri gue moderator, nggak bisa di-mute. Lu jawab pertanyaan Pak Maryam. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Lu Oke, saya turun aja. Saya nggak mau berdiskusi dengan. Ya udah turun. Siapa yang manggil? Saya nggak mau berdiskusi dengan orang yang menyamar. Oke. Terima kasih. Anda ke sini kok. Siapa yang ngundang Anda ke sini? Emang Anda tamu terhormat? Anda itu tamu biadab di sini. Kenapa saya bilang kamu biadab? Tadi kita diskusi aman, Anda datang ngaco kan? Menguji orang. Ya, ini bukan saya pro ke Pak Maryam. Tetapi Pak Maryam juga harus jujur. Ditanya tadi, Islam apa Kristen? Kalau seorang Islam, seorang Muslim seperti ini, dia tuh udah kafir. Kalau dia seorang Muslim ngaku-ngaku Kristen, kafir dia, harus syahadat kembali. Itu harus diluruskan dulu Pak Maryam, silakan. Iya, makanya kan tadi saya bilang syarat menjadi Kristen itu apa? Gua dibaptis sudah dibaptis, gua dicelupin sudah dicelupin. Apalagi bokap nyokap gua Kristen, kakek gua Kristen. Apalagi gitu loh. Maksudnya saya pingin tahu apakah ada syarat di kekristenan harus mengaku Yesus jadi Tuhan baru Kristen? Coba ditanya ke seluruh kekristenan. Orang yang mengimani ke agamanya Kristen, ditanya dulu, sejak kapan persyaratannya Yesus itu jadi Tuhan yang paling tinggi yang kita harus sembah, baru dia Kristen? Di mana kan harus ada kan? Makanya kan saya tanya tadi, apa ukurannya? Apa membuktikan supaya orang itu jadi harus Kristen gitu loh kan? Jadi kalau dia bilang semua Kristen percaya Yesus adalah Tuhan, semua Kristen, semua ini kan kita harus verifikasi semua satu persatu. Ada kok Unitarian sama Unitarian SSJ, mereka Kristen tapi tidak mengatakan Yesus itu Tuhan. Iya, maksud saya gini, Unitarian ini kan belum diresmikan. Seandainya diresmikan mungkin akan banyak beralih dari Kristen ke Unitarian. Kan gitu persoalannya. Kalau sekarang kan gua harus bertahan karena kita harus memilih salah satu paham agama kita. Ya agama saya Kristen, karena orang tua saya Kristen, saya gitu kan. Kan itu yang terkadang, oh ini bukan Kristen, terus apa? Dasarnya apa? Kan gitu. Harusnya kan kita berbicara, jangan asumsi, baru kita berbicara. Dari mana? Harusnya dia tanya ke saya. Di mana lo bisa kok
Yesus lo tidak mentuhankan. Nah, baru gua buka, bukan omongan saya gitu. Maka saya bilang hanya tinggal yang satu dari Alkitab doang yang kita, yang walaupun acak-acakan ini dalam kata, tapi dari situ masih bisa gua buktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kan selesai. Coba balik ke topik Pak Maryam. Ini harus ini ya. Di Kejadian 18 itu nomor 1 sampai habis, yang punya kapasitas untuk menafsirkan itu adalah A. Pendeta, B. Rabi Yahudi. Apa? Yang punya kapasitas untuk menafsirkan atau mengartikan di Kejadian 18 1 sampai 25 itu adalah A. Pendeta atau Rabi Yahudi. Harusnya rabi ya, bukan pendeta. Setuju, tepuk tangan. Menurut Rabi Yahudi, 3 orang itu adalah malaikat, bukan Tuhan. Tapi menurut Kristen yang tadi, 3 orang itu adalah Tuhan. Yang mana yang masuk akal, Bang? Silakan. Sorry bang, apa bang? Sorry bang. Menurut penafsiran Rabi Yahudi, 3 orang itu adalah malaikat yang menemui Abraham dan Sarah dalam misi tertentu yang diutus oleh Tuhan ke muka bumi. Malaikat berbentuk manusia di depan Abraham. Itu penafsiran Rabi Yahudi. Tapi menurut penafsiran Oten tadi, dia itu adalah Tuhan. Ada 3 Tuhan menemui Abraham. Yang masuk akal yang mana, Bang? Yang masuk akal ya malaikat lah. Masa yang mau pencipta turun sama yang diciptanya? Ya, itu kan hal-hal yang sepele ya, harus dijawab pakai akal saja, nggak usah kita berdebat gitu loh, pakai akal aja. Masa yang mau mencipta dari kita juga dicipta, dari dia masa turun, nggak masuk akal kan? Ya kalau Anda berpendapat begitu, Anda dikira Muslim. Ya sebenarnya gua Muslim, kan mereka aja yang fobia tentang kata Muslim. Tanpa mengartikan apa Muslim itu, kan mereka sudah fobia, dipikirnya Muslim itu juga Islam kan? Yang ibarat kata dari Islam gitu loh, yang diambil. Enggak, Muslim itu kan sebelum, dari mulai Adam tuh udah Muslim kan? Apa Muslim itu harusnya ditanya, apa sih arti Muslim? Ah, baru. Terkadang di situ tuh, saudara-saudara saya ini yang ngakunya Kristen, terkadang firman aja nggak ngerti. Firman itu kan ucapan, perkataan. Apa yang harus dilibatkan di situ? Nggak sesuatu hal yang dahsyat firman ini gitu loh. Firman ini ya bersumber dari yang Maha Pencipta itu. Tapi kalau nggak mungkin, karena dia nggak mungkin turun menginikan, nggak mungkin lah dia turun sama yang diciptanya. Buat apa? Keluar jadi, harus melalui wujud. Jadi menurut Anda, para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Muslim. Apa itu Muslim? Berserah diri kepada Tuhannya. Itu Muslim. Tapi belum tentu Islam. Kenapa? Rukun-rukun Islam belum sesempurna di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu perbedaannya. Perbedaannya di apa? Kristen, taruhlah saya bicara sekarang Kristen atau segala dengan Islam ini kan cuman sebenarnya aturan berkehidupan saja perbedaannya. Kalau dulu di kita peraturan hidupnya itu belum lengkap, sedikit doang gitu loh. Datangnya mungkin diutus lagi, mungkin Muhammad ini kan melengkapi aturan-aturan hidup kayak di kami nih. Tidak ada perintah di kami waktu menikah sampai mati itu ajarannya perintah dari Yesus, nggak ada. Aturan itu semua dari gereja. Menikah sampai mati tidak ada. Oke. Jadi bedakan antara Muslim dengan Islam. Islam itu syariatnya, hukumnya dan seterusnya. Kalau Muslim itu berserah diri kepada Tuhannya, gitu ya. Bang Hendy bisa jawab Pak Maryam tadi ini Pak Maryam ini Kristen. Silakan. Ya tadi kan baru dibilang itu tidak ada diajarkan itu menikah sampai mati. Lalu ayat firman Tuhan mengatakan hanya maut yang memisahkan, gimana? Katanya paham Alkitab. Apa? Hanya maut memisahkan. Kalau hanya mau memisahkan, kenapa gereja masih mau memberkati orang yang masih sudah ada perpisahan sekarang, sudah diberkati lagi, coba? Gereja mana yang memberkati? Tanya lah, makanya tanya brother. Kayak HKBP di hari Minggu saja tidak boleh dikubur orang mati. Aturan dari mana? Ya memang itu melanggar firman. Firman yang mana? Gue tanya. Ada perintahnya di firman di Alkitab.
Iya, itu kan kebiasaan-kebiasaan di Jangan apa kebiasaan. Anda sekarang ngikutin gereja atau ngikutin Alkitab. Nah, Alkitab itu tidak ada disuruh. Setiap hari Minggu itu kalau ada orang meninggal mau dikuburkan itu tidak boleh. Itu HKBP tuh tidak membolehkan. memang ada Silakan di tanya Alkitab. tuh sama manajemen Memang ada HKBP di tuh. Alkitab Bisa dilarang nggak dikubur hari Minggu? Memang hari Minggu ada dibilang dilarang mengubur orang? Ada. Tanya tuh HKBP. Makanya gue bilang jangan tanya gue, tanya HKBP. Alkitabnya, ayat Alkitabnya mana yang mengatakan makanya melarang? Gua nanya ke lo karena gua membuktikan. Saudara gua meninggal semua, mau dikubur di hari Minggu nggak boleh, bos, maka digeser ke hari Senin. Apa itu Alkitab yang mengatakan? Loh, justru karena Alkitab tidak mengatakan seperti itu, kenapa makanya punya gereja dasar, tidak mengambil? Jangan sembarang ngomong. Loh, gua bukan sembarang ngomong, brother. Iya, mana ayatnya bahwa tidak boleh kalau ada Lo paham gak sih masuk gua? Jadi ini saya tengahin, justru tidak ada di Bible tertulis kenapa HKBP tidak membolehkan dikubur hari Minggu. Dari mana? apa Justru masalahnya, Anda Pak yang Hendy? harus Kalau jawab. orang apa masalahnya kalau orang tidak mengubur hari Minggu? Apa masalahmu? Silakan Pak Maryam. Ya itu kan pasti masalah karena itu aturan dari mana itu loh yang saya maksud. Iya, kalau itu Bible mengatakan baru Anda pertanyakan. Ya justru karena Bible tidak mempertanyakan, tidak boleh istilah kata bebas mau dikubur kapanpun misalnya. Iya, lalu masalahmu apa? Kalau orang mengubur hari Minggu, apa masalahmu? Kok apa masalahmu sih? Ya gua masalah lah. Yang tidak diperintahkan lo jalanin. Ibarat kata Yesus hanya menyampaikan firman, selebihnya lo berkoar-koar, bernyanyi-nyanyi, itu apa? Iya, Mazmur. Itu kitab Mazmur apa? Katanya paham Alkitab. Mazmur saja kamu bilang tadi. Persembahan lokasi siapa yang perintah? Gua tanya Coba ajarin saya firman itu apa? Apa? Apa sok kamu sok mengajar padahal di situ kurang. Saya bukan mengajar, brother. Saya tidak lagi mengajar loh. Kita ini lagi kembali yang seiman. Paling tidak gini loh. Kalau kita cuma yang gantian ya. Pak Kim gantian, biar Pak Maryam dulu gantian lah. Jangan serobot, silakan. Begini loh maksud saya, brother. Kita kan seiman. Kalau pedoman kita itu yang tertinggal lindungan satu-satunya Bible paling tidak kita ikuti. Kenapa enggak nama? Ya kenapa protes nama orang sih? Nama kok diprotes? Iya kan dia malu dengan kekristenan. Ya terserah dia. Terserah orang pakai nama apalah. Kok nama diprotes? Bang Kim kasih kesempatan dulu. Bang Kim kasih kesempatan dulu Bang Maryam bernarasi. Setelah itu Bang San lagi bernarasi gitu loh, ganti-gantian ya. Silakan Bang Maryam. Iya, jadi gini brother, gue tidak lagi merubah iman lo, mau iman lo apa. Gue hanya bilang paling tidak, gue nggak merubah, mau membawa lo kemana, tidak. Cuma kalau kita orang yang beriman, kalau kita orang yang beragama, dengan kita pedomannya cuma satu-satunya Alkitab itu, paling tidak kan itu yang tuntunan kita untuk, makanya dibilang Yesus itu juru selamat, ya kan? Nah sekarang kalau ada aturan yang tidak ada di dalam Bible tersebut dijalankan tapi dia mengaku Kristen, kira-kira seperti apa? Itu loh yang saya maksud, brother. Ya, itulah saya bilang, apa masalahnya kalau misalnya itu tidak dicatat oleh Bible, lalu orang lakuin itu misalnya tidak mengubur hari Minggu, apa masalahnya? Ya masalahnya melanggar Bible lah, gimana sih lo? Ya tidak ada tercatat di Bible kok melanggar. Ya kalau tidak tercatat dilakuin apa itu? Jadi semua yang Mr. Hen dilakukan ini termasuk di TikTok ini dicatat di Al-Quran. Ini bukan prosesi keyakinan loh ini sini, ini diskusi loh. Nah, sama juga. Oke, udah terjawab Pak Maryam. Udah terjawab Pak Maryam, boleh nambah. Maksud saya ke saudara saya ini harusnya dia menjawab gini loh. Ya udah Pak Maryam, coba deh saya tanyakan pendeta saya ya kalau saya HKBP. Kenapa ya tidak boleh? Nah, itu harusnya tanya ke pendeta, jangan tanya ke saya. Bukan tanya apa masalahnya, apa ininya, kok bodoh gitu loh. Maryam, mestinya kau tanya juga kenapa mesti pakai dolos-dolos itu kalau memang itu kan tidak ada di Bible. Jangan-jangan juga situ lakuin begitu. Dolos-dolos apa nih?
Yang kain-kain merah itu. Harusnya lu keberatan sama orang Batak itu. Mariam. Apa bos? Ulos ya, ulos. Ya kalau ulus itu jelas tradisi, brother. Lu jangan samakan itu dengan agama. Itu ulus itu tidak tradisi. di hari Minggu yang Adat, sementara itu tidak adat. dicatat Bible apa? Itu adat, makanya dulu itu kalau di sebelum masuknya Kristen, nih misionaris ini masuk ke kampung saya, kami itu sudah punya adat. Ya, kami bisa menikah tanpa harus dinikahkan di gereja. Kami sudah bisa, raja-raja adat itu sudah ada, bisa seperti itu. Ya itu kalau nikah seperti itu orang Malaysia bilang itu nikah koboi. Ya udah Kalau tidak terserah, masuk tapi kan gereja. belum ada agama. Itu yang lo lakuin itu tidak alkitabiah. Ya, sekarang gini. Daripada Jangan diskusi lakuin debat yang tidak kusir, alkitabiah lah. izin dulu debat kusir gini aja. Saya mau nanya Pak Maryam sama Pak Kim. Hukum kawin atau hukum nikah itu di gereja dan cara atau prosesi hukum nikah itu cara menikahnya atau cara kawinnya di gereja itu bersumber dari ajaran mana? Pak Maryam dulu. Itu ajaran gereja. Silakan Pak Kim, ajaran mana itu? Ajaran Alkitab, laki-laki dan perempuan dipersatukan. Makanya itu Laki-laki namanya dan- ehad, Hendi. Nah, Hendi sekarang kalau ehad gua- itu bukan Di mana yahid. Alkitab? Ehad. Di mana Alkitab? Ya, di mana Alkitab memerintahkan nikahlah sesama sejenismu, diberkati oleh pendeta. Jawab lo. Kalau pendeta yang memberkati itu melanggar dan itu bukan urusan Maryam itu, nanti urusan Tuhan dengan dia karena tidak tercatat dalam Bible. Halo. Tolong tunjukkan kalau memang ada di Bible nikah sejenis. Brother, kita ini di Indonesia, kita mengenal Kristen itu karena ada misionaris yang melakukan pemberkatan itu, pendeta-pendeta di luar negeri yang sudah mereka tahu. Nah, sekarang lo mau ikutin, lo Saya mau tidak benarin, bakalan ngikutin yang Nggak, melanggar Bible. lo mau membenarkan. Yang Berarti tidak alkitabiah sebenarnya ngapain dilakuin? Itu dosa loh. nggak ngerti deh ini loh. Kalau gua sih intinya gua hanya ngikutin perintah-perintah yang ada di Alkitab, nggak lebih, udah itu aja. Kalau lo mau tanya gua di mana dari kecil gua udah. Perintah-perintah di Alkitab. Jadi ibadahnya hari Sabtu. Tidak ibadah hari Minggu. Sebentar ya Pak Maryam, ada nggak Pak Maryam dulu nih, kalau Pak Sam mau menanggapi, ada nggak perintah di Bible atau perintah Yesus itu ibadah, pergi gereja ibadah di hari Minggu, ada nggak Pak Maryam? Nggak ada. Nggak ada. Pak San ada nggak Pak San? Lalu Maryam ibadahnya hari Sabtu. Pak San ada nggak? Jangan di counter orang dulu. Kalau menurut Anda ada nggak? Hari pertama kebangkitan Yesus itu hari Minggu itu adalah sabatnya orang Kristen. Ah, paham? Oke, hari Minggu sabat Hari katanya Sabtu Pak Maryam. itu sabatnya orang Yahudi. Anda Yahudi? Sabat itu artinya apa Pak San? Kenapa juga Brother. Pak Henry Selebes ibadahnya di hari Jumat? Silakan Pak Maryam aja deh yang maju. Brother, Pak Henry gua kasih Selebes tahu. ini kan hari Jumat ini. Ngetar dulu, jangan Coba, pindah ke saya, lu selesai Pak Maryam dulu. hari Woy. Jumat itu Jangan lompat-lompat. Jangan lompat-lompat Pak Kim. Pak Maryam katanya sabat itu hari Minggu itu sabatnya Kristen katanya Pak Maryam. Silakan. Nggak, gue kasih tahu lo kenapa orang Kristen itu jadi bergereja di hari Minggu. Lo paham gak sih itu sejarahnya? Dulu itu mereka sebelum lo menerima kekristenan nih, ya, aliran-aliran sekte itu mereka itu mentuhankan tuh matahari, makanya mereka beribadah itu, makanya muncul kata Sunday, sun itu matahari. Nah, lo carilah sejarahnya. Jadi tidak ada hari Minggu Yesus itu memerintahkan untuk beribadah. pada hari pertama pagi-pagi itu Yesus bangkit. Hari pertama itu hari Minggu. Apa hubungannya bangkit langkah ke gereja ya Pak Maryam? Iya. Sabatnya orang Kristen bukan sabatnya Maryam. Itu adalah hari Minggu. Yang ditanya itu perintahnya pergi gereja hari Minggu, Anda jawab Yesus bangkit dari Minggu. Apa hubungannya coba? Kacau Anda gini.
Endi Celebes hubungannya adalah merayakan kebangkitan Kristus, bukan merayakan yang tidak bangkit. Oh, jadi pergi gereja itu merayakan kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Kristus, kemenangan dari maut. Maryam tidak lakuin itu. Maryam itu ibadahnya hari Sabtu. Ya. Kemenangan dari maut. Ya Bang Andi, aku lagi bertanya ya sama mereka berdua ya Bang Andi ya. Izin Bang Andi. Gini Bang San Kim, Bang Maryam ya, monitor. Di dalam Marlina Sitorus 15 nomor 9, Matius 15 nomor 9. Di situ Yesus berkata, "Percuma mereka beribadah kepada aku sedangkan ajaran yang mereka kerjakan ialah perintah manusia." Jangan Pertanyaan lanjutkan, saya paham itu ayat. Tunggu dulu. Jangan lanjutkan, saya paham itu ayat. Tunggu. Pertanyaan saya, ini saya belum bertanya loh. Pertanyaan saya, ya. Siapakah yang pantas digelari ajaran manusia, Bang San atau Bang Maryam? Silakan dijawab Bang Maryam dulu ya. Silakan Bang Maryam. Ya kalau saya sudah jelas ya itu perintahnya ya. Intinya tidak ada peribadatan ditentukan harinya. Tidak ada perintah dari Yesus itu sendiri. Jadi kalau itu pun ada, kayak misalnya saudara saya ini beribadah di hari Minggu, ya tentunya dia harus cari tahu dari mana. Berarti Bang Maryam yang melakukan perintah manusia, ajaran manusia ini adalah San Kim, ya kan? Gini, saya jawab dulu Maryam. Ibadah itu anytime and anywhere. Ya. Tetapi yang mana fellowship itu makanya dibuatlah tempat ibadah gereja untuk berfellowship di hari Minggu. Tetapi ibadah itu anytime, everywhere. Harusnya brother, lo jawabnya itu begini lo waktu-waktu tertentu. Bukan gini lo harusnya lo jawab supaya tidak terlihatan kita itu tidak berilmu. Harusnya lo bilang itu yang disepakati oleh para gereja supaya ada aturan di dalam Kristen itu supaya dia itu harusnya gitu. Dulu orang ngomong Pak. Itu tidak ada kesepakatan. Pasan jangan ditiban orang kalau ngomong. Pasan jangan ditiban orang kalau ngomong. Pasan biarkan dulu orang selesai gitu loh. Bible, bukan kesepakatan. Ini kan framing ini Maryam ini. Hari ke-7 ini. Kalau bukan hari ke-7, hari Jumat. Makanya gini brother, jangan tanya ke gua, tanyalah ke pendeta lo. Kalau lo Katolik tanya ke pastor lo. Gitu loh, jangan ke gua. Kalau gua ngikutin isi apa yang di Alkitab itu doang. Ngapain saya mau bertanya? Ngapain juga Anda mengatakan udah cukup kalau nggak mau bertanya cukup. Lanjut ya. Paham itu firman. Saya mau nanya ke Pak Maryam deh. Udah cukup. Pasan cukup. Pak Maryam, pernah nggak Yesus membangun gereja dan ibadah di gereja? Dia tidak ada membangun gereja, maka dia merusak bait suci yang di bait suci itu dijadikan tempat berdagang, tempat ini kan dia hancurkan, tidak ada gereja. Bait suci. Jadi Yesus nggak pernah. Jadi saya tanya Pak Maryam, saya tanya ini, jangan ada yang panas. Semua orang Kristen paham itu. Di dulu itu host. Di dulu. Pak Maryam, jadi Yesus nggak pernah bangun gereja dan tidak pernah ibadah di gereja ya Pak Maryam ya? Agak lah. Ibadah itu dijadikan tempat untuk jual beli. Kalau begitu waktu Yesus hidup, dia ibadah di mana? Di gereja apa di sinagog? Dia tidak pernah. Ya gimana dia kalau di Indonesia? Bagaimana dia beribadah orang dia? Bang Kim, bisa nggak sih diam dulu? Tunggu dulu, Bang Maryam dulu. Kenapa kau yang panas? Pak Maryam Yesua sama siapa waktu hidup? Ini orang ini. Tunggu dulu, San Kim. Pak Maryam, Yesua sama siapa waktu hidup? Dia ibadahnya di gereja atau di sinagog? Enggak, gini loh, bagaimana dia beribadah? Orang dia yang menyampaikan firman kok jadi dia beribadah kok? Ibadahnya Yesus itu cuma satu, dia berdoa kepada Bapa itu yang mengutus di situ aja kok enggak bisa bedain. Ternyata diam dulu. Kamu ini tipis juga ya Maryam. Oke, lu yang jawab deh Pasan. Yesus mengajar kurang lebih 3,5 tahun itu apa? Lu yang jawab deh Pasan. Pasan lu yang jawab. Yesus itu waktu hidup atau Yesus masih waktu hidup Pasan, dia itu bangun gereja atau tidak? Saya tanya dulu ya sebelum saya lanjutkan. Yesus itu manusia atau apa? Manusia lah, Bang, kan masa Bunda Maryam melahirkan roh? Ya, manusia. Apa bedanya Yesus manusia seperti pada umumnya manusia? Bedanya karena dia utusan Tuhan.
Bedanya karena dia Allah, dalam dirinya ada kealahan. Ya, silakan ketawa aja. Bang Andi, boleh tidak pertanyaannya tadi Bang Andi? Iya. Sarah, saya mau jawab. Saya mau jawab. Bang Sarah, Kim, saya punya tunggu pertanyaan dulu, tadi Bang. di Lukas Satu sama lagi, Matius Bang. itu. Tunggu dulu Bang Kim, bisa saya bertanya? Orang Kristen itu kan Ya, saya mau jawab dulu pertanyaan yang tadi itu. Saya mau jawab. Saya belum jawab tadi. Oh iya, silakan. Apa itu? Apa bunyinya tadi itu? Tidak lebih dari ajaran-ajaran manusia, itu sindiran Yesus kepada orang-orang munafik, orang Farisi yang ibadatnya itu selalu dipertontonkan, dilihat orang seolah-olah kelihatan rohani padahal manusiawi. Ah betul, kayak Bang Kim kan, kayak Bang San Kim kan begitu. Saya sembahyang di rumah saya, kalau berfellowship dengan jemaat di gereja. Kalau di sana dulu namanya sinagog, itu yang tidak bisa dibedain. Hadis selebes itu sinagog dan gereja. Makanya Itu saya tempat tanya kepada ibadah. Anda tadi, kamu nggak jawab. Pernah nggak Yesus membangun? Pernah nggak Yesus jawab dulu? Jawab aja dulu. Pernah nggak Yesus membangun gereja waktu dia hidup? Pernah atau tidak? Itu aja dulu, sederhana kok. Silakan. Bagaimana membangun gereja yang sudah ada memang sinagog? Oke, baik. Apa perbedaan sinagog dengan gereja? Tidak ada bedanya. Itu sama-sama tempat beribadah. Oke. Di sinagog itu kalau orang masuk di sinagog menyembah siapa? Ya menyembah Tuhan Allah. Menyembah siapa? Tuhan Allah. Oh. Kalau di gereja menyembah siapa? Tuhan Allah. Bukan Yaitu Yesus. Kristus. Ya, kalau di sinagog, kalau sinagog menyembah Yesus nggak? Mengatakan bahwa Ntar dulu. Selebes mengatakan bahwa Yesus masuk di sinagog itu. Ntar dulu, jangan mengabu-abu. Anda kan? Saya nggak pernah, saya nanya. Kan? Saya ulang ya. Di sinagog itu menyembah siapa? Tuhan Allah. Bukan Yesus kan? Anda mau mengatakan Yesus masuk sinagog menyembah Yesus begitu? Saya tanya, apakah saya perkuat deh? Apakah orang di sinagog itu menyembah Yesus? Orang di sinagog itu termasuk Yesus datang ke sinagog itu menyembah Tuhan Allah. Oke, berarti tidak menyembah Yesus ya? Kenapa dibilang Yesus tadi, Hendy? Ntar dulu. Di sinagog itu menyembah Yesus atau tidak? Menyembah Allah, Tuhan Allah. Bukan Yesus ya? Yesus kan Allah. Ya diperkuat dulu. Di sinagog itu menyembah Yesus atau tidak? Yesus Allah. Menyembah Yesus atau tidak? Itu orang menyembah Allah. Tuhan Bukan Allah. menyembah Yesus. Menyembah Yesus. Oke, di sinagog menyembah Yesus gitu ya. Jadi Yahudi sekarang ini menyembah Yesus dong kalau masuk sinagog. Kacau ini orang ini. Melanjutkan bahwa Yesus menyembah Yesus. Bang Andi, aku lagi Bang Andi, boleh Bang Andi? Nah ini harus diperkuat dulu. Jadi menurut Anda Yahudi sampai saat ini masuk sinagog menyembah Yesus gitu? Ya bisa benar kalau Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu apa sendiri. Diputuskan dulu. Jadi Yahudi sampai saat ini masuk ke sinagog menyembah Yesus, betul? Mr. Hendy Selebes, ternyata dari jawab aja dulu ini. Bisa bedain Yesus mengapa Jawab aja, jangan diputer. Jadi menurut Anda Yahudi sampai saat ini masuk ke sinagog menyembah Yesus atau tidak? Jawab. Hus. Antikristus yang tidak percaya Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang datang sebagai manusia itu. Saya nggak nanya itu. Lah iya, yang bilang Yahudi tidak ada urusan. Yahudi sampai detik ini masih mempergunakan sinagog untuk ibadah. Pertanyaannya, apakah Yahudi dengerin dulu. Apakah Yahudi kalau masuk ke sinagog menyembah Yesus, menyembah tidak? Yahudi ketika masuk sinagog tidak menyembah Yesus karena dia tidak percaya Yesus yang telah datang sebagai manusia. Baik. Berarti sinagog itu jadi sinagog itu tempat menyembah siapa? Tempat menyembah Tuhan Allah. Ya, bukan Yesus ya. Yesus itu sendiri. Loh kok Yesus? Ini memangnya dibolak-balik ini orang ini.
Tidak dibolak-balik, Hendy. Karena tadi saya bilang, mengapa dia disebut Yesus? Hai, udah Pak, kasih Yesus saya. itu manusia, Jangan tetapi mempermalukan dalam diri. dirinya. Jangan mempermalukan diri Anda di sini ya. Anda harus jujur lah ya. Bang Andi, Oke, aku lagi Bang Andi ya. silakan. Ya Bang San, aku izin sapa dulu Romo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara terkasih semuanya. Oke, aku izin bertanya dulu ya sama Pak Maryam. Bang San di-mute dulu ya. Bang Maryam, itu kan di dalam kekristenan itu kalau ada orang meninggal, apalagi di adat di budaya Batak itu Kristen Batak ya. Itu kan dipakaikan jas, terus sepatunya itu terbalik. Yang kanan di kiri, yang kiri di kanan. Nah, ini pengajaran dari siapa ini Pak Maryam? Silakan Pak Maryam. Oh, kalau itu sudah apa ya, adat ya. Jadi tidak ada kalau misalnya gereja itu gereja juga tidak ada menyuruh itu sebenarnya Saya memasukkan potong aja sebuah. nih, Mr. Maryam ini kau tidak konsisten. Kau San, tunggu dulu, bukan kau Maryam yang saya tanya, tunggu dulu kau. Silakan Bang Maryam. Iya, kayaknya kalau di Batak sendiri kan karena sudah bercampur ya. Tapi yang paling pastinya itu tidak ada pengajaran di Bible. Nggak ada. Iya, di Bible tidak ada. Di Bible itu kalau kamu mati masukkanlah sepatu, pakailah jas, itu tidak ada gitu loh. Oke, siap. Makasih Bang Maryam. Sekarang saya tanya Bang San. Siapakah yang mengajarkan Bang San ketika orang Kristen meninggal itu pakai jas, sepatunya terbalik, yang kanan di kiri, yang kiri di kanan? Silakan Bang San. Begini, rupanya Maryam ini orangnya kurang konsisten, alias inkonsistensi dia di dalam Ditanya, nggak usah ngapain orang, kalau ditanya itu. Gini, itu tidak ada ajaran Bible mengatakan bahwa tidak boleh pakai jas, tidak boleh pakai sepatu ketika orang Kristen meninggal. Oh, ada tidak perintahnya Bang San? Tadi Maryam mengatakan tidak ada perintahnya dalam Bible. Coba Anda ada tidak perintahnya? Silakan. Saya bilang baru tidak ada. Oke, tidak ada perintahnya. Kenapa Anda lakukan hal seperti itu? Iya, Kalau meninggal apa pakai jas. masalahnya? Kalau misalnya itu tadi orang Batak itu sepatunya Ya udah, jangan diperpanjang. Tidak ada perintahnya, ya udah cukup. Nggak usah disiksa, kenapa lakukan? Disiksa namanya itu. Udah cukup. Dipermasalahkan. Udah cukup, jangan disiksa anak orang. Oke. Kalau orang juga nyasar dengan adat dan budaya kalian, kira-kira Anda Bang Andi kasih Romo dulu, Bang Andi kasih Romo dulu, Bang Andi. Anda udah jawab, jangan disiksa, silakan. Ya. Saya boleh nih, Pak Handi? Silakan Romo. Ya. Jadi begini kawan-kawan ya. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu harus jujur bahwa di dalam Bible itu tidak ada larangan, baik itu larangan berzina, mencuri, membunuh, merampok, itu nggak ada larangan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu harus jujur. Kalau mau jadi orang Kristen, boleh berzina, boleh mencuri, boleh merampok, dan seterusnya. Seperti itu sih sebetulnya. Wah, ini denom mana lagi ini? Wah, ada 3 denom lagi ini di sini. Silakan Bang San ditanggapi. Ya. Saya susah bedain larangan dengan perintah. Romo, kira-kira bisa dijelasin? Baik. Di dalam 10 perintah hukum Torah, di situ jelas tertulis, jangan ada padamu ilah-ilah lain. Tuhan lain. Ya. Rasul Paulus menjadikan Yesus lain. Ilah itu Tuhan. Rasul Ilah itu Paulus sesembahan. Iya, Rasul Paulus menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Artinya Yesus layak disembah. Artinya Yesus layak disembah. Kapan Paulus mengatakan Yesus Tuhan? Di mana ayatnya? 14:9. Sebab bagi kita cuma Hanya ada satu Tuhan. Allah, yaitu Bapa. Dan ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus yang membawa Tuhan lain selain daripada Tuhan YHWH. Seperti itu, Pak.
Terus kemudian yang kedua, jangan membunuh di dalam 10 hukum Torah. Jangan membunuh toh. Nah, di Kristen boleh membunuh. Nggak apa-apa membunuh di dalam Kristen. Itu fakta. Monggo ditanggapi. Ya. Jadi gini, jawaban singkat saya itu, kalaupun itu dilakukan ada orang Kristen, itu pelanggaran. Karena itu perintah, bukan ajaran. Itu perintah toh. Perintah Tuhan terhadap Musa untuk Bani Israel. Betul? Jangan membunuh, jangan berzina. Umat Kristen boleh membunuh, umat Kristen boleh mencuri, umat Kristen boleh berzina. Boleh itu semuanya. Istri sesamamu. Baik hamba perempuan. Satu-satu, membunuh dulu. Membunuh dulu satu-satu dulu di. Betul. Kalau Satu-satu dulu. Tadi ilah-ilah lain sudah, sekarang jangan membunuh. Ya itu dulu satu-satu, silakan. Romo mau mengatakan bahwa Yahudi itu pembunuh. Bukan Yahudi yang bunuh lah. Kan yang bunuh negara Romawi. Akan nyasar ke sana, Hendy. Kan boleh membunuh toh. Hukum Tuhan tidak boleh membunuh. Nah, umat Kristen meyakini Yesus dibunuh sebagai misi penebusan dosa. Mengimani itu bukan pelanggaran Tuhan. Artinya di dalam Kristen boleh membunuh. Kita harus jujur sebagai hamba Tuhan. Harus berdasarkan Bible. Tidak boleh menafsir sana, menafsir sini. Jangan ikuti ajaran bapak-bapak pendeta. Kita kembalikan ke dalam Bible. Tanggapannya Pak San, gimana? Ketika Yesus dibunuh, ya, disalib oleh orang-orang Romawi, kan ada itu yang menyesal bahwa orang ini tidak ada kesalahan apapun dalam dirinya. Nah, kalau membunuh itu memang sudah perintah Bible itu, ya hukumannya nanti. Bukan itu pertanyaannya Pak Hasan. Nanti, karena itu ajaran. Bukan itu pertanyaannya Pak Hasan. Menurut pertanyaan Pak Romo adalah, apakah Anda mengimani pembunuhan Yesus atau tidak? Faktanya Yesus dibunuh. Iya, jadi Anda percaya, mengimani toh? Iman itu beda Pak Hendy. Masa orang dibunuh kok diimani? Oh, berarti Anda tidak mengimani, tidak percaya kalau Yesus dibunuh. Kalau fakta Yesus itu mati di salib, ya sudah, masa diimani? Berarti Anda percaya? Iman di kami itu Pak Hendy, percaya walaupun tidak melihat. Definisi jadi Anda percaya nggak Yesus dibunuh? Fakta mengatakan dan ya jawab aja percaya atau tidak. Mati tersalib. Susah amat ya diskusi orang beginian ya. Tinggal jawab percaya atau tidak Yesus dibunuh. Percaya. Ya percaya, udah diam, selesai, percaya. Ya, sudah selesai. Sudah selesai. Lanjut. Artinya orang Kristen boleh membunuh. Lanjut. Yang hukum berikutnya. Jangan berzina. Itu di dalam 10 hukum Taurat. Umat Kristen boleh berzina. Boleh. Romo, tolong dilanjutkan dulu itu redaksinya itu. Jangan berzina, jangan mengingini istri sesamamu, jangan itu nanti berikutnya. Itu berikutnya satu-satu. Kita sekarang buktikan menggunakan data. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus jujur. Harus kembali kepada Bible, bukan kata pendeta, bukan kata Romo, bukan kata pastor. Harus kembali kepada Bible. Romo, sejak kapan Romo jadi hamba Tuhan? Romo itu anti Tuhan. Sekarang langsung ke materinya. Nggak usah dibahas itu, langsung ke materi aja. Silakan. Romo. Antikris Romo. Di dalam 10 hukum Torah tertulis jangan membunuh, jangan berzina. Sementara umat Kristen boleh berzina, boleh. Tidak ada larangan lagi. Kasih data, harus pakai data, silakan. Baik. Tolong bacakan saya Efesus 2 nomor 15 Pak Handi. Kita harus kembali ke Bible. Oke, saya baca, saya hafal. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat.
Itu kira-kira redaksinya begitu. Jadi hukum Taurat dibatalkan setelah Yesus mati. Saya pakai data, Pak. Saya tidak berbicara kata pendeta, kata romo, kata pastor. Tidak, saya berdasarkan Apa masalahnya di data, ayat Pak. itu Efesus 5 itu? Apa masalahnya? Sebab dengan matinya sebagai manusia, maka hukum Taurat dan segala ketentuannya telah dibatalkan. Di dalam 10 hukum Taurat ada larangan jangan membunuh, jangan berzina. Itu semuanya sudah dibatalkan.